bukan antikristus. Kalau kamu antikristus, ya nggak bisa. Iya. Manusia ada dua tipe. Gini. Ada yang memang dipanggil Tuhan, ada yang antikristus. Memang seperti Suma ini dia sudah antikristus Sekarang dia. kau jelaskan apa yang dimaksud Oke, antikristus. aturkan timer. Iya. Aturkan timer, temanya Iya. antikristus. Antikristus. Bang Suma atau Kita rantai buktikan merah. Ah, di gitu. sini. Oke. Cakep. Siapa yang antikristus? Oke. Siap-siap. Iya. Ya, Yo, nanti kalau atur misalnya ada timer dari ya. Bang Immanuel ya. ada teman Gimana? Kristen Ayo, satu Kristen orang Immanuel. boleh naik lagi Atur biar timer kita ya. 2 lawan 2. Iya. Iya, mantap Oh, iya. itu kalau temanya Siapa ya? antikristus itu. Kalau ada Oten yang mau naik, Kak Tiara turunkan saja ya saya. Kalau ada Oten yang mau Belum naik. ada ini. Kurang tahu ya yang Oh, mana membawa ya. antikristus, Yang iya. tahu. Gak ada. Belum ada yang naik. Lanjut satu-satu dulu bang. Nanti kalau ada teman Kristen baru kita dua-dua gitu bang. Oke, silakan Iya. 3 menit ya. Oke. Bang Kris suaramu kecil loh. Oke, kayak minoritas ya. Oke. Soalnya yang mendukung rantai berak ini gak ada bang. Siapa ya? Kalau Belum ada yang naik. kalau yang mendukung si Muhammad banyak ya. Radikal-radikal bahkan Sabar, Bang. teroris-teroris yang Sabar, mendukung si sabar. Muhammad. Oh, Nabi dong. Si Muhammad Sabar, Arab Bang. itu. Hujat deh, hehe. Kan Pakai banyak timer, pendukungnya. pakai timer. Kalau cuma menghujat orang Sabar, bisa Bang, menghujat, sabar. semua orang bisa menghujat. Ini Sabar, pakai antara timer. abang dengan saya. Jadi kita jangan Ya. libatkan oknum Iya, lain. Vera, ya. Siapakah yang Ini ada antikristus, Bang rantai perak, Peter mau naik. atau Bang Suma? Ya, ada Jadi apa-apa. kita nggak melebar ke Iya, mana. oke. Kita saksikan bersama-sama ya. Bang Lok, Oke, aku semuanya. turunkan dulu ya. Makasih. Ayo kita bahas antikristus. Siapa yang antikristus des? Lato-lato atau rantai perak? Si John. Jadi maksudnya Tahu, saya lato-latonya Bang Rante, nggak usah takut. Aduh ya Allah. Oke. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. selamat malam buat teman-teman semua, buat para viewers ya. Terlebih dari pihak Muslim dan non Muslim atau dari pihak Islam, Kristen atau Katolik. Kita di sini diskusi debat secara santai, secara akademis. Tolong bahasa sopan, jangan ada saling hujat. Dan andai kata pun ribut, tolong hanya di sini ribut, di luar kita jangan sampai ribut karena kita tetap NKRI, kita tetap satu Indonesia ya. Jangan karena berbeda iman kita berpecah belah. Kita bertoleransi, meskipun dalam akidah, dalam bertuhan itu tidak toleransi, tapi dalam bersosial, kemanusiaan kita toleransi. Jadi tetap santun, jaga ya, dijaga bahasa typingannya, tetap sopan. Terima kasih. Dan tema malam ini adalah antikristus. Silakan dari Bang Zuma di intro selama 6 menit tentang antikristus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat malam teman-teman. Malam ini kita akan menguji keautentikan tema siapa yang antikristus, Bang Suma atau rantai perak, kan gitu ya. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, saya mengawalinya surah An-Nisa ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi. Jadi ini seruan Allah kepada ahli kitab. Ini keturunan Yakub, bukan kepada Bang rantai perak atau Kristen, bukan. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allah ilal haqq. Wahai ahli kitab, keturunan Yakub, jangan engkau melampaui batas dalam hal agamamu. Jangan engkau berkata tentang Tuhan, tentang Allah, kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu Rasulullah wa kalimatuh, utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Nah, ini kalau ada yang membantah dalil ini bahwasanya sosok yang datang kepada Bani Israel itu hanyalah nabi, hanyalah rasul, maka dia dikategorikan antikristus. Anti terhadap orang yang diurapi. Artinya orang, bukan Tuhan. Orang yang ditasbihkan, orang yang ditahirkan, orang yang kemudian
khususkan menjadi nabi, menjadi rasul bagi Bani Israel. Kalau ada yang menolak itu, maka itulah antikristusnya. Kalau dia bergelar Mesias atau Kristus, lalu kemudian dirubah dia menjadi menjadi sosok yang dituhankan, berarti yang menuhankannya ini adalah antikristus. Itu pas itu. Nah, Al-Quran menjelaskan la taglu fi dinikum. Jangan kau berlebih-lebihan dalam soal agamamu. Jangan kau berkata tentang Allah kecuali yang benar. Jangan kau katakan bahwa oknum yang datang bermukjizat membangkitkan orang mati itu adalah Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada dirinya, apakah dia Tuhan? Tentu dia bukan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika kita berbicara antikristus, kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sekarang artinya pada masa itu memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh pada kita, niscaya mereka tetap sama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Artinya bahwasanya di tengah-tengah pengikut Yesus itu ada antikristus yang kemudian melampaui batas, yang kemudian mengajarkan keluar Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, siapa yang mengaminkan siapa? Sedangkan antikristusnya itu berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus. Apakah pengikut Yesus ini mengajarkan Islam? Coba kita lihat. Adakah kemudian pengikut Yesus yang mengajarkan agama Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadits? Ternyata tidak. Tapi adakah kemudian oknum yang mengaku pengikut Yesus yang mengajarkan Bible, mengajarkan Biblos? Ternyata yes. Nah, kemudian di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu sesudah ia bertaubat, lalu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, apakah orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik ketika dia keluar Yerusalem mengajarkan tentang sebuah konsep agama, agama itu adalah Islam? Atau justru agama itu adalah Kristen? Nah, kalau terbukti Islam, silakan Anda buktikan bahwa ada ahli Taurat, bahwa ada orang Farisi, ada orang munafik yang keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, kemudian mengajarkan ajaran agama Islam. Atau jangan-jangan ada orang Farisi, orang ahli Torah yang mengajarkan ke Romawi dan Yunani tentang sebuah konsep agama yang berbeda dengan agama yang diajarkan oleh Yesus. Siapakah agama itu? Apakah agama itu? Siapakah penganutnya agama itu? Apakah Bang Rante Pera atau Bang Suma? Di sini kita lihat. Antikristus itu ada di tengah-tengah kita. Siapa dia? Yang beragama di mana agamanya diajarkan oleh orang Farisi. 3, 2, 1. Demikian, silakan. Iya. Terima kasih dari Bang Zuma. Ya, ini Bang Zuma Ustadz Naja atau RTPR atau Jupiter atau One by One? Iya, dua-dua ya. Dua-dua, oke. Sebelum ke RTPR, apa Ustadz Naja mau menyampaikan Iya. intro? Oke. Silahkan, selamat.
Mukjizat pada diri Nabi Isa yang ada pada diri Nabi Isa oleh Allah Subhanahu yang diberikan oleh Allah. Lalu bagaimanakah pemahaman teman-teman kita yang menuhankan orang yang memiliki mukjizat tersebut? Kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Secara tegas Bible mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai apa? Sebagai Tuhan? Tidak, kawan. Tapi sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Kalau ada orang yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia, itulah anti Kristus. Jadi benar ketika orang-orang yang disebut dengan Oten Lato-Lato pada zaman ini dikatakan dia adalah anti Kristus, karena dia menuhankan, datang bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai itu Tuhan. Itulah pemahaman Lato-Lato pada zaman ini yang perlu kita fahami, perlu kita garis miringi teman-teman. Tidak ada di dalam ayat Bible yang mengatakan orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, dia disebut dengan pengikut Kristus. Tidak, tapi justru dialah anti Kristus sebenarnya. Kenapa? Karena Yesus datang hanya sebagai manusia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih dari Bang Zuma dan Ustadz Naja ya, dari pihak Tuhannya Yesus. Ingat ya, Tuhannya Yesus. Dan sekarang ke Rantai Perak dan John Peter yang menuhankan Yesus. Ya. Silakan Rantai Perak 6 menit cukup atau sama John? Gabung 6 menit karena John nanti curhat dia. Gimana Rantai Perak? Tadi kan Suma dan 6 menit. Kita harus 6 menit dong. Oke, ya. Oke. Semoga ini coba untuk kita ya 6 menit dari John nanti ya. Oke. Suma dan tadi Rantai 6 Perak menit. silakan 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, jadi yang Suma bawa tadi di siapa antikristus itu ya. Yang Suma bawa tadi di 1 Yohanes 2 ya, ayat 18-19. Nah, dia tidak mau terus ayatnya ya. Memang muslim begitu, comot sebagian-bagian lalu tidak mau terus ayatnya. Kenapa? Di situ akan jelas di ayat 22, dia cuma ambil ayat 18-19. Di ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Titik. Ini tanpa perlu panjang lebar lagi, Islam menyangkal Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Islam menyangkal ini, di sini sudah jelas. Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ajaran Islam dengan sangat tegas, keras sekali melawan bahwa Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi sudah jelas ya. Cuman saya ingin bawa lebih melebar lagi ya. Bukan lebih melebar, lebih menggali ke dalam. Nah, tunggu ya yang dibawakan oleh Ustadz Ustadz Naja ya. Itu kalimat itu memang ada di 1 Yohanes 4 dan 2 Yohanes 3 ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau Yesus hanya manusia, untuk apa ditulis ini dia telah datang sebagai manusia? Karena di sini Yohanes, penulis kitab Yohanes dari Injil Yohanes sampai 1 Yohanes 2 Yohanes 3 Yohanes dan kitab Wahyu itu bilang bahwa Yesus Kristus adalah prainkarnasi ke dalam dunia ini, adalah sang pencipta itu sendiri, firman Allah. Makanya di sini yang menyangkal bahwa Yesus Kristus seperti yang Yesus katakan, dia datang dari surga atau dari atas, datang dari Bapa. Sekarang ini dia datang sebagai manusia ini, yang menyangkal itulah yang antikristus. Ketika Yesus berkata bahwa aku adalah anak Allah, mereka komplain. Orang Yahudi itu komplain. Karena apa? Dia menyatakan dia anak Allah, dia menyatakan sehakikat dia itu sehakikat dengan Allah. Oh, waktunya masih berapa ini? Berapa lama lagi ini waktu? 6 menit. Saya mau lihat lagi, ada yang lebih menarik lagi dari ini. Oke, apa mau disumbangkan ke Nah, John? ini masih berapa? Kenapa 2:24? Enggak, ini saya pause. Bukan, maksud saya jam ini saya bingung melihat ini. Oh, 2 menit 24 detik. Enggak, 6 Ini menit. 22 menit saya 24 pause, detik bukan sisanya. pause ya.
pause. Atau Iya, jadi sampean bicara kurang 4 menit, oh, Bro. sudah Iya, silakan. Oh, oke, Selama oke, 6 menit oke. curhat aja. Oke, Saya itu bingung kalau melihat dikasih waktu itu. 00 Sorry, bentuknya kayak Saya lato-lato lanjutkan. nanti, Bro. Lato-lato. Oke, Iya. silakan dilanjut stand up-nya. Oke, sekarang saya cari. Oke, jadi jelas ya antikristus itu adalah dia yang menyangkal Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, hal yang kedua yang saya mau tambahkan yang menarik ya. Nah, antikristus itu dia punya dua pengertian ya. Satu menyerupai, satu melawan Kristus. Yang tadi melawan ya. Yang satu itu pengertiannya menyerupai Kristus. Nah, siapa yang menyerupai Kristus? Kita bisa melihat siapa dia yang menyerupai Kristus ya. Tunggu sabar ya teman-teman. Kita lihat ya. Yang menyerupai Kristus itu sebenarnya siapa ya? Nah, kita lihat ya. Kita lihat sosok Muhammad ya, yang kalian jadikan nabi ya. Ini dari buku ya, penjelasan dari buku Sir Al-Asrar. Asy Abdul Qadir Al-Jailani halaman 10 dan 16 ya. Asror, Bro. Nah, kita lihat ya. Muhammad ini siapa? Muhammad ini mau merebut posisi Kristus, Yesus Kristus itu. Hakikat Muhammad disebut iya. Oke. Muhammad, hakikat Muhammad disebut nur karena bersih dari segala kegelapan. Jadi yang bersih dari segala kegelapan ini Tuhannya nur itu cahaya Tuhan itu sendiri. Katanya hakikat Muhammad itu. Baru hakikat Muhammad disebut juga akal. Akal ini hikmat ya, karena ia yang menemukan segala sesuatu. Yesus adalah hikmat Allah. Ini Muhammad juga digelarkan itu. Jadi Muhammad ini mau menyerupai Kristus, mau mengambil posisi Kristus. Itu yang namanya antikristus. Makna dari kedua dari antikristus ya. Baru ketiga, hakikat Muhammad disebut kalam, firman. Yesus adalah firman Allah. Ini Muhammad juga mau ambil, Islam mau ambil. Bukan Muhammad mungkin ya. Islam mau ambil untuk mengenakan ini kepada Muhammad. Jadi hakikat Muhammad adalah kalam karena ia yang di penyebab perpindahan ilmu. Seperti halnya bla 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 bla. Nah, jadi ruh Muhammad ialah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dan kamu lihat dengar ya, dan asal seluruh makhluk. Jadi Muhammad ini, hakikat Muhammad ini asal seluruh makhluk. Yesus Kristus adalah amin itu sendiri. Dia saksi yang setiap permulaan dari ciptaan, maksudnya beresit, asal usul dari segala ciptaan. Itu Yesus Kristus yang Mesias, karena dia adalah Allah sejati, Allah pencipta. Kenapa bisa-bisa si Muhammad Arab ini bisa-bisa mau mengambil semua gelar itu? Apakah dia mau mengambil atau pengikut-pengikutnya? Jadi dua tipe antikristus sudah sangat jelas. Ajaran Islam menyangkal Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Ajaran kedua ternyata hakikat Yesus Kristus, yaitu hakikat ilahinya, yaitu sang pencipta terang itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia, yaitu hikmat Allah yang menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini mau ditaruh kepada pribadi Muhammad yang diharap. Nah, di situ kita jelas bahwa kita tahu bahwa Muhammad itu sosok antikristus dan ajarannya ajaran antikristus. Saya lanjutkan ya. Saya masih menarik ini, banyak ini kalau berbicara tentang ini. Jadi di sini dikatakan seluruh kan. Jadi ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dari asal seluruh makhluk. 1. Oke. Habis waktu, padahal masih ada satu bagian satu lagi yang menarik. Oke. Itu headsetnya mungkin kayak kresek-kresek gitu ya. Ya, kemasukan Roh Kudus. Oke. Setelah ini kita akan 6 menit ke Bang Zuma dan Ustaz Naja. Tapi John, apakah 6 menit bisa lu? Tapi kami berharap langsung ke Bang Zuma sih, John. Gimana, mau 6 menit? Saya akan Bang John belum dapat bagian. Tadi kan 6 menit. John, 6 menit atau 3 menit, John? Bang Naja 6 menit. Ini ke saya baru 6 menit. Ini John Peter ini harus 6 menit lagi. Handsetnya Mas Perak. Handsetnya Raja Perak, kresek-kresek kemasukan Roh Kudus. Oh, ini Bentar sudah dulu. bagus ini. Iya. Ini sudah bagus, ini sudah bagus. Masih kresek-kresek, 6 Bro. menit. Iya, tadi kan 6 menit. Iya. Cuma dengan Iya, Bro ini kan- Naja sama-sama 6 menit. Iya. Baru saya baru sendiri 6 menit. Sekarang waktunya Bro John 6 menit. Oke. Begitu. Yaudah.
John, 6 menit silahkan. Ini coba untuk kita semua guys. Silahkan Oke. kita bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan 6 menit John. Jangan, Semoga kita sanggup. iya, 3, jangan. 2, Oke, thank you. 1. Jangan nanti kalian bersedih atas kehadiran saya di sini. Saya hanyalah orang-orang yang menyatakan kebenaran tentang Alkitab. Yang dikatakan di dalam tema kita malam ini anti-Kristus, anti-Yesus, adalah orang-orang yang menolak kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ketiga, ada orang-orang yang menolak ketuhanan, keilahian daripada Yesus itu sendiri, maka orang ini adalah oleh karena itu iblis salah satu oknum yang sangat mendukung Tuhan, sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena itu iblis mengajarkan kepada manusia-manusia supaya mereka menolak betul-betul keberadaan keilahian Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka harus tetap manusia yang serupa dengan kalian. Karena itu jelas dikatakan di dalam kitab bahwa orang datang menjelma menyerupai kita seperti manusia agar kita percaya bahwa kemuliaan yang maha kuasa itu ada di dalam diri. Di kitab kalian juga, brother, ada di Anisa 1:57 atau di mana itu dikatakan bahwa Isa Al-Masih ini tidak keberatan menjadi seorang hamba, seorang manusia. Artinya dia sedang tidaklah enggan untuk merendahkan dirinya sebagai manusia. Karena apa? Dia lagi dikatakan di sana. Demikian pula malaikat yang terdekat kepadanya. Artinya ada beberapa malaikat yang terdekat yang memang sering datang seperti yang tertulis di dalam kitab sebelumnya, seperti malaikat Rafael, Mikael, Jibril ini dekat kepada Tuhan Yesus ini sendiri. Sehingga mereka sering menampakkan diri dalam bentuk manusia. Jadi ketiga malaikat inilah disebut utusan. Seperti halnya Tuhan itu datang sendiri ke dunia, disebut juga dengan utusan. Karena apa? Utusan itu bahwa dia datang dari suatu tempat yang mulia ke tempat yang rendah. Dari suatu tempat yang berbeda daripada kedatangan datangi. Itu arti utusan. Jadi jelas ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia adalah sama dengan nabi, sama dengan malaikat. Malaikat datang ke dunia sebagai utusan. Tapi tidak ada orang yang mengatakan malaikat itu, walaupun dia datang sebagai utusan menyerupai sama seperti manusia. Tidak ada orang mengatakan dia nabi. Malaikat tetap malaikat. Hanya menyampaikan kabar sukacita kepada manusia, malaikat itu bisa juga dikatakan nabi karena dia menyampaikan Tuhan itu sendiri, menyampaikan kabar sukacita kepada manusia. Demikian pula ketiga Tuhan yang notabene telah berkatakan memilih manusia untuk dijadikan sebagai perantaranya. Akhirnya dia datang turun sendiri. Itu dibenarkan. Ayat 1, ketika Abraham bertemu dengan Tuhan itu langsung. Walaupun Tuhan datang dalam firman pada Abraham, itu nyata, itu real. Apa yang dilihat oleh Abraham adalah penampakan dari kemahakuasaan Tuhan dalam firman. Dia bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Demikian pula ketika di dalam Keluaran 33 ayat di sana, bahwa Tuhan juga bertatap muka dengan Nabi Musa. Dalam firman-Nya menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Itu adalah walaupun Tuhan kami itu tidak ada yang setara dan tidak ada yang serupa dengan dia di atas muka bumi ini maupun di bawah kolong langit ini. Untuk menyetarakan dirinya dengan apapun yang dia kehendaki. Walaupun itu kawan tidak masuk akal logika kalian. Tapi itu ada. Apa yang mustahil bagimu
bagi Tuhan itu adalah yang mudah. Jangan engkau menyangkal kemahakuasaan Tuhan, sebab jika engkau, maka kamu adalah orang-orang yang anti Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan anti Kristus. Mereka beriman, tetapi cuma dari dalam hatinya. Sehingga mereka menolak kebenaran yang dikatakan di dalam kitab mereka. Lihatlah, semua yang tertulis di dalam Taurat, Zabur dan kebenaran sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi kalian yang datang terakhir menerima kitab tersebut, supaya kalian yang dalam bertanya kepada ahli kitab, membaca kitab sebelumnya, bahwa di dalam kitab sebelumnya itulah kebenaran. Sesungguhnya Yesus Kristus itu kemudian dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah fakta dan nyata. Tetapi iblis menolak itu. Iblis menolak yang menyatakan Yesus tidak disalibkan, maka dia adalah antikristus dan menolak kebenaran itu. Dan Tuhan akan menghukum mereka. Sebab Tuhan berkata di dalam 3, 2, 1. Iya, terima kasih John untuk 6 debatnya. Ya, John mengatakan jelas ya, Yesus itu sama seperti Nabi, seperti malaikat utusan datang ke dunia. Oke. Nah, sekarang kita ke Ustadz Naja dan Bang Zuma, silakan selama 6 menit duet ya. Cukup nggak 6 menit Bang Zuma, Ustadz Naja? Cukup. Oke, silakan mungkin ke Bang Zuma dulu, silakan selama 6 menit untuk Bang Zuma dan Ustadz Naja, dan akan langsung dimantau oleh Rante Perak dan John selama 6 menit. Silakan dimulai dari kalau boleh usul, brother, kita turunkan 55 menit. 5 apanya John? Enggak, 6 menit bagi 2. Iya, 6 menit bagi 2 John. Oke. 6 menit bagi 2. Enggak apa. Iya, Ya, John. tadi kan tadi pembukaan itu itu nama tadi. itu. Ya. 3, 2, 1. Oke. Jadi antikristus itu belum ada datanya di dalam kitabnya teman Kristen itu dari Arab. Jadi nggak usah lari ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua yang menceritakan tentang antikristus, nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, penyesat itu di lingkaran Bani Israel itu sendiri. Yeremia 51 nomor 37. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Yeremia 9 nomor 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Ini Yakub ketika menubuatkan anaknya yang bernama Benyamin, dia katakan keturunanmu Benyamin nanti akan berlaku serigala. Roma 11 nomor 1, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Berarti dia sama dengan serigala. Nah, lalu kemudian di dalam Yeremia 23 nomor 13 sampai nomor 16, di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka berdumuat demi nama Dewi Bal, ya. Lalu kemudian menyesatkan umat Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, nah nabi Yerusalem, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus itu adalah nabi. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Kenapa? Karena dia anggap bahwa dosanya sudah ditebus. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Oke. Kemudian dalam kisah Para Pewarta 20 nomor 28 sampai nomor 31. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilih untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah dan anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengahmu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan
jalan yang benar dan supaya mereka ikut kepada penyesat antikristus ini. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingat bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Setelah 3 tahun kematian Yesus, kira-kira siapa yang datang kepada pengikut-pengikut Yesus mengaku sebagai orang yang pernah bertemu Yesus di padang pasir ketika dia ke Damsyik? Pikirkan itu, ya, bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing. Setelah aku pergi, serigala-serigala itu akan masuk ke tengah-tengah kamu. Siapa yang masuk ke Bani Israel kemudian mencabik-cabik pengajaran Yesus, tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, dan tidak percaya kepada Tuhannya Yesus bahwa Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dialah yang menyangkal anak dan juga menyangkal Bapa. Silakan Juragan Lato-Lato. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang saya pahami, ketika Anda mengait-ngaitkan tentang Nabi Muhammad SAW dengan Kristus, itu sangat jauh Mas Rantai Perak. Kenapa? Karena Yesus, Nabi Isa, di pemahaman orang Islam dan pemahaman orang-orang Kristen sendiri, dia hanya diutus di kalangan Bani Israel. Hanya untuk kalangan Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat di semesta alam ini. Jadi beda kelasnya gitu loh. Makanya di dalam sholawat burda itu dikatakan fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natikun bifami. Keutamaan Rasulullah itu tidak ada batasnya. Sangat mudah bagi lisan untuk mengungkapkannya. Kenapa? Karena beliaulah yang diutus oleh Allah sebagai pemungkas para nabi. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak akan menentang satupun dari rasul-rasul yang Allah utus kepada Bani Israel kah, kepada seluruh dunia kah, semuanya. Bahkan kami sebagai orang Islam sangat menjunjung tinggi Yesus atau kita katakan Isa alaihi salam. Karena dia benar-benar utusan Allah memang. Tapi yang perlu difahami dia bukan Tuhan gitu loh. Di dalam Bible, Anda baca semua di Perjanjian Baru, ketika membahas antikristus, adakah di sana disebutkan bahwa antikristus adalah yang menolak ketuhanan Yesus? Kan tidak ada gitu loh. Nggak ada. Di 2 Yohanes sudah saya sebutkan barusan. Bahkan di bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Jadi tidak ada pembahasan antikristus di dalam Bible yang mengatakan antikristus adalah orang yang menyangkal ketuhanan Yesus. Tidak ada. Yang ada bahkan yang mengakui Yesus sebagai manusia, itulah pengikut Yesus yang setia. Jadi umat Islam ini lebih Kristen daripada orang 5, Kristen sendiri. 4, Seperti itu 3, kawan-kawan. 2, 1. Iya, terima kasih untuk Ustadz Naja dan Ustadz Zuma. Silahkan ke Rantai Perak dan John Peter. 6 menit digunakan senyaman mungkin. 3, 2, 1. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang Islam adalah antikristus, sebenarnya kita bukan menggali, bukan saat ini ya, bukan dari saat ini. Itu memang sudah lama itu digali. Alkitab menulis secara literal ya, negara-negara yang ingin menghancurkan Israel di akhir zaman. Ini luar biasanya Alkitab. Alkitab menuliskan sebelum hal itu terjadi. Sebelum hal terjadi, Tuhan yang benar seperti itu. Tuhan yang benar dia berkata, aku telah mengatakannya sebelum aku melakukan. Nah itu luar biasanya. Itu yang membuktikan bahwa Allah yang benar yang menguasai sejarah. Dia yang mengatur sejarah. Nah kalau kita lihat di sini ya tentang antikristus ya, yang digambarkan sebagai binatang buas yang sudah disinggung oleh Bro Suma tadi. Bro, headsetnya ini bagus. Nah, masih ini ada sedikit bagus kretek-kretek ini. kayak lagi main lato-lato tak bro? Ya, Kok tapi boleh kretek-kretek ya. nih? Tapi boleh, Bang tapi Rantai boleh. Perak, kalau bisa Tapi boleh jangan didengarkan. pakai headset aja loh. Itu suaranya Bukan jaringan. keras. Jaringan saya. Oh, Itu dua saya coba ya. opsi. Saya Lu coba pakai cara- headset atau lu ngecharge.
Apa apa lebih bagus? Suara saya ini gimana? Lebih bagus Loh. dari tadi? Ya, sip. Lanjut. Tapi suara agak dekat lagi mulutnya, RT Perak kecil masih minoritas suaranya. Besar lagi ya. Silakan dilanjut. Oh kecil. Oh iya iya. Iya tutup mic-nya dulu ya baru supaya mungkin nggak terganggu ya. Iya. Oke lanjutkan waktunya. Jadi tentang apa ya yang sudah dikatakan oleh Suma tadi disinggung Babel itu, ya kan? Babel itu Irak ya memang antikristus akan muncul di Irak. Nah makanya kejadian kan belum lama ini kan ada orang yang mengaku dari keturunan Muhammad kan di Irak. Katanya dia yang akan memimpin Islam kan khalifah katanya. Memang akan hadir di Irak. Karena memang setiap kali terjadi 7 abad ya. Setiap 7 abad itu terjadi fokusnya itu di Irak. Di Babel ya mulai dari abad ke berapa ya? Abad ke-21 sebelum Masehi ya. Kehancuran memang selalu dari Babel itu ya. Abad ke-7 sebelum Masehi dan Islam muncul kan abad ke-7 Masehi. Ya kan? Dan abad ke-14 Islam akan abad ke-14 dan abad ke-21 ini Islam akan berkuasa kembali. Itu sudah dikatakan semua oleh Alkitab. Nah, di sini kalau kita lihat bukan kita yang menyelidiki itu ya. Di sini kalau kita lihat apa ya banyak orang ya yang sudah mengatakan bahwa Islam itu adalah antikristus ya. Misalnya misalnya Martin ya, Martir Cordova ya. Martir Cordova ini dari Spanyol ya. Mereka yang mengatakan bahwa Islam adalah antikristus dan mereka dibawa ke pengadilan untuk mereka menyangkal itu mereka tidak mau. Jadi mereka tetap mati martir. Makanya dikatakan Martir Cordova. Di Protestan juga ya gereja zaman tradisional pengajarannya memang sudah mengajarkan bahwa ajaran Islam ini antikristus ini dia hidup di apa ya kekaisaran Ottoman ya. Itu yang saya bilang tadi dia berkuasa di tiap 7 abad ya. 14 abad. Iya 14 abad. Cuman binatang yang terluka ini Ottoman dan dia akan bangkit kembali di akhir zaman. Jadi Babel yang pembuangan di Babel Israel itu abad ke-7 kan baru 14 abad kemudian muncul ya Islam. Nah Islam kan abad ke-7 kan 14 abad kemudian abad 21 Islam akan bangkit kembali memang. Dan ini sudah akhir zaman karena pengetahuan sudah dicurahkan ya. Islam akan berkuasa di akhir zaman ini. Negara-negara Islam akan menyerang Israel. Ini sebenarnya sudah disampaikan ya jauh-jauh hari ini sudah disampaikan. Kalau kita lihat, mungkin waktu saya ya, mungkin ke Pak John dulu. Karena waktu saya kurang kalau saya lanjutkan ya. Saya backup. Kalau kurang waktunya, silakan. Ya, jadi di sini ya, di sini memang Alkitab sudah menunjukkan memang kita semua orang Kristen sudah tahu. Baru Alkitab menunjukkan bahwa binatang buas adalah Islam itu sendiri di akhir zaman ya. Baru tunggu ya, data-datanya tunggu saya lihat. Saya cuma pakai HP ya. Nah, coba kita lihat ya. Martin Luther menuliskan tentang Islam adalah wujud dari binatang buas di akhir zaman. Itu Martin Luther itu ya. John Calvin mengajarkan Islam adalah awal munculnya antikristus. Sir Robert Anderson yang mengungkapkan nubuatan 70 minggu dalam kitab Daniel dalam bukunya The Coming Prince mengatakan bahwa jika kita meneliti kebangkitan kekaisaran Romawi, kita harus pergi ke bagian timur ya. Nah, bagian timur itu yang melanjutkan ini apa bagian timur itu kekaisaran Romawi Islam. Karena kekaisaran Romawi ketika dia mati, dia ada masih 200 atau 300 tahun. Dia masih hidup di bagian timur. Dan Islam akan mengambil alih itu. Nah Islam akan menjadi binatang ke-7 ya. Dan binatang ke-8 yang akan datang di kitab Wahyu itu. Di kitab Daniel binatang ke-8 yang akan datang adalah binatang ke-7 itu sendiri. Makanya Islam yang hadir di abad ke-7 ini, dia 14 abad kemudian akan bangkit di abad 21 ini, yaitu Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri yang akan muncul. Karena terluka kan, kekaisaran Ottoman itu terluka. Antikristus terluka di kekaisaran Ottoman, tapi akan bangkit kembali lagi. Kita lihat ya, banyak sebenarnya sini. Protestan zaman tradisional mengatakan bahwa
Islam juga apa ya antikristus. Baru Alkitab menunjukkan nama-nama bangsa. Nah, nama-nama bangsa yang dibicarakan di Alkitab yang akan menyerang Israel, sekarang itu nama-nama tempat-tempat itu semua tempat-tempat Muslim Islam fundamentalis. Itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Abad sebelum Masehi itu sudah disampaikan. Negara-negara ini sekarang yang sudah disampaikan menyerang Israel, walaupun sudah berubah nama, tapi letak-letaknya masih letak-letaknya ini 5, 4, dan akan menyerang 3, Israel. 2, 1. Ya, ini ada Dan 0,1 Mesias detik apa akan Bang Ucen? berdiri di pihak Israel. Oke, terima kasih untuk tim Rock yang sangat keren ya dari Rantai Perak dan John membackup secara batin. Oke, sekarang ke Bang Zuma dan Ustadz Najjar dan kepada Gurunda Zuma, kalau nanti mau Isya boleh diinfo ya Bang Zuma ya. Nah, keren John ini membackup secara batin ya. Kau nggak kasihan gue sama Rantai Perak kok John. Oke, silakan Iya, 6 gantian. menit kepada Bang Zuma dan Ustadz Najjar. 3, 2, 1. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, antikristus itu dari tengah-tengah pengikut Yesus, Bang. Jangan terlalu jauh melangkah. Kepada siapa kita harus waspada menurut Yesus? Waspada kepada siapa? Ahli Taurat? Kok larinya ke baginda Rasul Muhammad SAW? Waspada kepada orang Farisi. Kenapa Anda menutup mata dengan itu? Yohanes 12 nomor 44. Yesus berseru. Kalau berseru itu berarti dia teriak. Di situ ada penegasan. Yesus berseru. Beda kalau Yesus berkata. Kalau dia berseru itu berarti serius. Barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Aku diutus berarti aku bukan Tuhan. Yang diutus Tuhan itu namanya nabi. Yang diutus Tuhan itu namanya rasul. Jangan yang mengutus dirinya sendiri dianggap rasul. Ini pengakuan Yesus sendiri. Barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku yang manusia ini, tetapi percaya kepada Dia yang Tuhan yang telah mengutus aku. Artinya aku bukan Tuhan, aku hanya utusan Tuhan. Yang menganggap kemudian aku bukan manusia, itulah antikristusnya. 1 Yohanes 4 nomor 2. Tadi juragan Lato-Lato sudah sampaikan kepada kalian. Kenapa masih Anda mencari ke Arab? Kenapa Anda menuduh orang sementara Anda mandi lumpur? Anda mengatakan orang lain kotor. 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia bukan Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Yang mengaku Yesus bukan Tuhan, melainkan seorang manusia, itulah orang yang benar. Ini perkara yang serius. Anda harus sadar di situ. Sedangkan di dalam iman Anda, 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini apa-apa anta ya. Kan sudah dikatakan, orang yang benar itu berasal dari roh Tuhan itu mengaku Yesus itu adalah manusia. Loh, ini ada ajaran yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Nenekmu kiper. Sejak kapan Yesus memberikan roh kepada manusia supaya manusia itu hidup? Dia saja itu dihidupkan. Jadi inilah antikristus itu. Mengimani Yesus itu bukan Tuhan. Di mulutnya Yesus itu Tuhan, tapi di hatinya, di otaknya Yesus itu adalah Tuhan. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi praktek agamanya, imannya, Yesus itu adalah Tuhan. Berarti antikristusnya siapa? Nah, tanya aja, jawab aja sendiri. Silakan Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini juragan Lato-Lato akan menyangkal pendapat rantai retak ya, karena suaranya kayak retak terus tadi itu. Jadi gini loh, ada nggak sih keterangan bahwa antikristus itu yang disebutkan? Karena gini, antikristus ini hanya disebutkan di dalam surat Yohanes loh.
Ingat, hanya ada di dalam surat Yohanes tentang pembahasan antikristus. Tidak disebutkan yang lain. Maka dari itu, kalau kita lihat secara seksama tentang antikristus yang ada di dalam Bible, itu justru berasal dari kalangan Kristen sendiri. Dari kalangan Kristen. Coba kita pahami 1 Yohanes 2 nomor 19. Memang mereka antikristus, antikristus itu berasal dari antara kita, jedor. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti antikristus adalah dari kalangan Kristen sendiri, dari kalangan Kristen sendiri, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Maksudnya yang biasanya mengatakan Nabi Isa itu utusan, kok dia menuhankan? Nah, yang offset seperti ini yang namanya antikristus. Karena pembahasan antikristus tidak dibahas di selain Yohanes itu. Dan antikristus itu berasal dari kita. Di dalam 1 Yohanes. Berarti dari kalangan Kristen sendiri gitu loh. Mungkin itu yang kurang 1 menit ya. Kemudian saya paskan dengan surah An-Nisa ayat 150. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina", sesungguhnya orang-orang, yakfuruna yang menentang billahi Allah, wa rusulihi dan seluruh utusan Allah, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulih, dan mereka hendak memisahkan antara Allah dan utusannya, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, dan mereka beriman sebagian tapi kafir sebagiannya, menentang sebagian tapi beriman sebagian, beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, wa yuriduna ayyattakhiduna baina dzalika sabila, dan mereka mencoba mencari pemahaman tentang itu. Ingat, setiap Khalik pencipta tidak akan pernah memberikan derajatnya kepada ciptaannya, dan setiap sang pencipta tidak akan mudah menjadi ciptaan. Sekian. Terima kasih dari Ustadz Naja dan Bang Zuma. Sekarang ke John Peter dan Rantai Perak. Dan Rantai Perak di backup oleh John. Silakan selama 6 menit digunakan senyaman mungkin. 3, 2, 1. Ya. Jadi kembali lagi di 1 Yohanes 2 tadi ya. Sebenarnya 1 Yohanes 2 tadi itu sudah di-cut sebenarnya. Tapi saya ulangi lagi ya. Memang Muslim begitu ada kalanya harus diulang-ulang ya. Mungkin harus diketuk juga kepalanya ya supaya bisa jalan ya. Siapakah pendusta itu? Tadi kan bacanya cuma ayat 19, ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ajaran Islam sudah jelas-jelas sangat menentang kedua hal ini. Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah Anak Allah. Sebab saya tambahkan lanjut 1 ayat lagi ya. Setelah ayat 22 ya, ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, siapa yang menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Allah sejati yang telah datang ke dunia. Maksudnya itu ya. Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi yang menolak Yesus Kristus tidak memiliki Allah Sang Pencipta itu. Itu artinya. Dilanjutkan, barang siapa mengaku Anak, barang siapa yang menerima Sang Mesias Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya ia juga memiliki Bapa. Ia memiliki Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi di antara kita, mereka di antara kita betul. Karena apa yang mereka ajarkan Injil yang lain, termasuk Waraka yang Nasrani itu. Waraka yang Nasrani itu ajaran yang dia bawa ajaran antikristus, dan Rasul Paulus telah mengutuk itu. Rasul Paulus berkata, tetapi sekalipun kami itu siapa? Para rasul. Karena rasul-rasul berkumpul, mereka bertemu langsung membicarakan ajaran mereka. Jadi Paulus menulis, tetapi sekalipun kami para rasul dan penatua pengajar ini, sekalipun kami yang mengajarkan Injil yang lain selain Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Makanya Waraka itu udah dikutuk oleh Rasul Paulus, dan itu Waraka itu agamanya Siti Khadijah. Itu Muhammad belum jadi Islam waktu dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah ini itu Waraka itu pamannya. Jadi ajaran yang sudah dikutuk itu yang dibicarakan di dalam Islam. Jadi antikristus sudah jelas ya, yang menolak Yesus Kristus adalah Anak Allah dan menolak bahwa Yesus
Allah adalah Bapa, di mana anaknya Yesus Kristus. Itu sudah jelas, mau balik-balik gimana lagi? Saya tidak perlu melebar, silakan lanjutkan John Peter. Ya Bro John Peter. Lanjut ya. Pas nggak bro? Ya Halo? lanjutkan Bro. Ya lanjutkan. Kan Kedengaran bagi waktu kan. Oh, ini. Iya kedengaran ada. Iya. Jadi inilah memang antikristus ini bisa saya katakan mereka yang terus. Tuhan Yesus telah menyatakan kepada kita semua supaya kita percaya bahwa Tuhan Allah dan Dia telah memberitahu kita hanya melalui dirinya lah bahwa kita akan sampai kepada Tuhan Allah yang Esa. Nah, keberadaan Dia, Yesus telah kembali kepada kehadiratnya. Dia telah naik ke surga tersebut dan kembali kepada posisi. Karena di dalam kitab sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah firman dari Allah, Esa yang tidak terpisahkan. Tetapi iblis selalu menghasut agar orang-orang menolak, mengantuk-antukkan kepalanya ke tanah sehingga kepalanya terguncang dan tidak bisa menerima kebenaran. Inilah ajaran yang diajarkan iblis. Berdiri dengan tegar, menghadap ke langit, melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus itu yang luar biasa. Ini mereka malah mengantuk-antuk ke tanah sehingga terguncanglah pikiran mereka dan tidak bisa menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah utusan itu sendiri. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak beranak karena dia adalah seorang dalam rupa laki-laki. Dan dia tidak dari hasil air mani. Itu bukti real bahwa apa yang dikatakan sesembahan itu tidak beranak dan tidak diri Yesus. Bahwa dia tidak ada yang setara dan serupa dengan dia ada di dalam diri Yesus. Bahwa ia akan datang bersama dengan malaikat dalam naungan awan, akan menghakimi, akan mengazab kita semua. Itu tertulis ayat 31 dan dibenarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 210 ayat 2. Jadi kebenaran itu selalu sebelumnya. Tetapi karena kalian dihasut, disesatkan oleh iblis sehingga kalian menolak kebenaran itu. Seharusnya sebelumnya bacalah kitab sebelumnya. Tetapi iblis mengatakan, kitab itu telah dipalsukan, brother. Jangan kalian percaya. Inilah di gua Hira ini kepada kalian. Itulah 5, kebenaran 4, dan terima 3, 2, bahwa inilah yang 1. benar-benar benar menurut iblis. Iya, terima kasih untuk bimbingan gerejanya. John Peter sangat bagus dakwahnya. Iya. Untuk Bang Zuma, Ustadz Naja, apakah kita mau break sholat Isya dulu atau lanjut? Lanjut aja, Dek. Oke, silakan 6 menit dari sekarang. 3, Iya. 1. Nah. Kan saya bilang, kenapa lari ke ajaran Islam? Kenapa? Karena sebenarnya antikristusnya itu ada pada diri Anda, anti terhadap ajaran Yesus. Kalau berbicara mengenai iblis yang mengajarkan Anda menjadi Kristen itu ya iblis. Catat itu, masukkan ke kuping Anda, simpan di dalam. Apa Kristen itu? Mengajarkan menyembah Yesus dengan mengaku Yesus itu adalah anak Tuhan. Iblis dan setan yang mengajarkan paling sering menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Lukas 8 nomor 28, Markus 5 nomor 7, Markus 3 nomor 11. Apalagi Matius 8 nomor 29. Iblis mengajarkan Yesus itu anak Tuhan. Kalian aminkan atau kalian tolak? Aminkan.
Padahal sudah sangat jelas antikristus itu menolak Yesus datang sebagai manusia. Loh, kalian malah mengatakan dia anak Tuhan. Kayak mana itu? Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7. Jangan kau mengadakan Tuhan selain aku. Antikristus yang membuat Tuhan dari manusia. Dan itulah Anda. Lagi-lagi siapa pengikut iblis itu? Yang mengakui Paulus itu adalah rasul. Mana datanya? Lukas. Kisah para Rasul 16 nomor 18 sampai nomor 18. Iblisnya teriak, inilah Paulus dan kawan-kawan, seorang utusan Tuhan yang maha tinggi, yang akan membimbing kalian kepada keselamatan. Anda percaya nggak kepada iblis itu? Percaya. Makanya Paulus Anda sebut sebagai rasul. Jadi Anda itu adalah pengikut iblis, antikristus Anda itu. Kok larinya ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendudukkan Yesus adalah Nabiullah, Yesus adalah Rasulullah, Yesus diutus kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Antikristusnya di mana? Nggak ada. Yang antikristus itu Anda. Kenapa? Karena agama Anda diajarkan oleh orang Yahudi, ahli Torah, yang keluar meninggalkan agama mereka, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama. Apa nama agamanya? Kristen. Itulah nama pertama kali disebut di Antioquia. Mereka disebut apa? Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen di Antioquia pertama kali? Ahli Taurat, orang Farisi. Siapa namanya? Paulus. Siapa pengikutnya? John. Kapan sadarnya? Silakan Dinda Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu sudah berkali-kali oleh Tuhan itu diwanti-wanti ya. Contohnya seperti di Yehezkiel, bahwa susu dijamah sih? Lopot. Yang nomor 2, Yehezkiel 28 nomor 2, karena sama-sama firman Tuhan ini isinya. Gitu loh. Hai anak manusia, ingat ya, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, bukan tikus ya, Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama seperti Allah. Kalimat-kalimat seperti ini itu beberapa kali diungkapkan, bahkan dipertegas lagi nanti di 2 Tesalonika 2 nomor 4. Bahwa yang namanya manusia ya bukan Allah. Dan tidak ada istilahnya manusia ini separuhnya Allah, tidak ada itu. Makanya harus dipahami teman-teman. Kalau yang namanya kenapa sih ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu anak manusia itu lebih banyak? Ayat yang mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa dan utusan itu lebih banyak. Tapi kenapa justru ayat yang lebih banyak dan lebih simpel kita pahami malah Anda tolak seperti itu loh? Padahal secara tegas Yesus mengatakan dalam Yohanes bahwa semua kemuliaan yang aku miliki tidak ada artinya. Kemuliaan itu datang dari Bapa Allah yang di surga. Sebagaimana kalian mengatakan dia adalah Allah kami. Seperti itu. Nah, antikristus di dalam Yohanes itu disebutkan ada di antara mereka. Di antara kalian wahai Kristen, kok malah jauh-jauh ke Islam? Memahami Bible itu harus sesuai konteksnya. Menginjili itu harus sesuai konteksnya. Kalau di Al-Quran asbabun nuzul. Kalau di dalam Bible itu gak tahu saya namanya. Jadi harus sesuai konteks. Adanya antikristus tidak pernah satupun Bible membahas akan datang agama Islam, tidak ada. Justru itu ada dari kalangan Anda sendiri. Antikristus itu ada di kalangan Anda sendiri yang menyangkal bahwa Bapa, Anak, dan lain sebagainya. Apakah itu maksudnya menuhankan Yesus? Tidak. Justru ayat yang lebih jelas mengatakan tidak mempercayai datangnya Yesus sebagai manusia. Yesus adalah nama dari manusia itu. Yesus adalah nama dari manusia. Oke, selesai ya. Sekian.
Hei, mana ini Mas Muhammad Iman Afan? Waduh, timernya lagi tidak ada ya guys. Kemana itu? Apa? Berarti sudah Sholat. habis ya Ustadz waktunya. Bang Kris, kamu kemana? Sudah lewat waktunya. Pas menit Iya. ke-7 langsung hantam saja Bang Rante dengan Pak John. Pas menit ke-7. Oke. Jadi nanti Oke. menit ke-13 selesai. Oke. Sampai 13. Monggo, Ya. Bro Jadi Rante, saya mulai ya. siapkan dirimu. 3, 2, 1, Yang menarik mulai. sekali. Ya. Bro sudah menyentil ya tentang antikristus tadi, tentang apa ya? Tentang Tirus ya. Tentang Tirus tadi ya. Nah, kalau kita lihat sini Tirus ini di mana? Itu Libanon ya. Tirus ini Libanon. Filistin ini Gaza ya. Filistin Gaza. Nah, di Yoel 3 ayat 4 dikatakan, lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Ini Tuhan yang berfirman ya. Apakah kamu melakukan sesuatu terhadap aku? Maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Jadi Gaza ini Hamas ya. Dan Libanon ini Hizbullah ya. Nah, kalau kita lihat di Wahyu ya. Di Wahyu. Ini kan yang mereka apakan antikristus kan. Kita berbicara tentang antikristus ya. Wahyu 20 ayat 4. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Nah, siapa yang memenggal-menggal kepala? Yang menggantung-gantung misionaris. Misionaris yang memberitakan tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Nah, kita kembali lagi ya, binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan kanannya. Siapa yang suka membunuh misionaris orang-orang Kristen? Coba kita lihat di mana ya? Di Pakistan sana, di Irak sana. Siapa yang membunuh orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan? Islam. Cuman Islam. Sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini. 9 sampai 13 ya, 10, 11, 12, 13. Oh, sedikit lagi ya. Jadi penyembahan. Nah, kalau kita berbicara di sini ya, yang tidak menerima tanda binatang itu ya, pada tangan dan dahi. Sebenarnya yang paling disangkal Islam itu apa? Allah beranak dan tidak walam yulat, apa itu saya hafal. Itu yang paling disangkal oleh Islam. Yang ada di tulisan di Dome of the Rock itu. Itu doa, ucapan doa itu. Kalau kita melihat yang ditaruh di dahi dan di tangan kanan itu, kita harus melihat ke orang Yahudi. Apa di dahi dan di tangan kanan orang Yahudi itu? Itu doa dan firman Tuhan itu. Nah, itu penyangkalan dari semua ini yang Islam lakukan. Ya kan? Yang kalimat syahadat itu. Ya kan? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sementara Allah mengatakan, anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Mungkin dilanjutkan oleh Bro John Peter. Silakan Bro. Oke bro. Jadi karena tema kita ini adalah antikristus, maka kita akan maksud dengan orang yang anti kepada Yesus Kristus ini. Mereka adalah orang-orang yang telah kebenaran apa yang tertulis di dalam kitab Injil. Jadi iblis ini menyesatkan kita manusia. Dia mengatakan kepada yang kalian baca itu sudah diputar-putar, sudah tidak benar lagi, itu sudah palsu. Ini ajaran iblis. Karena iblis kebenaran
bahwa dia memang disalibkan. Fakta real. Orang Roma akhirnya mengajarkan keyakinan itu kepada sendiri yang telah membunuh Yesus dan melihat sendiri bahwa Yesus benar-benar mati. Jadi bukan orang Yahudi, apalagi orang Arab yang tidak tahu menahu cerita. Betul-betul menyaksikan dan langsung menikam, langsung ke bagian lambung daripada Tuhan Yesus, bahwa dia telah selesai, bahwa dia telah benar-benar mati. Tetapi Tuhan berkehendak agar semua melihat kemahakuasaan Tuhan. Sebenarnya hal yang mudah bagi Yesus untuk menghilangkan diri atau mengalih rupanya menjadi orang yang tidak dikenali oleh bangsa Roma itu. Tetapi Tuhan menginginkan agar kematian dia ini disaksikan oleh orang banyak. Seperti di belakang hari ada orang yang menyesatkan, yang menerima ajaran iblis mengatakan dia tidak mati. Nah, kemudian mengatakan, bagaimana mungkin dia mati tetapi 3 hari? Itu tidak mungkin. Pasti dia tidak mati. Itu adalah hoax. 3 hari. Itu bertentangan dengan logika. Itu bertentangan dengan pikiran akal sehat. Orang dikatakan mati, tetapi bisa terima. Nah, inilah kesempatan iblis menyesatkan umat manusia. Makanya jangan bentur-benturkan supaya kalian bisa menerima kebenaran. 5, 4, Iya. 3, 2, Hindari makan bodrek. Oke, Lanjut. thank you John. Iya, justru kami minum bodrek nih John. Ya maaf tadi ku tinggal ke gereja Alika sebentar ya, sudah waktu ya tadi. Ya, kembali ke Ustadz Juma dan Ustadz Najal 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Ya, kalau berbicara mengenai orang yang membenturkan kepala, itu tidak ada di Islam membenturkan kepala. Yang ada sujud seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sujud, Bung. Bukan tripping, bukan. Tidak begitu Yesus itu. Sujud dia dalam beribadah. Dan itu dilakoni oleh para nabi. Dan itu memang dinubuatkan. Yesaya 66 nomor 23 itu. Semua orang sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Semua orang akan datang kemudian untuk apa? Untuk menyembah kepadaku, sujud dalam beribadah kepadaku. Dan itu kami praktekkan. Itu yang perlu Anda pahami. Sementara yang Anda praktekkan sekarang, memang Anda tidak sujud. Tetapi di dalam Yehezkiel 66 itu, di situ Tuhan akan datang dengan kobaran api, akan membunuh semua orang pemakan babi. Setiap hari Anda makan babi. Ayo, dan tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi akan menghanguskan orang yang sujud. Bahkan di dalam kitab Yesaya itu sudah sangat jelas bahwasanya orang semua akan datang sujud menyembah kepada Tuhan, dan itu dipraktikkan oleh umat Islam. Kalau pengajaran palsu mengajarkan tripping, mengajarkan makan babi. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan akan datang dengan amukan amarahnya, akan menghanguskan orang-orang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan seperti balao atau tikus. Itu ada di dalam kitabmu. Coba dipretelin itu, digunakan itu mata untuk melihat. Jangan mata untuk mendengar, kuping untuk melihat. Nggak nyambung. Sudah dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari antara kita. Ini kalau dikatakan berasal dari antara kita, antikristus itu, apakah berasal dari Arab? Itu namanya tuyul, tukang tahayul. Sudah dikatakan berasal dari tengah-tengah kita. Cari di rumah orang. Bapaknya bilang begini, anak-anakku yang terkasih, di dalam rumah ini ada pencuri. Ya, dia datang ke rumah tetangga cari pencurinya. Padahal sudah nyata-nyata dikatakan di tengah-tengah kita berasal antikristus itu.
Dan yang paling terpenting yang Anda harus pahami, pengajar-pengajar setan, pengajar-pengajar iblis itu tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, tetapi datang sebagai Tuhan. Nah, sekarang kita tanya, siapakah di antara kita yang menganggap Yesus itu datang sebagai Tuhan? Dan siapa di antara kita yang menganggap Yesus itu datang sebagai manusia? Ayo, berkaca, kaca, biar sadar. Silakan Dinda Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak ada ya satupun ajaran Yesus yang mengajarkan kalau dia itu harus disembah sebagai Tuhan, tidak ada. Oleh karena itu istilah antikristus itu sebenarnya sudah disebutkan secara tegas di dalam Bible, ada di antara teman-teman Kristen sendiri. Maka dari itu ajaran Yesus yang sebenarnya itu sudah Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 36. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna", sungguh aku telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang utusan. Apa tujuan mereka? Apa tujuan Allah mengutus suatu utusan? Aniya'budullah, hanya untuk menyembah kepada Allah, bukan yang lain. Maka dari itu kalau kita lihat di Bible, di Yohanes, apakah Yesus dan Bapa itu satu pribadi? Kan tidak, dua pribadi gitu loh. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Sebagaimana Yohanes 17 nomor 3. Dan Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan Kisah Para Rasul 10 nomor 38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Kan tidak. Dan Roh Kudus sebagai minyak, apakah sama dengan yang mengurapi dan yang diurapi? Kan tidak sama, teman-teman. Gitu loh. Dan apakah Yesus setiap berdoa itu selalu mengembalikan kepada dirinya? Tidak pernah. Pasti akan mengembalikan kepada Bapa Allah yang di sorga. Maka dari itu juga Yesus adalah pembela orang yang beriman. Maka ia berbeda dengan Allah, yang kepada Allah ia mengutarakan pembelaannya atas orang-orang yang beriman. Dan Yesus sebagai yang mati tentu berbeda dengan Allah. Roma 8:34 itu. Jadi ajaran Yesus ini sudah jelas di dalam Bible. Apalagi yang bertinta merah. Tidak ada yang mengindikasikan dialah sang Tuhan itu sendiri. Tidak ada. Justru surat-surat Paulus lah yang merusak ajaran-ajaran Yesus, dan kita sebut itu adalah anti-Kristen, anti pengikut Kristus. Karena di dalam tinta merah Bible tidak ada itu ajaran mengatakan dia itu Allah, tidak ada. Jangan ngarang-ngarang teman-teman ini. Sekian ya. 2, 1. Iya, sangat mantap, sangat berisi. Iya, untuk pihak Rantai Perak dan John harap lebih fokus ya, lebih fokus, dan buat para typing harap sopan ya. Jika kalian mendukung Bang Zuma dan Ustadz Najak, ketik 1 dari pihak Tuhannya Yesus, dan jika mendukung Rantai Perak dan John, ketik 2 dari pihak menuhankan Yesus ya. Dan terus tap dan share agar kita sama-sama menonton ini, dan semoga kita mendapat berkah dari ini, dan semoga John diberi hidayah ya. Ya, dan ke Rantai Perak silakan 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Jadi tadi berbicara tentang binatang buas antikristus itu ya. Binatang buas dan antikristus itu penguasa-penguasa ya. Nah, itu yang ditulis di dalam Yohanes mengatakan bahwa lima dari penguasa ini, penguasa antikristus ini sudah jatuh ya. Yohanes waktu itu di binatang yang di kerajaan yang ke-6 ya. Nah, kerajaan yang ke-6 waktu itu Romawi ya. Dan Yohanes sedang berbicara tentang kerajaan yang ke-7 yang akan datang. Nah, kerajaan yang ke-7 yang akan datang itu kerajaan pasti yang akan mengalahkan Romawi ini ya. Nah, kerajaan muncul itu kerajaan Islam. Yang menggantikan kerajaan Romawi itu kerajaan Islam. Dan kerajaan yang ke-7 itu kerajaan yang ke-7 itu dia juga yang ke-8 ya. Jadi dia akan datang kembali di akhir zaman. Itu yang saya katakan tadi, saya sudah ceritakan tadi ya.
Yang satu ada, yang satu belum datang. Jadi yang satu ada ya Romawi. Yang satu belum datang, yang ketujuh yaitu Islam. Datang di abad ke-7. Dan yang ke-8 dia juga yang ke-7 itu dia juga itu. Makanya saya bilang di abad 21 Islam ini akan bangkit kembali ya. Dan saya lihat memang ini sudah akhir zaman ya. Sudah memang kedatangan Tuhan ini di akhir zaman. Karena pengetahuan sudah dicurahkan kalau kita lihat ya. Nah, kita lihat. Sebenarnya ini dari, coba kita lihat pola Babel ya. Pola Babel coba kita lihat ya. Pola Babel. Nah, kita lihat kalau pola Babel, kita lihat pola Babel ini ya. Ini Babel pertama ini orang-orang apa yang dimusnahkan oleh Tuhan ya. Dia di 35 sebelum Masehi. Jadi 35 sebelum Masehi itu orang-orang perkasa, orang-orang yang dimusnahkan Allah di air bah ya. 35 sebelum Masehi. Baru dia berlangsung kembali di abad 21 sebelum Masehi. Nah, Babel itu menara apa ya? Nimrod ya. Menara Babel. Nimrod. Baru abad ke-7 sebelum Masehi mana? Babel apa ya? Nebukadnesar ya. Pembuangan Israel itu ya ke Babel. Nah, kita tahu letak Babel ini di mana? Itu di Irak terus. Dan abad ke-7 kekhalifan Abbasid itu di Irak, di Baghdad. Nah, abad ke-21 ini yang terakhir ini sampai ada orang yang mengaku, ada orang yang pernah mengaku bahwa Saddam Hussein itu titisan dari Nebukadnesar ya. Nah, Abu Bakar apa dia namanya ini? Abu Bakar al-Baghdadi pernah mengklaim bahwa dia adalah khalifah terakhir. Nah, jadi memang itu di Irak, akan terjadi di Irak kembali. Semua ini pola ini untuk musuh-musuh Allah ini bergerak dari Irak ya. Nah, sementara Tuhan akan berdiri di Israel. Jadi bangsa-bangsa lain ini akan bersekutu dengan Babel, Irak ini sementara Iman untuk menyerang. Dan nama bangsa-bangsa itu sudah disampaikan ya di Alkitab, itu sudah disampaikan nama-nama bangsa itu. Sekarang ini posisi untuk sekarang ini itu itu negara-negara Muslim semua itu. Jadi cocok, Alkitab memang mengatakan tepat sekali. Bayangkan sudah dikatakan ribuan tahun yang lalu dan kita lihat siapa dia sekarang. Negara-negara Muslim semua. Mungkin begitu, mungkin dilanjutkan oleh Bro John Peter. Thank you, brother. Makanya saya buat adekku Juma sama adekku Naza Media ini. Inilah efek kalian suka mentor, menjadi terbentur itu, kena kening, kena kepala, jadi Juma itu. Bahwa yang menyesatkan itu, yang antikristus datang dari kita. Memang benar itu. Tepat sekali. Nah, dia pergi ke Arab. Membawa kitab tersebut. Ya, dia pergi ke Arab. Membawa kitab tersebut. Benar. Waraka bin Nawfal. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waraka bin Nawfal. Karena apa? Dia telah dimanfaatkan oleh penyesat antikristus itu cerita sesungguhnya yang terjadi di Israel. Padahal di kisah Israel dikatakan Yesus dia tidak disalibkan. Terus siapa yang disalibkan, Pak Pendeta Waraka? Katakan saja Tuhan tidak memberitahu tentang rahasia Tuhan. Gampang toh. Tuhan tidak tahu hari kiamat. Ya, Yesus sendiri tahu hari kiamat untuk menghakimi, untuk mengazab kamu, menghadap kami sekalian yang menolak dia. Jadi Yesus bahkan datang sendiri, bukan nggak tahu. Ketika dia datang bersama dengan malaikat dalam naungan awan, diazab akan menghakimi kita. Coba ditanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu hari kiamat? 4, 3, 2, Dia tidak mengerti. 1. Aduh.
John lebih fokus dong dari pihak RT Perak, dan John lebih fokus kepada apa yang diberikan mosi oleh pihak Bang Zuma. Mungkin kalian kurang paham maksudnya. Mungkin dari pihak Bang Zuma mungkin kita lebih bisa mengertiin. Mungkin mereka kurang Iya. nangkep bahasa yang terlalu tinggi gitu kan, agak dirunutkan gitu. Oke, Iya, silahkan jadi kepada Bang Zuma. 3, oke. 2, 3, 2, 1. Jadi saran saya kepada Bang John ini mending live mandi lumpur daripada membahas tentang antikristus. Mana ada kami anti terhadap Yesus? Kami nggak anti. Dia mengajarkan apa? Aku datang kepada Bani Israel. Kami anti nggak itu? Tidak, kami aminkan. Dia katakan, aku utusan Tuhan. Kami anti nggak kepada itu? Kagak. Kami aminkan. Apa yang dari Yesus kami aminkan. Kami dengarkan bahwa dia diutus kepada Bani Israel. Yes, Anda lari ke Waraka. Apa nggak ada lagi tempat bersembunyi gitu ya? Wahyu 3 nomor 9, lihatlah beberapa orang dari jemaat setan, iblis, hantu, tuyul, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di mana Waraka mengaku orang Yahudi? Waraka nggak pernah mengatakan dirinya orang Yahudi. Tapi yang mengatakan dirinya orang Yahudi itu adalah Paulus. Yang mengatakan dirinya orang Yahudi itu adalah penulis kitab Anda sendiri. Dia orang Farisi, keturunan Benyamin, yang sudah dinubuatkan akan berlaku seperti apa? Serigala. Itu loh. Wahyu 3 nomor 9, jemaat setan itu berasal dari orang-orang yang mengaku dirinya orang Yahudi. Melainkan mereka itu bukan orang benar, dia itu pendusta. Itu dalil Bung, telan itu. Jadi kalau saudara rantai perak lagi-lagi Irak, perang, bawa-bawa apa segala macam, Bung, saya katakan kepada saudara, sebelum terjadi penyesatan yang dilakukan kemudian oleh antikristus, kata Yesus di dalam Lukas 21, baca. Dibaca itu pelan-pelan. Ya. Tetapi sebelum itu terjadi, kamu semua murid-muridku, bukan kalian ya, kalian kan bukan Yahudi. Kamu semua murid-muridku akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa dengan namaku, oleh karena namaku. Nah, siapa yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, penangkapan kepada murid-murid Paulus angkatan pertama? Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi cobalah dibuka itu mata, kalau perlu dirobek sampai di kuping supaya dilihat itu Bible. Ada datang orang penyesat menangkap murid-murid Yesus, menyesah murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menangkapi murid Yesus, membawa murid Yesus ke rumah-rumah ibadat, dan juga menghadapkan murid-murid Yesus ke raja-raja dan mengatasnamakan nama Yesus. Itu siapa coba? Kenapa lari ke Waraka, lari ke Hamas segala macam? Cobalah, kalau nggak sanggup ya live mandi lumpur aja, itu lebih bagus. Silakan Dinda Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu jadi begitu ya teman-teman. Kita harus tahu dulu definisi antikristus itu apa gitu loh. Antikristus, dari kata anti. Anti ini kan bisa berarti menyangkal apa yang diajarkan Yesus. Bisa berarti menolak apa yang diajarkan oleh Yesus, begitu. Sedangkan kita sebagai orang Islam itu mengimani, kita beriman terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus. Contohnya, Yesus hanya mengikuti instruksi dari Bapa. Dia tidak pernah mengatakan instruksi itu dari dirinya sendiri. Yohanes 8 nomor 28. Karena Yesus hanya pesuruh Allah. Begitu. Hidup dan kuasa Yesus adalah pemberian Bapa. Anda lihat dalam Yohanes 5, 26-27. Dan pengetahuan Yesus bergantung kepada Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 19-20. Dan Yesus, Bung, tidak menyeru manusia agar menghormatinya. Tidak. Tetapi agar menghormati Bapa. Yohanes 8, 49-50. Maka dari itu Yesus bukanlah Allah. Sebab Yesus berkata,
Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Yang mana kamu berkata dia adalah Allah kami, kata Yesus. Yohanes 8 nomor 54. Yesus tidak merasa pantas untuk mengangkat dirinya. Akan tetapi dia tahu bahwa Bapa telah memilih dia. Yesus tidak mungkin menjadi seorang bapa atau Allah, sebab Allah pantas untuk mengangkat dan mengagungkan dirinya sendiri. Yesus tidak pernah mengagungkan dirinya sendiri, bro. Kemudian Yesus itu tahu bahwa dia datang bukan atas kehendak dirinya. Dia adalah milik Allah, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sama seperti kita. Kita semua milik Allah, dalam kuasa Allah, dan datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Yohanes 8 nomor 42, bro. Adapun orang-orang yang durhaka dan ingkar, mereka adalah pengikut-pengikut iblis, antikristus. Mereka adalah anak-anak iblis, mereka adalah partai iblis, bukan partai Allah. Maka dari itu para ulama kita mengatakan, innal farqa baina maqamil khaliq wal makhluk. Perbedaan antara derajat sang pencipta dan ciptaannya, huwal haddul fasil bainal kufri wal iman, adalah pembatas antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Wa na'taqidu anna man khalaqa bainal maqamaini faqad kafara wal iyadu billah. Dan barang siapa yang mencampur adukkan antara derajat Allah dan makhluknya, dia sungguh kafir. Selesai. Iya, terima kasih banyak, Masya Allah. Sungguh berisi ya, guys. Semangatin dong si John sama si Rante Perak biar mereka semangat ya. Dan yang buat udah nge-give, makasih banyak orang-orang baik murah rezeki. Ya sekali lagi, ketik 1 jika kalian mendukung Bang Zuma dan Ustadz Naja ya dari pihak Tuhannya Yesus yang satu Tuhan. Dan ketik 3 yang mendukung John Peter dan Rante Perak dari pihak yang menuhankan Yesus dari 3 Tuhan. Oke, semangat buat Rante Perak, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Ini belum mulai. Ya, Rante Perak lagi sholat Isya apa? Rante Perak? Ikut di mute semua. Oke. Iya, saya kira saya sudah buka mic. Sorry. Saya sudah bicara tadi. Tapi nggak tahu ternyata mulai saja waktunya. 2, 1. Iya, jadi tadi teman-teman senang mengutip dari kitab apa ya, Yohanes, di mana Yesus sedang berbicara di sana. Kitab Yohanes itu kalian mau ambil di pasal manapun, itu sudah menghancurkan kepercayaan Islam. Karena setiap kali disebutkan Yesus di situ sebagai anak dan Allah adalah Bapa, nah itu yang kalian sangkal. Kalian mau ambil di mana? Yohanes pasal 5, oke saya lihat. Saya ulur waktu, saya buang waktu untuk kalian. Yohanes 5, sebenarnya ada yang lebih penting ya. Kalian mau ambil di Yohanes 5 ini, penyembuhan para hari Sabat. Kalian mau lihat di mana ajaran kalian ini hancur di sini. Iya. Kita lihat ya. Kita ambil di Yohanes 5 ayat 48 ya. Ayat 40 berapa ini ya? Nah, ini sini kan yang dikutip tadi kan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Itu kan yang dikutip tadi. Tetapi tentang kamu, aku memang tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dari Bapakku. Jadi Ustadz kalau baca terus ya. Aku, yang Ustadz kutip tadi ayat 41 ya. Lihat di ayat 43. Aku datang dari Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ini yang saya ambil, aku datang dari Bapakku. Bapakku ini siapa? Bapakku, Bapaknya, Bapa yang dipanggil oleh Israel Bapa kami. Di sini Yesus menyebut Bapakku, bukan Bapa kami. Islam sangat menyangkal ini. Antikristus menyangkal Allah adalah Bapa. Dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Makanya saya bilang, kalian mau ngutip dari kitab Yohanes, di mana pasal kalian kutip di situ menunjukkan bahwa Islam ajaran antikristus. Islam menyangkal Yesus Kristus adalah anak Allah dan Allah adalah Bapa.
Coba kita undur lagi Ustadz ya, ke ayat 326. Di pasal yang sama, saya cuma kutip-kutip di pasal yang sama. Sebab, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi, Tuhan Yesus menyebut Allah Sang Pencipta itu Bapaknya. Dan Bapa itu ada di dalam dia. Dia sudah melihat Bapa. Itu yang dia katakan ketika Filipus menanyakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Karena hakikat Yesus Kristus adalah pencipta itu sendiri. Yang Israel panggil Bapa itu. Hakikat Yehova itu. Di sini dikatakan di ayat 26 ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, ini Tritunggal ini sudah dua di sini. Bapa memiliki hidupnya sendiri, anak memiliki hidupnya sendiri. Hakikatnya anak dan Bapa adalah hakikat tetragramaton Yehova pencipta itu. Semakin kelar ini, ajaran Islam semakin kelar kalau kita lihat di sini. Dan ia, dengar ya, ayat selanjutnya 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia yang Mesias itu. Yesus mengaku dialah sang Mesias yang akan datang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Siapa sebenarnya yang akan datang untuk menghakimi bangsa-bangsa? Kita lihat di Yesaya 63 atau 5. Aku sendiri, Tuhan sendiri. Lalu dikatakan di kitab Wahyu, siapa aku sendiri itu? Namanya Firman Allah. Pada pahanya tertulis Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu Yesus Kristus sendiri yang berbicara di dalam perjanjian lama. Aku seorang diri lah yang akan melakukan pengirikan. Itu yang saya bilang tadi. Kalian akan menyerang Israel dan Tuhan sendiri yang akan menghakimi kalian di Israel. Itu dikatakan di Yesaya 65. Dan kamu bisa lihat rujukannya itu di Wahyu. Kitab Wahyu. Siapa? Namanya Firman Allah, Yesus Kristus itu sendiri. Di pahanya tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang akan menghakimi. Seluruh orang termasuk Nabi Muhammad yang kalian bilang Nabi, kalian akan Nabi, akan dihakimi oleh Allah itu sendiri. Siapa Allah itu? Firman Allah, Sang Mesias itu namanya ialah Firman Allah. Jadi itu jelas. Oh, mungkin hampir saya ambil waktu semua ya. Bro John, silakan sambung bro. Hampir habis waktunya. Tekan dulu bro Ranti sebentar ya. Oke, langsung kita lompatkan aja ya. Makanya guys, di follow ya TikTok si John ya. Kita sarankan John untuk seperti kata ini ya, mandi lumpur, satu paus siram air lumpur, satu singa siram air baptis. Semoga John lebih mendapatkan ini ya di mandi lumpur ya John, jangan dunia debat. Silakan kepada Bang Zuma 6 menit dari sekarang. Iya, jadi gini, saatnya Satu. saatnya Bang Rante Perak paham kenapa Yesus itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Di dalam ilmu psikolinguistik, Bang, pembelajaran retorika bahasa, itu istilah yang kemudian dikenal prinsipal kooperatif. Apa itu? Satu cara pandang atau cara manusia untuk bisa berkomunikasi terhadap manusia lainnya. Ini yang perlu Anda pahami. Coba kita lihat di dalam Yesaya 31 ya, supaya Anda itu paham. Oh, kenapa Yesus manggil Tuhan dengan sebutan Bapa? Yesaya menjelaskan, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada kekasihnya. Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai kekasih Allah. Karena Tuhan akan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang bapa kepada anak yang disayangi. Amsal juga menerangkan hal yang sama. Jadi jangan Anda kemudian mengatakan, oh Bapa itu berbeda dengan konsep ketuhanan Islam. Karena di Islam tidak memanggil sebutan Bapa. Tunggu dulu. Orang-orang saleh itu semua adalah kekasih-kekasih Allah. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata kekasih Allah itu identik dengan anak Tuhan. Dalam arti kata, orang yang intim, orang yang saleh.
Makanya saya katakan cobalah belajar. Jadi kalaupun umpama memang benar Yesus yang adalah kami sebut sebagai Nabi Isa itu menyebut Tuhan dengan sebutan istilah balikan Anda itu kepada pemahaman dan maksud ucapan itu sebagaimana orang umum dikenal dengan orang Israel yang umum secara global mereka memahami panggilan Bapa itu untuk kepada Tuhan yang mereka kemudian sembah. Makanya Nabi Isa sendiri yang merupakan orang Israel, agar dakwanya diterima oleh bangsanya, dia pun harus mengikuti kaidah bahasa yang memasyarakat, yang digunakan, yang dijadikan sebagai budaya rasa bahasa setempat dengan penyebutan itu. Itulah yang saya maksud ilmu psikolinguistik. Yesus itu orang cerdas. Dia paham retorika dakwah. Makanya Yesus untuk menutupi bahwa dirinya itu Tuhan dalam arti kita anak Tuhan seperti pemahaman Oten hari ini, maka coba Anda baca di dalam Matius 5 nomor 2 dan nomor 9. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Kata Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang yang membawa damai mereka akan disebut sebagai anak-anak Bapa. Itu untuk apa Yesus mengatakan itu? Untuk mematahkan argumen Anda bahwa Yesus disebut anak Tuhan. Itu dia juga mengatakan kepada Yahudi lain, anak-anak Tuhan, supaya Anda tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Yang menganggap Yesus itu Tuhan, itulah antikristusnya. Silakan Juragan Lato-Lato. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Rantai Perak membaca Wahyu ya, Wahyu 16, bahwa di pahanya tertulis raja dari segala raja. Itu kan masa Yesus bertato kan, enggak kan ya? Kalau saya gambarkan kan pusing saya, kayak apa berarti? Masa kayak gini bro ini? Rambutnya panjang. Ya, di matanya Wahyu 16 nomor 12 di matanya berapi-api ya. Ini mata api. Kemudian di sini ditulis raja dari segala raja, kan gak etis gitu bro. Karena kata Paulus itu terkutuklah orang yang berambut panjang gitu loh. Kan gak enak gitu. Jadi jangan pakai ayat itulah gitu. Kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf bro, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan persis seperti yang diajarkan kepada Yesus. Apa? Yaitu Al-A'raf 188 bro. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Katakanlah Muhammad bahwa aku tidak memiliki atas diriku sendiri, tidak bisa berbuat manfaat dan tidak bisa mengadakan bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Makanya beberapa kali Yesus mengatakan, kemuliaanku tidak sedikit pun berarti semua kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Andaikan aku bisa membuat hal-hal gaib, maka niscaya aku akan menebarkan banyak kebaikan dan menolak kejahatan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tetapi aku hanyalah penyampai berita gembira, penyampai peringatan bagi orang-orang yang beriman, bro. Begitu. Dan ini sama seperti pengajaran Allah kepada Yesus. Makanya Yesus menyangkal bahwa ia memiliki kemahakuasaan. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30 bro. Yesus menyangkal bahwa ia memiliki kemahatauan. Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Di Matius 24 nomor 36 bro. Seperti itu. Sekian. Iya, terima kasih dari Ustadz Naja dan Bang Zuma. Sudah hampir kelihatan ya, bahkan sudah kelihatan siapa yang antikristus di sini ya guys. Silakan kepada Rantai Perak dari pihak Tiga Tuhan yang didukung oleh John dengan Rogo Sukmonya dan membackup si Rantai Perak. Silakan selama 6 menit dinikmatin dan fokus ya. Oke. 1. Iya. Ya, kembali lagi ya. Saya bilang dari tadi, Muslim mau kembali ke Injil Yohanes makin ambruk. Oke, saya mau bacakan kembali lagi kalau kurang percaya ya.
Ini judul perikopnya yang kalian ambil ini. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, saya mulai di ayat kedua ya dari judul perikop ini ya. Saya mulai dari ayat pertama saja. Ayat kedua ya dari judul perikop ini. Sebab sama seperti Bapa. Coba dengar ya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi di sini Bapa dan anak. Ini Islam sudah menyangkal ini. Antikristus menyangkal Allah adalah Bapa, yang Yesus Kristus adalah anak Bapa, anak Allah. Bahkan ia telah menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, kita lihat di ayat 21 ya, ayat ketiga dari judul perikop ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi anak dan bapa ini sama. Nah, ini yang disangkal oleh ajaran Islam, itu yang dikatakan tadi di 1 Yohanes 2. Itu antikristus yang menyangkal ini. Ayat kedua-dua, kalian dengar lagi ayat kedua-dua ya. Ayat keempat dari judul perikop ini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi penghakiman Allah ada di tangan anak. Karena ada anak ini, hakikatnya prainkarnasi ke dalam dunia adalah Allah pencipta itu sendiri. Bapa tidak menghakimi siapapun. Yang dipanggil orang Israel Bapa sang pencipta itu Allah sang pencipta. Yang Israel panggil Bapa kami tidak menghakimi siapapun. Tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kalau anak yang akan menjadi mengadili seluruh umat manusia di akhir zaman, siapa anak ini? Dia hakikatnya satu dengan yang Israel panggil Bapa, yaitu Roh Elohim itu, Ruah Yahweh itu sendiri. Prainkarnasi Kristus, ia adalah sang pencipta itu sendiri. Ini yang disangkal oleh teman Muslim. Siapa Yesus disangkal oleh teman Muslim? Yesus adalah anak Allah, yang adalah hakikatnya Allah itu sendiri. Jadi orang Israel kalau dia mengaku dia anak Allah, dia sedang mengaku hakikatnya sama dengan Allah. Sama kita orang-orang Kristen, kita mendapat bagian di situ, tetapi di dalam Kristus kita mendapat bagian mengambil kodrat ilahi. Orang-orang yang percaya Kristus mendapat bagian, mengambil bagian dalam kodrat ilahi menjadi anak-anak Allah. Hanya di dalam Kristus, tidak ada di cara yang lain. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa. Dia katakan di situ Bapa lagi, kalau tidak melalui aku. Ini yang berusaha disembunyikan oleh iblis supaya orang tidak mengenal siapa sang Mesias ini, prainkarnasinya. Dia adalah Allah itu sendiri, Allah pencipta. Dia adalah Allah sejati, Allah pencipta, Allah penebus. Oknum yang menyangkal ini jelas dari iblis. Karena iblis tidak mau manusia mengenal jalan keselamatan, yaitu satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus. Lewat pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus dengan cara hukuman kita ditanggungkan kepadanya. Makanya itu yang sering teman Muslim angkat. Yesus itu dijadikan terkutuk. Dia manusia yang tidak pernah berbuat dosa, manusia suci satu-satunya yang pernah ada di dalam dunia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi dia dibuat jadi terkutuk. Itu untuk menanggung dosa. Karena kalau kalian menanggung dosa kalian sendiri, konsekuensi dari dosa itu adalah kematian kekal, lurus ke neraka jalan tol. Maka seluruh muslim harus tahu kalau kalian tidak menerima Yesus Kristus, kalau kalian tetap menyangkal sampai akhir hidup, artinya kalian mengikuti keinginan roh antikristus dan kalian akan menerima upah dosa ialah maut. Kalian akan ke neraka kalau di luar dari Yesus Kristus. Kalau kalian tetap menolak Yesus Kristus menyangkal. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mendengar kabar baik Injil ini. Tapi kalian di sini sudah mendengar. Jadi kalian harus bertobat dan terima Tuhan Yesus. Kalau kalian tetap mengeraskan hati, melawan terus, dan mengikuti keinginan roh antikristus, dosa kalian akan kalian tanggung sendiri. Tuhan Yesus bahkan berkata begitu kepada orang Israel. Yohanes 15. Jika aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan di depan mereka, tentu mereka tidak berdosa.
Tetapi mereka sudah melihat dan mereka tidak mau percaya, mereka akan menanggung dosa mereka itu sendiri. Sama seperti kalian, sudah kita sampaikan, berulang-ulang di internet sudah kita sampaikan. Jalan keselamatan, penebusan itu yang dijanjikan di Taman Eden, itu keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis. Itu dikerjakan oleh Yesus Kristus, itu pekerjaan Bapa yang dia lakukan. Dan kalian tetap menolak itu, kalian akan menanggung dosa kalian sendiri. Konsekuensi yaitu kalian mau tidak mau harus ke neraka. Mungkin begitu. Wah, waktu hampir saya pakai semua ya. Maaf Bro John. Jadi kalian harus bertobat. Berbicara tentang roh antikristus yang melawan Allah bukan hanya ada di zaman abad pertama. Itu sejak dari Babel itu. Sejak dari Erek itu. Dari zaman Nuh 35 sebelum Masehi. 5 kali 14 abad dan Islam muncul yang meneruskan itu, yang menyempurnakan itu. Iya. John nangis di pojokan ya. John mandi air batu saya John. Iya, buat para Bani Taiping ya, terus semangatin buat para fans-fans kalian. Sekali lagi ketik 1 untuk mendukung Bang Zuma dan Ustadz Naja, dan ketik 3 untuk mendukung Rantai Perak dan John ya. Terima kasih dari pihak 3 Tuhan, kita kembali ke pihak 1 Tuhan, ke Gurunda Zuma dan Guru Ustadz Naja. 6 menit dari sekarang. Oke, baik. Tadi saudara Rantai Perak, dia katakan bahwa yang disembunyikan iblis itu adalah bahwasanya Yes itu bukan Tuhan gitu loh. Justru yang diungkap oleh iblis, Yesus itu anak Tuhan. Dan sekarang Anda mempraktekkan dengan lisan Anda, kalian juga adalah anak-anak Tuhan. Kalian mengambil bagian. Artinya kalian juga adalah Tuhan. Kan gitu poinnya. Padahal tadi saya sudah menerangkan kepada saudara. Ya, Yesus itu khawatir kalau nanti dia dianggap Tuhan. Makanya dia mengatakan, barang siapa yang kemudian mengambil bagian di dalam pengajaran membawa damai, mereka akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bukan berarti mengambil bagian bahwasanya dia juga adalah Tuhan. Sehingga Anda mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kalau Anda tidak menyangkal anak, maka Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Anda harus menyangkal Yesus. Karena Anda menyangkal Yesuslah sehingga Anda menjadi Kristen. Kalau Anda tidak menyangkal Yesus, maka Anda menjadi Muslim. Contoh kami tidak menyangkal Yesus. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kami tidak sangkal. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar. Apakah kami menyangkal? Tidak. Apakah Anda menyangkal? Yes. Apa sangkalan Anda? Oh tidak kok Yesus, Anda salah. Yang benar itu kamu juga Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Padahal Yesus dengan tegas mengatakan, dan mengenal aku yang engkau utus. Setelah engkau utus, apa yang aku lakukan? Aku mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepadamu, bukan menyembah kepadaku. Aku mengajarkan kepada Bani Israel cara beribadah adalah sujud, bukan jingkrak-jingkrak, salto sana sini. Bukan. Aku sudah mengajarkan semuanya kepada mereka, tapi mereka menolak aku. Aku katakan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mereka menolak dengan membuat data-data baru. Pergilah beritakanlah kepada Injil segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai. Mereka minum racun, mereka makan ular, mereka makan ini dan seterusnya. Bahasa asing tidak ngerti dia. Tapi faktanya mereka hanya membantah apa yang Yesus katakan. Lalu kemudian mereka menolak Bapa. Apa pembuktiannya dia menolak Bapa? Dalam satu pengajaran Nabi Musa dikatakan 1 Raja-Raja 2 nomor 3, wajib engkau tunduk patuh kepada aturan mainku, hukum-hukumku, aturanku, ketetapanku, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Musa. Apakah kemudian orang-orang ini percaya? Apakah orang-orang ini terima? Tidak. Mereka menolak. Dengan cara apa dia menolak? Dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Apa itu? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia telah membatalkan segala ketetapan Tuhan. Artinya mereka melalui Paulus menolak pengajaran Bapa. Jadi teman-teman Kristen ini menolak ajaran Yesus, juga menolak ajaran Bapa. Nggak ada diragukan lagi, itu udah pas itu. Silakan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang iblis ya, menyimpan ajaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini susah sih kita percaya. Karena Yesus itu pernah dicobai iblis gitu loh. Sedangkan yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dicobai iblis. Yesus itu pernah dicobai iblis. Coba lihat di dalam Matius 4 nomor 1. Sedangkan Allah tidak mungkin dicobai iblis. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yakobus 1 nomor 13. Jadi lucu kalau ada kata-kata iblis menyimpan ajaran Yesus itu Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak mungkin akan dicobai iblis. Ini sudah bertentangan kan? Yesus itu adalah manusia dan anak manusia. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sedangkan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Makanya ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 nomor 19 bro. Dan Yesus itu berdarah daging bro. Lukas 24 nomor 39. Sedangkan Allah itu kan roh kata Anda. Sudah beda itu. Yohanes 4 nomor 24. Makanya ajaran para nabi sejak terdahulu itu sama-sama datang untuk menuhankan Allah. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Allah lah yang disembah bro. Bagaimana firman Allah kepada Nabi Nuh di dalam surah Yunus ayat 72? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim. Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim bro. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Lalu bagaimana firman Allah kepada Nabi Yakub? Dan akhirnya, ini waktunya sudah hampir selesai ya. Sekian. Iya, terima kasih dari pihak Tauhid Satu Tuhan, Tuhannya si Yesus. Adem banget lihat pasangan Bang Zuma dan Ustadz Naja ya, akur dan saling melengkapi karena memang tahu kebenarannya. Oke, semoga Rante Perak dan John juga bisa akur seperti Bang Zuma dan Ustadz Naja ya, saling bisa melengkapi, saling mengerti apa konteks isi dari yang didiskusikan. Silakan ke Rantai Perak dari pihak menuhankan Yesus, dari pihak Tiga Tuhan, 6 menit dari sekarang. 3, Mungkin 2, saya ambil 2 menit ya supaya Bro John lebih banyak waktu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya bahwa Muslim sama sekali tidak mengerti tentang prainkarnasi Kristus ya, siapa Kristus sebenarnya. Sebelum dia datang ke dunia dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya di dalam doa Tuhan Yesus berkata bahwa doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ya. Mungkin mute dulu ya yang ini ada suara. Oh mungkin host ya. Nah begini ya, Tuhan Yesus berkata, Bapa. Nah sekali lagi Tuhan Yesus menyebut Bapa ya, yang disangkal oleh antikristus Allah adalah Bapa. Bapa, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi prainkarnasi Kristus, dia ada di dalam Bapa bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah itu yang disangkal oleh teman-teman Muslim, bahwa Yesus adalah sang pencipta itu yang telah datang. Karena Muslim tidak tahu kan, penebusan dengan darah itu Muslim sama sekali tidak tahu. Muslim menyamakan bahwa ilah negeri Mekah adalah Allah Israel. Sangat keliru. Karena di dalam Ulangan 23 Tuhan sudah berkata, berawas-awaslah kamu, jangan kamu memanggil nama Allah lain. Jangan sekali-kali nama Allah lain keluar dari mulutmu. Jadi nama ilah negeri Mekah adalah ALLAH. Sementara nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa adalah Yehova. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di mana hakikat Yesus Kristus prainkarnasi ke dalam dunia ini adalah hakikat Yehova itu sendiri. Yehova itu adalah roh.
Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat dia Bapa. Bapa yang dipanggil oleh orang Israel itu. Nah, Muslim tidak pernah mengerti tentang penyucian dosa ini. Penyucian dosa itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Wujudnya adalah Kristus. Jadi sejak dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang ini beriman kepada penyucian dosa itu. Yang sudah dikerjakan, pekerjaan Bapa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu Sang Pencipta itu sendiri yang mengambil rupa manusia datang ke dunia. Di Yohanes 1 pasal 1 itu. Mungkin begitu, Bro John, dilanjutkan, Bro. Thank you. Jadi inilah akibat dari bentuk kalian itu ditambah lagi hantaman kepada lantai ketiga Anda sujud di masjid. Dari pikiran kalian bahwa Yesus itu utusan itu pun kami akui. Dia itu benar. Dia juru selamat sudah pasti. Dia raja atas segala raja. Itulah yang sesuai hakim. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan yang Maha Kuasa? Tidak ada yang bisa menghakimi. Jelas ketika Yesus dikatakan datang untuk menghakimi kita sebagai manusia ini, di sana dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai penguasa bumi dan surga. Dialah yang mengirim Jumah ke neraka atau ke surga karena hidupmu kau selalu menyebut nama Tuhan, Tuhan Allah jauh dan tidak berkenan dengan Tuhan itu sendiri. Yesus dikatakan di Matius 7 ayat 21-22 tentang nabi-nabi palsu. Mereka akan melakukan mujizat. Mereka mempunyai banyak pengikut. Cuma pengikutnya lumayan. Ini bukti bahwa apa? Kesesatan itu selalu diikuti. Mereka menolak. Mereka menghindar. Ini sudah jelas bahwa tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan iblis tentang kesesatan pada kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Mengetuk hatimu dan hatiku. Terimalah dia di dalam. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa. Walau tidak Tuhan, itu hal yang mudah, brother. Karena ketika Anda mengatakan tidak mungkin, itu pikiran dan logika kita sebagai manusia. Tapi bagi Tuhan, dia hanya berkata seperti yang maka jadilah. Itu hal yang mudah. Apa yang inginkan? Dia tinggal berkehendak. Dia maka semua akan terjadi. Semoga saudara-saudaraku agar menerima kebenaran hidup. Itu adalah keselamatan. Sampai kapan kalian menolak? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Nabi. Yesus adalah utus. Semua gelar mulia yang terhormat kita berikan kepada dia. Karena tidak ada sosok yang lain di atas dunia ini selain dia. Pada kehadirannya, yaitu di surga, dia telah bersama dengan kemahakuasaannya. Dan dia akan datang lagi menghakimi kita. Karena dia tahu siapa yang jelas-jelas telah menyesatkan. Bukan kamu, tetapi Yesuslah yang memilih kamu. Sampai kalian ingin mengikuti Yesus ketika Yesus ada di sana. Bahwa Tuhan telah menetapkan tidak ada satu dari kalian pun yang tidak mendatangi 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih untuk John atas khotbah gerejanya. Tapi ini hari Jumat, jangan bid'ah, nanti kena marah Yesus. Belum hari Minggu. Ya John, kembali ke Bang Zuma selama 6 menit dan Ustaz Najah. Oke. Allahu Akbar, Masya Allah. 2, 1. Iya, jadi untuk saudara John ini, waduh, jadi pelawak juga ternyata saudara. Jadi gini Bang, Yesus mengatakan begini, ketika saudara Rantai Perak mengatakan
permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu. Ternyata kemuliaan Yesus itu adalah pemberian. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Oke. Jadi Yesus itu diberikan kemuliaan. Jangan disembah. Kau bilang kemuliaannya itu hanya pemberian Tuhan. Jadi yang menyembah orang yang diberi kemuliaan oleh Tuhan, itulah antikristus itu. Lalu kemudian Anda mengatakan dia akan datang menghakimi. Menghakimi siapa? Siapa yang akan dihakimi? Baca Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Anda sekarang menjadi antikristus. Kenapa Anda lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi perkataan-perkataan Yesus yang akan menjadi hakim, Bung. Aku ini utusan untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Islam lolos? Yes. Kristen? Nyangkut. Aku ini hanya utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Islam? Lolos. Kristen? Nyangkut. Jadi apapun yang Yesus katakan, di dalam kesaksiannya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang akan bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Islam lolos di situ. Jadi tidak ada perkataan Yesus yang akan menjadi kisi-kisi penghakiman Yesus yang akan membuat umat Islam itu tidak melenggang masuk ke surga. Sedangkan kalian, semua perkataan Yesus Anda bantah. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus akan datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Mimpi lo, mimpi, bangun. Mandi lumpur aja. Matius 19 nomor 28. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas kedua belas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi dia hanya menghakimi kedua belas suku Israel. Tolonglah jangan jadi tukang tahayul. Silakan Dinda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Susah memang ya, ketika kita harus meyakini seorang manusia itu dikatakan Tuhan gitu loh. Gak bisa. Pemikiran seperti itu tidak akan pernah bisa. Karena kalau kita melihat di dalam Ibrani 2 nomor 9, di sana jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada malaikat. Bayangkan, masa kita mau menuhankan sesosok Yesus yang lebih rendah daripada malaikat gitu loh. Bahkan Paulus sendiri bro, Paulus yang Anda tuhankan itu berkata, syukur kepada Allah. Paulus sendiri tuh berkata syukurnya kepada Allah bro, yang telah memberi kami kemenangan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. 1 Korintus 15 nomor 57. Dalam ayat ini, Paulus membedakan antara Bapa sebagai Allah dan Yesus sebagai the Lord. You understand? Lord itu adalah Tuhan, bukan Tuhan bro. Dan juga di dalam Filipi 2 nomor 11 juga seperti itu. Dan ingat, kata Lord yang disandangkan kepada Yesus itu bukan berarti Tuhan, tapi Tuhan. Sekelas Paulus saja mengungkapkan syukur itu kepada Allah, ternyata bukan kepada Yesus, begitu loh. Makanya ketika Yesus itu mengungkapkan rasa syukur, dia itu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Sang Bapa. Tidak pernah Yesus mengatakan bersyukurlah kepada Sang Anak. Tidak pernah bro. Maka dari itu Al-Quran sudah mengatakan yang namanya Allah itu Al-Ahad. Apa Ahad itu bro? Ahad artinya Al-Munfarid fi uluhiyatihi wa rububiyatihi fala syarikalahu. Ahad artinya bahwa Allah sendiri di dalam ketuhanannya, di dalam mengatur segala alam, tidak ada yang bisa menyekutukannya.
Yang namanya Tuhan itu as-somad, bro. Al-maksud fil hawaiji ala dawam li kamali kudratih. Yang namanya Allah, Tuhan, itu tempat di mana kita meminta. Bukan malah dia meminta kepada sesosok yang lain. Lukas 6 nomor 12, dia tengah-tengah malam berdoa. Itu bukan Tuhan, bro. Bukan Tuhan. Bukankah kebiasaan para apostel untuk menunaikan kebaktian kepada Kristus? Kan tidak kan? Ternyata kepada Bapa gitu loh. Makanya Yesus ini maksimal hanya utusan dan maksimal hanya the Lord, bukan Bapa, bukan Yehova. Sekian. Iya, terima kasih. Sangat jelas dari Juragan atau Latu Ustadz Naja kalau sekelas Paulus saja mengucapkan syukur ke Allah, bukan ke si Yesus ya. Sangat jelas. Ya guys, buat para Bani Typing terus di tap dan di share ya. Semoga kita banjir mualah seperti semalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali ke pihak tiga Tuhan Tritunggal aka Trinitas. 6 menit dari sekarang dinikmati senyaman mungkin. 3, 2, 1. Ya, jadi Bro Naja tadi sudah mengangkat ya, bahwa Bro Juma juga sudah mengangkat tadi, diberikan kuasa itu diberikan oleh Bapa ya. Nah di sini sebenarnya Bro Najwa ini sebenarnya sudah murtad dari Islam, karena Allah SWT sangat anti dengan kata Bapa bagi Allah ini, dan Yesus Kristus adalah anak. Sebenarnya sudah dari awal ya. Cuman gitulah kalau orang mau ngeyel, mau tetap bertahan, dia menggunakan narasi-narasi yang meng-KO Allahnya sendiri. Jadi Allah SWT kalian KO sendiri dengan narasi kalian. Bahwa kalian mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah, anak. Dan Allah adalah Bapa. Padahal itu yang paling dibenci oleh ilah negeri muka yang kalian sembah. Nah kalian berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus, saya sudah dari tadi saya bilang prainkarnasinya ke dalam dunia itu yang disembunyikan oleh ajaran Islam. Ajaran Islam itu tidak pernah mengerti prainkarnasi Kristus itu dia siapa. Itu memang sudah sering kita bilang ya di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Selanjutnya dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaan tidak mengenalnya. Ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa firman ini? Dia yang menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kita mundur lagi dan kita maju lagi di ayat yang tengah itu apa? Dia datang kepada milik kepunyaannya Israel yang dipilihnya itu. Tetapi umat kepunyaannya, orang kepunyaannya menolaknya. Jadi dia adalah pencipta, Allah pencipta sendiri yang mengambil rupa manusia. Ini tidak pernah diajarkan kepada teman-teman muslim. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa ini. Maka Tuhan sendiri yang harus menambahkan natur manusia ke dalam natur ilahinya untuk merebut kunci maut dan kerajaan maut yang telah direbut oleh iblis dari tangan Adam. Karena ketika Adam ditaruh di muka bumi, dia adalah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai imam dia di muka bumi, sebagai pemerintah dia di bumi di bawah pemerintahan Allah, yaitu teokrasi. Dan ketika dia menyerahkan pengabdiannya kepada iblis, dia mendengar masukan iblis, otomatis dia menyerahkan pemerintahan itu kepada iblis. Maka alam semesta ini jatuh di bawah tangan iblis. Itu gunanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk merebut kembali kunci maut dan kerajaan maut itu. Dan sekarang hak tentang kunci maut dan kerajaan maut itu otoritasnya diberikan kepada orang percaya. Makanya iblis tidak berkutik lebih sampai hari ini. Dan ketika orang-orang percaya, orang-orang kudus ini diangkat, baru antikristus akan menyatakan dirinya, kuasanya akan menjadi nyata. Dia bahkan bisa membangkitkan orang mati. Kuasa akan diberikan kepada iblis. Nah kalian yang menolak ini, otomatis kalian melawan menjadi lawan Allah. Otomatis kalian menjadi pengikut iblis. Iblis itu dasarnya itu ialah lawan atau musuh Allah. Jadi kalian sedang menyangkal Yesus Kristus, kalian sedang berdiri di posisinya iblis.
Nah, itu yang saya ceritakan tadi, kerajaan Babel ini dari Erek ini dari 35 sebelum Masehi sampai 21 Masehi di zaman Nimrod, Raja Babel. Nah, terus sampai ke abad ke-7 Islam muncul, kerajaan ke-7 itu. Dan kerajaan ke-7 itu adalah kerajaan ke-8 yang akan muncul kembali di akhir zaman. Jadi kalian harus menentukan sikap kalian di pihak mana. Makanya saya bilang, semua ajaran nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan rasul-rasul di dalam perjanjian baru, itu bertentangan semua dengan ajaran Islam. Tidak ada satupun, saya sudah kasih tantangan, bawa satu nabi mana, kitab nabi mana, kita bawa, kita periksa, kita lihat, pasti akan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan saya sudah bilang 1000 pasal lebih pasal di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru keseluruhan pasal itu sebanyak 1000 lebih itu. Mau kita ambil satu pasal dari situ pasti akan bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi Alkitab semua ajaran para nabi dan para rasul selaras, konsisten, berkesinambungan, semua berbicara tentang keselamatan, di mana sudah digenapi di abad pertama dan dia akan datang kembali sebagai hakim untuk mengadili seluruh umat manusia, Yesus Kristus. Dia adalah Allah itu sendiri. Di Yesaya 65 dikatakan aku sendirilah untuk datang menghakimi umat manusia. Di Wahyu dia katakan namanya firman Allah, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang dilihat oleh Nabi Daniel di dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14. Bahwa dia sebagai raja, kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal. Itu kerajaan Mesias itu kekal dan kekuasaannya kekal. Karena Mesias itu adalah Allah itu sendiri manusia. Wah, kelewatan highlight. Bro John mungkin tinggal sedikit waktu ini, Bro John. Sambung, Bro John. Saya kalau Ya, perhatikan ini menambahin, makanya hentikanlah. Nggak apa-apa kepala itu ke lantai masjid itu. Dia berbekas itu, luka. Jadi, hanya itu aja, supaya jangan kencang dengan kebenaran. Maka menegadalah ke arah barat. Di barat itu adalah tempat 5, kegelapan 4, berada di sana. 3, 2, 1. Iya, terima kasih Haleluya. Bung John. Meskipun 20 detik, tapi kalau Bung Johnnya bicara selasa 20 jam Aduh, ya. saya di report, guys. Di report, waduh bahaya Waduh. banget. Inilah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iri dan dengki ya. Itulah orang-orang yang ini ya. Kita doakan semoga mereka diberi hidayah, diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, Bung Ranti Perak agak kompak dong dengan Bung John. Kasihan Bung John ini. Mohon kepada para netizen, ini kurasanya 100 orang Kristen yang di sini. Janganlah di report akun yang berdiskusi seperti akun saya, akun si Juma dan lain-lain ya. Jadi janganlah saling ya. Oke, dilanjut. Iya, Bung John, iya. Iri tanda tidak mampu. Oke. Kembali ke pihak Tauhid satu Tuhan. Tadi sudah dijelaskan dari pihak Trinitas, Tritunggal, EKE, tiga Tuhan. Kepada Ustadz Bro, Raja dan Bang Zuma. Bro, 6 menit saya dari bicara sekarang. sebentar ya, Bro. Bro, tunggu, tahan dulu, Bro, waktunya. Saya bicara sebentar ya, Bro. Supaya netizen tahu ya, Bro. Kita netizen yang mendengar ya, kita di atas kalian lihat seperti ini. Tetapi setelah kita selesai debat di sini, kita biasa. Kita ini teman semua yang di atas ini. Jadi kalian jangan terlalu kepanasan sampai ambil tindakan-tindakan. Kita semua sini, saya dan Suma ini bukan nanti di sini. Kita dari YouTube. Kita udah debat-debat. Selesai debat kita biasa. Saling sapa biasa. Jadi kalian kalau kepanasan di bawah, kepanasan yang terukur ya. Begitu mungkin. Iya, Supaya nggak ambil makasih tindakan-tindakan yang merugikan. Iya, sama lanjut, seperti pesilat ya, dia sparring hanya di ring. Selesai dari ring dia teman gitu. Itu nama diskusi akademis dewasa. Makasih Bung Ranti Perak ya. Kembali ke Ustadz Naja dan Ustadz Zuma 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Iya. Padahal saya cuma jualan lato-lato loh di report, Rek. Jadi gini, Saudara John, Anda nggak mampu lagi kemudian menghindari data bahwasanya antikristus itu adalah kalian, sehingga saudara menyerang sujud. Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Abraham memulai pekerjaannya dengan apa? Dengan bersujud. Kejadian 17 nomor 3. Sujud dia itu di dalam beribadah menyembah kepada Tuhan.
Kejadian 24 nomor 26. Sujud dia menyembah kepada Tuhan. Kejadian 33 nomor 7. Kejadian 34 nomor 8. Kejadian 23 nomor 13. Nomor 12. Ulangan 9 nomor 25. Kejadian 33 nomor 6. Mazmur 72 nomor 11. Yohanes 9 nomor 38. Mazmur 9 nomor 6. Dan banyak lagi data-data yang mengajarkan bahwa orang-orang terdahulu di dalam penyembahannya kepada Tuhan dalam keadaan bersujud. Dan tidak ada yang salto-salto, jingkrak-jingkrak seperti yang Anda praktekkan sekarang. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan Anda memframing bahwasanya, oh kalian itu sujud loh. Kalau begitu Anda menuduh Yesus itu bodoh berarti. Karena Yesus dalam beribadah, dia tidak pernah kemudian menyanyi seperti kalian. Pernah enggak Yesus menyanyi? Malam kudus, sunyi senyap. Enggak pernah Yesus menyanyi kayak begitu, enggak pernah. Tapi dia mencari tempat yang sunyi, kemudian dia berdiri, mengangkat tangannya takbir, lalu kemudian ruku, lalu bersujud, lalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian saudara saya, Rantai Perak, Anda mempraktekkan pengajaran dan mengaminkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang iblis ajarkan. Anda mengaminkan Yesus di dalam kitab Anda tidak pernah satu kali pun mengatakan dirinya adalah anak Allah secara langsung. Tidak pernah. Tunjukkan kepada saya kalau ada satu data saja. Tapi kalau iblis yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Tuhan, anak Bapa, anak Allah, bergejibun ayatnya, datanya di dalam kitab Anda. Dan siapa pengikutnya iblis mengimani bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Siapa? Anda. Berarti Anda lebih percaya kepada setan daripada Yesus. Yesus mengatakan dirinya anak manusia, iblis mengatakan anak Tuhan. Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau umat Islam, Yesus itu adalah anak ibu. Tapi kalau kalian, anak bapak. Mana yang benar ini? Yesus itu anak bapak atau anak ibu? Yang benar adalah anak ibu. Adapun pengakuan sebagai anak bapak, tadi saya sudah jelaskan kepada Anda. Yang dikatakan anak bapak, yang dikatakan bapak itu, laksana Tuhan mengajarkan kepada orang yang dikasihinya, sama seperti ayah membimbing anaknya. Amsal 3 nomor 11. Anda mengatakan Islam keliru, Tuhannya Islam Kristus. Tidak. Yang disebut Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi. Anak itu adalah kekasihnya. Yang merusak tatanan itu adalah kalian. Kalian menganggap Yesus itu seperti iblis yang menganggap Yesus itu sebagai anak Tuhan. Gitu loh. Itulah yang dibantah Quran. Demikian. Silakan Dinda Wafi. Sebelum saya mengkanter ya kepada ayat-ayat yang ada di dalam Bible, saya baca Al-Quran dulu. Ya, kayaknya kepanasan loh. Saya dalil-dalil saya Al-Quran kepanasan, saya di-report gitu loh. Santailah, kita cuma diskusi di sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Tidak usah ditambah-tambah itu tunggal, tritunggal, four tunggal, atau five tunggal. Tidak boleh. Jika kamu benar-benar orang Muslim." Surah Yunus 84. Bahkan Nabi Isa alaihi salam dengan tegas di dalam surah Ali Imran ayat 52. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami, kata Nabi Isa ini, adalah orang-orang muslim. Tidak ada ayat yang mengatakan amanna billah washhad bi anna Kristen. Tidak ada. Begitu. Tidak ada. Kalau kita lihat di dalam Matius, teman-teman, Matius, contohnya di Matius berapa ini? 12 nomor 18. Kita dapat melihat bahwa Yesus adalah seorang hamba Allah dan mustahil derajat hamba akan menjadi sang pencipta. Di dalam Yohanes juga dikatakan 8 nomor 29 bahwa Yesus adalah utusan dan Allah selalu menyertainya dan tidak meninggalkannya sendiri.
Dan Yesus berbuat sesuai apa yang diridhoi oleh Allah, sesuai instruksi dari Allah. Dan itu diperkuat oleh Lukas sendiri, Lukas 2 nomor 52. Kita dapat melihat bahwa Yesus bertambah besar hikmatnya, berarti dia berubah. Yang namanya Allah itu kekal, kemahakuasaannya tidak pernah off. Tidak ada istilahnya kemahakuasaannya ditahan lah, karena ini sisi kemanusiaannya lah. Tidak ada itu. Yang namanya Tuhan, maha kuasanya akan selalu setara, selalu kekal, dan tidak berawal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berisi ya. Guys, buat para Bani Typing Foundation, di tap-tap dan di share ya. Sekali lagi, yang mendukung Ustadz Zuma dan Ustadz Naja, ketik 1 dari pihak Tauhid satu Tuhan, dan ketik 3 jika mendukung Rantai Perak dan John Peter dari pihak 3 Tuhan ya. Buat para fansnya, ayo dukung terus biar makin semangat. Silakan dari pihak 3 Tuhan digunakan 6 menit senyaman mungkin, dan jangan lupa bagi ke John biar John gak nangis di pojokan. 3, 2, 1. Jadi saya mungkin hanya menambahkan sedikit ya. Jadi intinya yang tidak dikenal oleh teman-teman muslim itu, kenapa harus ada penebusan? Kenapa harus ada pengampunan oleh karya salib itu? Kenapa harus ada penyucian? Karena ada yang sudah tercemar. Kenapa harus ada penebusan? Karena ada yang tergadaikan. Kenapa harus ada pengampunan? Karena ada pelanggaran. Nah, ketiga ini itu satu paket. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dan konsekuensi yang Tuhan sudah katakan bahwa pada waktu engkau memakannya, pada waktu itu engkau mati. Jadi manusia itu harus mati kekal. Kesalahan itu harus ditimpakan kepadanya. Nah, ini jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Dia menyediakan tubuh-tubuh yang tidak berdosa. Kematian pertama bisa membunuh tubuh itu, tetapi kematian kedua tidak sanggup membunuh tubuh itu. Karena yang dia tanggung itu bukan kesalahan dia, tetapi kesalahan orang lain, kesalahan manusia. Tuhan melakukan ini karena dia mengasihi manusia, bukti kasih Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan cuma-cuma anaknya yang tunggal, supaya kesalahan kita ditanggungkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, oleh cambukan-cambukannya, kita disembuhkan. Itu sudah dibicarakan sejak dari Nabi Yesaya 53, kalian bisa baca situ. Mulai dari 52, hamba Tuhan yang menderita. Dia datang merendahkan diri sebagai hamba, bahkan lebih rendah, dia menjadi lebih rendah dari malaikat-malaikat. Itu yang dibicarakan di dalam kitab Ibrani. Cuman saya lagi makan, saya tidak bisa buka ini, mungkin nanti yang dilanjutkan oleh Bro John. Saya sekarang lagi makan, teman-teman. Lanjut Bro John. Oh, jadi memang sebenarnya kita itu haruslah membuka diri, brother, menerima kebenaran. Al-Quranmu juga sudah mengatakan, Al-Quranmu itu, bahwa kebenaran itu ada di kitab sebelum Zabur, kitab Injil. Kebenaran itu sudah ada, di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya. Tetapi dalam kebingungan, sehingga kalian, saya perhatikan, bingung. Anda perhatikan di ayat Al-Ma'arij 4. Di sana dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada Tuhan ngatur terbit dan tenggelamnya mataharinya, kami adalah yang maha. Di sana ada 3 oknum, yaitu kemudian Tuhan yang mengatur terbenamnya matahari. Kemudian kami. Ini adalah satu, yaitu yang Esa. Jadi sebenarnya
yang tidak menyesatkan kalian. Karena apa? Ketafsiran itu keliru, maka yang tampak hambatan. Tapi ketika tafsiran itu benar, seperti yang ditulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa 172, dikatakan tidak enggan menjadi serupa dengan manusia, dengan hambanya. Demikian malah barang siapa yang menyembah dia dan menyombongkan diri kepada dia, maka Allah akan mengumumkan kalian semua di hadapan dia. Jadi jelas dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak enggan. Ya. Kenapa dia tidak enggan? Kalau memang dia manusia, kalau memang dia hamba, tidak enggan. Tetapi di sana dia disandingkan dengan malaikat. Malaikat yang terdekat yang kepadanya, yang tidak mengerti bahwa dia itu Tuhan. Yang diajak di dalam surat Al-Ma'arij 40 untuk bersumpah bersama-sama, bersumpah kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi yang maha kuasa. Ada 3 oknum di sana, tetap bahwa Tuhan, bahwa kami itu adalah satu. Itu yang kami yakini, bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu ada. Harusnya kita menerima. Jangan kita ikuti tafsiran, karena tafsiran itu ini yang dilakukan oleh manusia pintar, yang memang sengaja menyesatkan kita, sehingga kita terguncang. Kita harus jujur, kita harus mengakui bahwa kalian saja, bagaimana cara kalian membenarkan itu. Karena apa? Banyak orang mengakui kebenaran di dalam kitab sebelumnya, sehingga menerus di dalam hidup mereka sebagai keselamatan mereka. Itu terbukti. Tuhan memberikan penampakan kepada mereka, bahwa mereka akan melihat sosok Tuhan. 2, 1. Iya, sekali lagi terima kasih untuk John atas khotbah gerejanya ya guys. Silakan di give John sebagai uang perpuluhan karena dia sudah memberi khotbah gereja pada kita, meskipun dia melakukan bid'ah ya. Dia nggak dari Minggu, di hari Jumat khotbahnya. Kembali ke pihak tauhid, satu Tuhan Allah SWT, ke Bang Zuma dan Ustadz Najah. Harap dikasih paham si John ini. Masa diceramahnya kita. 3, 2, 1. Ya, jadi ya memang beratlah untuk menyelamatkan diri Anda dari antikristus itu. Kenapa? Karena dari lisannya aja sudah kelihatan gitu loh. Apa yang kamu sampaikan itu, bro, semuanya ciri-ciri iblis. Mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Mengkaji kitabnya Yahudi nggak benar. Mengkaji Al-Quran nggak benar. Jadi mau kayak mana? Pengajaran Yesus juga Anda imani tidak benar. Anda mengatakan Yesus itu datang untuk menebus maut, supaya yang percaya tidak mengalami maut. Waduh, rata-rata kalian itu pada saat COVID kemarin di mana-mana orang Kristen mati semua. Gimana Anda mengatakan membebaskan dari maut? Harusnya kalau benar ketika Yesus itu datang mati di atas tiang salib untuk dihadiahkan kepada antikristus, orang-orang yang mengimaninya tidak lagi mati. Begitu. Yang mengimani Yesus, percaya Yesus bagaimana yang diajarkan oleh antikristus, barang siapa yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Harusnya orang yang percaya seperti itu setelah dibaptis, dia tidak lagi mati. Kalaupun dia mau pindah alam, tidak mengalami kematian, langsung terangkat. Atau 3 hari mati, bangkit dari kubur, terangkat ke surga. Itu baru top. Tapi kalau faktanya kagak, itu namanya prank. Itu namanya tipuan, itu namanya tuyul, tukang tahayul. Oke? Jadi kalau Anda mengatakan karena Yesus kemudian datang menebus dosa, siapa yang tidak percaya, justru yang Anda sajikan kurang lebih 6 menit itu semua ajaran antikristus. Justru kami ini yang membela ajaran Yesus. Yesus untuk Bani Israel, yes, dia adalah nabi, yes, dia ada rasul, yes, dia diberi mujizat, yes, menyembah kepada Allah saja, yes, satu Tuhan saja, yes. Kami yang sedang membela dia. Yang kalian tegakkan malam ini adalah pengukuhan ajaran antikristus.
antikristus. Itulah yang Yesus katakan, antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Ajaran palsunya inilah yang sedang kalian sampaikan. Ajaran palsu milik antikristus yang dari Bani Israel, yang orang Farisi, yang ahli Taurat, inilah yang kalian sampaikan. Jadi Anda adalah wakil dari antikristus yang mengajarkan tentang sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Kami mengembalikan ajaran Yesus yang sebenarnya, bahwa dia itu adalah utusan yang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sementara ketika dia datang, dia mengatakan, waspada terhadap serigala yang nyamar seperti domba. Siapa serigala itu? Orang non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Dan itu adalah Anda. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab tuduhan dan syubhat yang disampaikan oleh Bang John Peter ya, mengenai surah An-Nisa ayat 172. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastankifal masih ayyakuna abadan lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Di sini ayat ini berkenaan dengan apa? Kata Mas John Peter begini, jangan ikuti tafsir. Tafsir itu tulisan orang pinter yang akan menyesatkan kita. Loh, orang pinter aja bisa menyesatkan kita. Apalagi orang, kan gitu. Orang pinter aja bisa menyesatkan, apalagi orang, kan begitu loh. Jadi harus difahami, ayat ini arahnya kepada masalah apa? Ternyata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, ayat ini turun di dalam masalah orang Nasrani Najran yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka ta'ib sahibana wahai Muhammad. Kamu sudah mempermalukan teman kami. Kamu mengatakan Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Kamu sudah mempermalukan kami Muhammad. Maka turunlah ayat ini bahwa Allah menegaskan Nabi Isa tidak pernah yata'azzam, tidak pernah meninggikan dirinya sendiri. Nabi Isa tidak pernah mengeluh-elukan dirinya sendiri. Dan wa yastadillu bihadhil ayah man yaqulu bitafdilil malaika 'alal bashar. Dan ayat ini menunjukkan bahwa nabi, manusia, apalagi nabi, itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Gitu cara memahami ayat itu. Harus komprehensif, pakai dalil, bukan cuma asumsi. Kalau orang pinter aja bisa membuat sesat, apalagi orang, kan begitu. Mending main lato-lato kalau gitu. Kan jika Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak mampu mengkristenkan umat Israel di mana ia menjalankan misi dan tugas keagamaannya? Jika Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia selama hidupnya hanya berkeliling di wilayah Israel aja? Padahal manusia pada waktu itu sudah tersebar luas ke penjuru bumi. Nah, jika Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia melarang ke-12 muridnya untuk berdakwah ke negeri lain selain negeri Israel? Kenapa? Seperti dikatakan dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia ketika tangan dan kakinya dipaku di tiang salib, dia tidak maha kuasa? Apakah maha kuasaannya itu seperti sakral? Seperti genset, bisa on, bisa off? Kan tidak. Sekian. Iya, terima kasih. Sangat romantis dari Bang Naja dan Bang Zuma ya, sangat kompak. Ya, terbukti di sini ya guys. Ini makin panas ini guys, makin seru. Silahkan di-share di tab-tab ya. Kelihatan dari sini kalau pihak Bang Zuma dan Ustadz Naja justru bukan antikristus, justru mengikuti ajaran Yesus. Justru di mereka ini memberitahu kepada kalian John dari pihak umat pring Paulus ya, yang antikristus. Silakan buktikan kalau memang kalian punya parameternya, punya kebenarannya. Tetap fokus ya, John. Jangan lari dari emosi. Dan Bung Rati Perak, kalau sudah selesai makan, silahkan info. John, silahkan berkhotbah kembali. Selama 6 menit ini coba untuk kita semua. 3, 2, 1. Ya, jadi memang kebenaran, untuk kita mengenal kebenaran, kalau kita melihat di dalam Islam itu, kenapa kebenaran di dalam Islam itu tidak ada? Islam ini kan cuma mendengar-dengar. Nah, saya akan kasih contoh ya.
satu cara Alkitab Perjanjian Baru berbicara tentang apa yang sedang terjadi, apa yang mereka ceritakan. Saya ambil dari Ibrani 1 ya, karena menyinggung tadi kitab Ibrani 2, saya mulai dari Ibrani 1. Jadi dikatakan di sini begini ya. Sekarang saya gambarkan ya, ketika Perjanjian Baru berbicara sesuatu, itu rujukannya ke Perjanjian Lama. Ini contoh salah satu ya. Judul perikopnya, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini yang disangkal oleh ajaran Islam. Ini bukan tiba-tiba ada di Perjanjian Baru. Ibrani 1 ayat 9 ini berbicara tentang apa ini? Tentang Mazmur 2 ayat 7. Di 1 Tawarik 17 ayat 13 juga sama. 2 Samuel 7 ayat 14 juga sama. Jadi ketika berbicara tentang Yesus Kristus, di mana sudah disampaikan oleh para nabi dalam kitab Mazmur, dalam kitab Tawarik, dalam kitab Samuel. Nah, itu wujudnya di Perjanjian Baru itu. Jadi Perjanjian Baru berbicara bukan mengadakan satu cerita yang baru, tetapi menceritakan tentang cerita yang bayangan keselamatan di dalam Perjanjian Lama yang sudah menjadi wujud di dalam Perjanjian Baru. Ayat selanjutnya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia dan berkata, semua malaikat Allah harus sujud menyembah kepadanya. Ini dikutip dari mana ini? Ini dikutip dari mana? Nubuatan dari mana ini? Mazmur 97 ayat 7. Perjanjian Lama itu Mazmur yang disebut oleh Muslim Sabur. Ketika Perjanjian Baru, jadi rujukan ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru itu, ribuan rujukannya itu ke Perjanjian Lama semua. Nah, kalau kita menuntut ajaran Islam, di mana ajaran Islam yang bisa merujuk ke dalam Perjanjian Lama, itu tidak ada, 0 kosong besar. Ajaran Islam ini sebenarnya tidak pernah mengajarkan apa-apa dan tidak meneruskan apa-apa. Sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Setiap dia berbicara kalimat itu merujuk ke berbicara tentang Yesus keselamatan ini. Rujukan semua itu ke dalam Perjanjian Lama, yaitu pernyataan-pernyataan Tuhan sendiri dan pernyataan-pernyataan dari para nabi-nabi, di mana mulut nabi-nabi ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara. Luar biasa sekali. Makanya Tuhan sudah mengatakan, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan dahulu kepada para nabi. Jadi semua di dalam Perjanjian Baru ini adalah janji-janji Allah di dalam Perjanjian Baru, dan itu terwujud memang sedetil mungkin. 360 nubuatan digenapi secara definitif kepada pribadi Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus. Itu baru namanya Allah yang menguasai sejarah, Allah yang mengendalikan sejarah. Dia menyatakan apa yang dia akan lakukan ke depan dan dia lakukan tepat. Tidak ada yang meleset sedikit pun, tidak ada. Nah, itu kebenaran ajaran Kristen, satu paketnya PL nabi-nabi dengan apa yang disampaikan oleh para rasul di dalam Perjanjian Lama, yaitu kabar baik, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin begitu, dilanjutkan oleh Bro John. Ya, tinggal sedikit waktunya ya, Bro. Sorry, Bro. Mas John Peter. Jadi keselamatan itu bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Itu dibenarkan di kitab Taurat, Zabur, Injil itu kalian sendiri membenarkan. Jadi kami tidak perlu pengakuan, brother. Kali tersebut. Nah, ini jadi permasalahan. Mengakui kitab kalian kecuali pengikutnya. Mengakui yang bersyahadat bahwa Muhammad benar-benar Rasulullah, mereka lah yang mengakui Al-Quran itu. Apakah asli? Apakah tidak diputarbalikkan? Itu perlu penelitian, perlu pembuktian. Kenapa ada hadis sebagai itu perlu dipikirkan. Apakah tujuan sebagai pelengkap daripada Al-Quran? Karena umat muslim itu tidak lengkaplah ya kepada Al-Quran dan hadis. Padahal itu adalah perkataan daripada Nabi Muhammad. Dikatakan di An-Nisa 1721 tadi.
bahwa Isa Al-Masih itu umatnya, rohnya tidak sama dengan kita. Maka dikatakan rohnya itu adalah dia sendiri, kesatuan. Maka dia tidak enggan ketiga itu jelas, tetapi kalian menyandiri kepada Isa Al-Masih dengan mengatakan dia serupa manusia. Dia sama seperti Adam, dia sama seperti Muhammad. Jelas itu ada bahwa Isa Al-Masih 5, itu adalah 4, 3, kalimatnya 2, dan 1. rohnya benar. Iya, terima kasih untuk saudara John dan saudara Tepera. Kita langsung kembali ke Bang Zuma dan Ustadz Najah. Silakan 6 menit dinikmatin. 2, 1. Iya, jadi semakin ngawur aja ini Bang John ini ya. Entah kemana-mana perginya. Ditegaskan dulu. Antikristus yang datang di tengah-tengah pengajaran Yesus itu siapa? Itu aja dulu dituntaskan. Yang menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? Itu aja dulu, jangan bikin ngantuk lah. Karena jelas sekali di situ diterangkan bahwasanya antikristus itu berasal dari tengah-tengah Yesus. Kenapa larinya ke Arab gitu loh? Ya, kenapa larinya ke Arab? Yesus mengatakan serigala itu datang kepada murid Yesus yang pertama, angkatan pertama. Sementara Anda menceritakan orang yang hidup di abad ke-7. Kenapa Anda menyembunyikan ya dedengkot-dedengkotnya sendiri? Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Kenapa Anda menyembunyikan itu? Ya. Kenapa Anda menyembunyikan? Dikatakan di dalam Yeremia 23, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak satu pun yang bertaubat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Kenapa Anda tidak kemudian mengambil itu sebagai rujukan? Coba, kenapa Anda harus bermimpi bahwa antikristus itu harus ke Arab? Kenapa rupanya? Sementara data di dalam kitab Anda sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Coba kita lihat ini ya, di dalam Kisah Para Pewarta 20. Apa yang dikatakan di sana? Karena itu berjaga-jagalah dirimu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilih untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, tuh, dengarkan tuh. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu. Ini dulu cari. Ini dulu cari serigala yang masuk ini siapa? Gitu loh. Dia katakan, dan ingat bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Coba deh, yang jujur dulu lah. Kita jujur lah sebagai anak bangsa. Mari kita jangan saling tipu satu sama lain. Kami tidak akan menginginkan Anda itu memberikan suatu kesempatan untuk menipu kami. Enggak akan. Matius 7 dikatakan begini, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Siapa di antara kami umat Islam yang datang menyamar seperti keturunan Yakub, menyamar seperti orang Yahudi? Siapa? Tidak ada. Kami nggak pernah menyamar-nyamar gitu loh. Kalianlah yang menyamar seperti orang Yahudi. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Dengan mengambil kitabnya, Anda menganggap diri Anda itu sudah seperti orang Yahudi. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Ayolah, jujur terhadap kebenaran. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tambah malam Mas Rantai Perak sama Mas John Peter, kok tambah lucu sih? Kemana-mana pembahasannya. Tambah nggak nyambung gitu loh. Tadi Mas John Peter sampai mengusik hadis ya. Ayolah saudara, kita sadar ini bukan khutbah minggu. Ini masih hari Jumat bro. Gitu loh. Di dalam surah An-Nahl ayat 44.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Jadi yang memiliki hak prerogatif dalam menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari lisan Rasulullah keluar apa yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan, diterangkan, itu namanya hadis. Jenengan harus paham konsep seperti itu, bro. Ini padahal tema kita ya yang kita bahas malam ini itu antikristus. Yang namanya antikristus kita lihat secara bahasa dulu. Anti itu artinya apa? Anti ajaran Kristus atau menentang Kristus, kan begitu, bro. Sedangkan kita sebagai orang Islam yang kata kamu baru muncul di abad ke-7 dan buku kamu sudah selesai katanya di abad sebelum Islam datang. Berarti yang dibahas tentang antikristus itu dari kalangan kalian sendiri. Yang membahas antikristus itu cuma Yohanes, bro, di dalam surat-suratnya itu, bro. Dan dari kalangan mereka, kata Yohanes. Bukan Islam yang kemudian akan datang di abad ke-7, bukan. Makanya jangan lari-lari kemana-mana. Lalu kalau Mas John Peter mengait-ngaitkan dengan Waraqah bin Naufal, itu ya sangat jauh. Gak ada data kamu itu, bro. Dari tadi Anda kan cuma asumsi. Mana data bahwa antikristus itu dari Israel kemudian datang ke Arab, namanya Waraqah bin Naufal, pret. Main lato-lato aja kalau seperti itu, bro. Gak ada data kamu itu seperti itu. Makanya apalagi Mas Rantai Perak ya membahas nubuatan di dalam Mazmur, katanya, waduh, tambah gabrul itu. Tambah gabrul, bro. Kitab orang Yahudi dimaknai seperti itu. Bahaya itu. Sekian. Terima kasih untuk Ustadz Naja dan Ustadz Bang Zuma, guru kita ya. Bener nggak kalau si John dan si Rantai Perak sudah lari dari tema ya. Semua fokus dong, Rantai Perak fokus dan John Peter fokus ya. Ayo kepada John Peter dan Rantai Perak kita diskusi fokus. 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Ya, jadi rupanya teman-teman muslim tidak fokus ya. Saya kan justru teman-teman muslim yang tidak fokus ya. Saya selalu berbicara tentang Allah yang adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Sampai saat ini narasi saya masih itu. Karena hal itu pasti tidak sudah bisa disangka lagi oleh teman-teman muslim. Bahwa memang Allah sangat menyangkal, bahwa Allah SWT sangat menyangkal bahwa Allah Israel adalah Bapa, itu jelas dan pasti. Apalagi berbicara Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai anaknya, sudah pasti itu disangkal mati-matian, bukan hanya di ajaran Islam tetapi oleh orang-orang muslim sendiri. Jadi saya lebih merujuk ke sana ya. Jadi dari tadi sejak awal fokus saya itu di situ. Fokus saya di anak Allah di mana disangkal oleh ajaran Islam. Jadi kalau kita melihat ajaran Islamnya, di mana letak posisinya ajaran Islam melawan ajaran Tuhan Allah Israel? Nah, Tuhan Allah Israel berbicara tentang keselamatan yang akan dikerjakannya lewat anaknya. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Duduklah di sebelah kananmu sampai di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Semua orang Yesus Kristus, Petrus berkata, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan atas apa? Tuhan atas langit dan bumi. Sama seperti di kitab Daniel 14, 7 ayat 14. Dia sebagai raja, kekuasaannya kekal, kerajaannya kekal. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapa sih itu? Mundur ke 1 ayat 13. Anak manusia yang dilihat oleh Daniel. Nah, ternyata anak manusia ini siapa? Ternyata dari pernyataan kitab suci, dia adalah Allah itu sendiri, sang pencipta. Hakikat tetragramaton itu datang ke dunia, sang firman mengambil rupa manusia. Hanya dia yang bisa. Pekerjaan Kristus dan karyanya tidak bisa dipisahkan. Seandainya ada satu orang
Seandainya satu orang menanggung kesalahan, dia paling bisa menanggung kesalahan satu orang. Tetapi Yesus Kristus menanggung dosa dunia. Makanya ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, apa yang Yohanes katakan? Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa Yahudi. Bukan dosa Yahudi. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini yang mau disembunyikan di dalam ajaran Islam. Islam mau menutupi ini. Makanya sejak dari silsilah, Islam sudah berusaha untuk menutupi bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Dikatakan bahwa saudara Maria itu ibunya Yesus, saudara perempuan Harun. Supaya apa? Ini ada maksudnya. Supaya orang tidak akan memeriksa tentang Mesias yang selalu mereka sebut panggil dia dengan anak Daud. Kenapa Yesus harus disebut-sebut anak Daud? Nah, ketika orang tahu kenapa Daud dan Yesus itu 11 abad, itu 10 abad lebih, hampir 11 abad waktu hidupnya. Lalu kenapa Yesus harus dipanggil-panggil anak Daud? Nah, kita harus menuju kepada Yesus Raja orang Israel yang akan memerintah yang kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal. Nah, kalau gelar anak Daud ini kalau kita cari tahu, yaitu kerajaannya itu tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan siapa itu? Pasti kerajaan Allah. Orang secara sadar tanpa perlu dikasih tahu, dia hanya Allah yang bisa memiliki kerajaan kekal dan kekuasaan kekal. Dan segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Ini mau ditutupi oleh ajaran Islam. Makanya dikatakan Maryam, saudari perempuan Harun, keponakannya Musa, cucunya Imran. Dari situ sudah di-cut. Sekarang teman-teman muslim, saya anjurkan kepada teman-teman muslim yang nonton, silakan cari tahu siapa sebenarnya Mesias yang dijanjikan ini. Dia adalah juru selamat, pembebas. Pembebas dari mana? Dari dosa. Itu bayangannya dia mengeluarkan kita dari dosa, umat manusia. Bayangannya itu umat Israel ketika dia mengeluarkan dari Mesir. Mesir itu tempat dosa, lambang perhambaan dosa di sana. Israel dikeluarkan dari situ, lambang dari kita umat manusia dikeluarkan dari dosa itu dan akan dimasukkan ke tanah perjanjian. Kenapa Yosua yang masuk ke tanah perjanjian? Yosua itu sama nama dengan Yesus, Yehosua. Yehosua itu artinya Yahweh penyelamat, Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh sendiri itu yaitu hakikat prainkarnasi Yesus Kristus. Makanya dia duinatur, pribadinya itu yang disebut aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, kamu lihat Bapa, dalam satu natur keilahian Sang Pencipta ini. Itu bayangan dalam perjanjian lama, Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Yahweh sendiri, Yesus Kristus sendiri yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Makanya Yohanes 14 berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat, jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan di mana tempat aku pergi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Dia sendiri sudah ada di surga, dia akan menjemput kita dan kita kembali ke surga. Mungkin begitu. Sorry bro, kepanjangan. Kurang setengah menit waktunya itu. Peter masih mau khutbah kah? Sudah hampir tuh bro, 20 detik lagi bro. Iya, nah 20 detik nih. Dan haleluya, terpujilah Tuhan, sebab tidak ada yang serupa dan setara Dia dan tidak disanakan. Itulah Yesus Kristus selamat kita. Terimalah Dia dengan hatimu. Hanya itu, dilanjut. Iya. Terima kasih Bung John. Meskipun 20 Itu detik bukan tapi cobaan guys, 128 nih adab kalau kita John itu. Peter yang ngomongnya. Ya Tuhannya Yesus memberkati ya, Tuhannya Yesus. Ya langsung saja ke Gurunda Zuma Saya dan kalau bicara Ustadz Najah. suka keterusan saya kalau bicara bro. 1. Iya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, jangan mencari antikristus itu di luar dari pengajaran Yesus. Kenapa? Karena antikristus itu datang kepada angkatan pertama. Matius 7 nomor 15. Coba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Gitu ya. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu hanya nabi, nggak ada hubungannya. Nabi itu adalah orang yang mengaku menerima wahyu. Nabi-nabi berarti jamak, banyak orang yang datang mengaku sebagai rasul, sebagai nabi.
yang datang menyamar seperti domba. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menyamar seperti orang Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Semua pengarang kitab Anda itu mati mampus semuanya. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya itu? Dengarkan pelan-pelan. Ini dia buahnya. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir etan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, John. Enyahlah daripada aku, kamu adalah pembuat kejahatan. Ini jelas ini. Tidak ada yang bisa kau pungkiri di sini. Yesus mengatakan dari buahnya. Apa buahnya? Dia nampak, kelihatan, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Itulah pekerjaan dari buah hasil karya anti Yesus atau anti Kristus. Itu agama mana tuh? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Itu siapa kira-kira agama? Agama antikristus. Itu poinnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Mereka adalah non-Yahudi yang menyebut namaku, mengusir setan, bernubuat, dan seterusnya demi namaku. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Masih kurang? Aduh, sadarlah kawan-kawan. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana bashar mithlukum. Aku hanya manusia biasa, sama seperti kalian. Yuha ilayya, cuma bedanya aku mendapatkan wahyu. Annama ilahukum ilahun wahida. Nah, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Kalau Yesus dikatakan anak Daud yang sudah dinubuatkan, yang akan menjadi Tuhan, mana ayat itu? Ayatnya mana, bro? Coba kita teliti. Yesus mau dikait-kaitkan menjadi anak Daud, antara Lukas dengan Matius itu masih bertengkar, bro. Yang Lukas bilang keturunan Salomo, yang Matius bilang keturunan Nathan. Ini kan gabrul namanya. Dan kedua-duanya menjelaskan nasab Yesus dari jalur bapak biologisnya yang bernama Yosef atau dikatakan Yusuf. Yang Yusuf itu tidak pernah tidur bersama Maria seketika Maria melahirkan Yesus. Dari mengandung sampai melahirkan tidak ada sejarah mengatakan bahwa Yusuf tidur bersama Maria. Sehingga tidak ada darah daging Yusuf dengan Yesus, itu tidak ada kaitannya. Dan kalau memang itu Tuhan, kenapa kok Tuhan punya keturunan, bro? Tuhan kok bisa punya keturunan itu loh? Apakah nanti karena Yesus di dalam Wahyu 19 itu akan menikah sehingga disebut anak Allah? Lah kalau sudah Tuhan menikah, ini istrinya siapa, bro? Mertuanya siapa kalau Tuhan menikah itu? Dan dikatakan dia adalah raja. Raja apa, bro? Di dalam Yohanes 7 nomor 1 dia takut kalau ketemu orang Yahudi. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Kalau Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia ketakutan menghadapi orang-orang Yahudi?
Kalau Yesus itu memang Tuhan, bro, mengapa ia tidak mampu mempengaruhi umat Israel untuk mengikuti ajarannya? Padahal ia lahir, besar, dan mati di tanah Israel. Kan begitu, bro, logikanya, bro. Dan kenapa dia tidak mampu menghalangi orang bangsa Romawi yang akan membunuh dia? Kalau dia memang Tuhan, loh. Jika Yesus adalah Tuhan bagi ajaran Paulus, bro, mengapa Yesus memerintahkan untuk menegakkan hukum Musa yang notabene-nya bertentangan dengan ajaran Paulus? Sekian. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Oke, kita langsung saja ke Bung Rantai Perak dan John. Semoga kalian paham apa aksioma yang diberikan oleh Bang Zuma dan Ustadz Naja. Langsung saja kalian isi dengan diksi yang pas. 3, 2, Ya, jadi bro, 1. dua tadi saya melihat Bro Suma dengan Bro Naja tadi saya lihat mengambil di Matius 7 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya kan judul perikopnya itu hal pengajaran sesat. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan. Yang Rasul Paulus kutuk itu Injil yang lain. Yang selain daripada yang diberitakan oleh para rasul. Nah termasuk agamanya Muhammad sebelum dia dipanggil. Karena Muhammad kan istrinya Khadijah. Nah Khadijah itu kan keponakannya Waraka. Waraka itu kan seorang Nasrani kan. Bidat, alir ajaran sesat. Itu yang dikutuk oleh Paulus. Nah Muhammad belajar banyak dari dia. Ada Buhaira juga, ada pendeta Buhaira juga kan. Muhammad belajar dari orang-orang yang dikutuk ini. Makanya ketika dia berbicara tentang kekristenan ngawur. Di mana ada 3 Tuhan Maria, Allah Isa dan Maria. Di mana ada sejarah kekristenan Maria itu adalah ilahi. Maria itu tidak pernah ada ilahi. Nah kalau kita mengambil tentang tadi hal pengajaran sesat. Di situ berbicara tentang nabi-nabi, tapi dari buahnya. Buahnya itu apa? Nanti kita undur sebentar di Matius 5. Tetapi yang diambil tadi di sini ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini di sini Yesus sudah mengklaim bahwa dialah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan akan selamat. Bukan setiap orang. Pasti ada di antara 1000 orang yang berseru, ada 2-3 orang yang akan selamat. Jadi bukan karena kalau kita otomatis memanggil Yesus Kristus itu Tuhan kita, lalu kita itu sudah selamat. Bahkan jika kita sudah bernubuat. Karena belum tentu yang menyembuhkan itu dan apa semua itu terjadi belum tentu kalau itu memang dari Tuhan. Bisa-bisa itu dari setan. Tetapi setan menipu orang. Setan menipu orang menggunakan kuasa iblis untuk menipu orangnya. Supaya mereka percaya kepada Injil yang dikutuk oleh Paulus ini. Paulus dan para rasul. Paulus berkatakan, sekalipun kami para rasul. Atau malaikat dari surga sekalipun. Yang memberitakan Injil yang lain. Nah itu Injil Nasrani itu. Apa yang Paulus bilang? Terkutuklah ia. 2 kali dia ulang. Ayat berikutnya diulang 2 kali. Jadi seperti yang telah kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang mengabarkan kepada kamu Injil yang lain, yang bukan seperti Injil, yang berbeda dengan Injil yang kami para rasul saksikan, terkutuklah dia. Jadi ajaran itu sudah dikutuk. Di mana ketika Muhammad ditemui oleh Jibril Namus, Muhammad pergi ke orang yang ajarannya dikutuk, Waraka ini. Nah akhirnya Waraka ini kan yang bilang, oh kamu itu ditemui oleh Nabi sama seperti yang ditemui oleh Musa. Ajaran yang dikutuk yang sedang berbicara kepada Nabi Anda. Lalu kalian percaya itu adalah Jibril, Gabriel. Nah itu masalah kalian itu, silakan kalian selidiki itu. Itu parah itu, parah itu. Kalian harus percaya kepada ajaran Injil yang dikutuk. Lalu dari dia muncul, oh dia malaikat yang sama malaikat yang menemui Nabi Musa. Silakan kalian gunakan akal kalian, otak kalian gunakan. Apakah ajaran yang dikutuk oleh para rasul ini bisa menentukan bahwa yang menemui Nabi Anda itu adalah sosok yang sama dengan yang menemui Musa? Katanya Gabriel di situ, yang Namus itu. Silakan kalian pikirkan sendiri, bahwa ayat yang kalian bawa ini justru menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari mulutnya sendiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Bukan setiap orang. Artinya bukan setiap orang apa? Ada beberapa orang yang tidak akan masuk. Walaupun dia setiap hari memanggilku Tuhan.
Tuhan. Tapi lihat ajaran apa yang dia ajarkan. Walaupun dia bermujizat, ajarannya itu ajaran apa? Kalau ajaran yang sudah dikutuk, tetap aja nabi palsu itu sesuai dengan judul perikop pengajaran sesat waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu tetap masuk neraka tetap. Sama seperti Waraka itu masuk neraka. Yang bilang ke nabi Anda, orang yang mengunjungi dia itu sama dengan tokoh sama dengan sosok yang menemui Musa. Waraka itu masuk neraka. Itu sudah dikutuk. Ajarannya itu sudah dikutuk. Dia walaupun dia malaikat, Rasul Paulus bilang, sekalipun dia malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Waraka itu masuk neraka, orang terkutuk dia. Nabi palsu dia. Makanya di antara kita, di antara orang-orang Kristen yang sudah sesat itu, Waraka itu orang sesat itu. Mungkin begitu. Sorry Bro John, kelewatan lagi saya. Iya, jadi gini, di dalam saya katakan ketika Allah SWT bersumpah kepada Tuhan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah harusnya dia bersumpah kepada dirinya sendiri. Tetapi menurut tafsir Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Oke, ketika Anda meyakini Tuhan bisa bersumpah kepada dirinya sendiri, kenapa dirinya sendiri? Di mana sebenarnya hati nurani kalian tertutup oleh penyesatan yang ingin kalian itu ke neraka. Kalau kalian nanti ikut kami ke surga, neraka kosong. Mereka menemani 72 bidadari itu. Itu untuk bagian kalian. Itulah 5, 4, bagi kalian. 3, 2, 1. Terima kasih. Haleluya, Bung John. haleluya. Iya. Nah, aku minta 20 detik ya. Ini pernah aku pikirkan saat aku masih oten dulu ya. Aku berpikir kritis tentang nubuat nabi-nabi palsu ini. Tapi izin ya Ustadz Juma, Bang Najib, 20 detik aja. Tentang nabi-nabi palsu. Kalau memang Yesus Tuhan, ini artinya Yesus tahu kalau akan ada Nabi Muhammad. Jadi dia mengatakan bahkan ada nabi-nabi palsu. Kalau dia memang nggak tahu kalau Muhammad bukan nabi, seharusnya dia buat ayat tidak akan ada nabi palsu karena aku yang terakhir. Tapi dia mengatakan akulah nabi-nabi palsu, dan itu yang membuat aku berpikir kritis dan mulai semakin ragu dengan Kristen. Lanjutkan ke Ustadz Juma dan Ustadz Najah selama 6 menit. Mohon maaf waktunya saya potong dan Masya Allah. 3, Mantap. 2, 1. Iya, jadi teman-teman ini lagi-lagi ya salto ke sana kemari. Datanya sudah sangat jelas sih. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Mau Anda apakan Allah, mau Anda pelintir seperti apapun baginda Rasulullah Muhammad SAW, umatnya tidak mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Umatnya tidak bernubuat dengan nama Yesus, tidak bermujizat dengan nama Yesus. Jadi buah yang Anda maksud itu tidak kena kepada kami umat Islam. Buahnya itu kembali kepada Anda. Kalau Anda mengatakan tidak semua orang menyebut Yesus Tuhan, tetapi ada juga yang menyebut Tuhan tapi tetap selamat, memang betul. Karena Tuhan yang dimaksud di sini adalah Kurios. Kurios ini adalah Tuhan, Nabi. Orang-orang Yahudi menyebut Yesus Nabi, mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan, mengakui Yesus itu sebagai Rasul Allah. Mereka menyebut Yesus itu Tuhan, dalam arti kata Kurios, pembimbing, guru, gitu loh. Penghulu, gembala mereka yang mengajak mereka menyembahnya kepada Allah. Mereka itulah yang mengusir setan bermujizat dengan nama Yesus dengan kaidah-kaidah yang benar. Tapi ada juga yang mengusir setan, menyebut Yesus Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Apa landasan benar atau tidaknya? Melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Kalau di kitab Anda dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang, kalian menuhankan Yesus itu atas kehendak siapa? Anak bau. Kalian beribadah hari Minggu, makan babi, menyembah anak Maria itu atas kehendak siapa? Anak bau. Jadi ada dua golongan menyebut Yesus Kurios. Menyebut Yesus itu adalah
utusan Tuhan, pembimbing, gembala. Ada dua golongan. Yang satu golongannya adalah murid-murid aslinya, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, tetapi mereka melakukan kehendak Bapaknya. Yesus itu apa? Mentaati hukum Taurat. Jika engkau mau hidup kekal, kata Yesus, maka lakukan, taati segala perintah-perintah Bapa. Mereka itu menyebut Yesus dengan bermujizat, tidak apa-apa. Yang bermasalah ini kalian. Bermujizat, mengusir setan, lalu kemudian bernubuat demi nama Yesus. Tapi inti ajaran kalian itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Coba saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Dengan nada yang liriknya yang agak menarik. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada Yesus atas kehendak siapa? Jawab. Silakan Dinda Wapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang benar ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa beliau pernah mendengar Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar. Sayyidina Umar dengan tegas mengatakan, sami'tun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qol, aku pernah mendengarkan Rasulullah berkata, la tatruni kama atorta an-nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memuji aku sebagaimana orang Nasara, Kristen dan wa'ala alihi washabihi memuji Isa alaihi salam atau putra Maryam. Dan ini terjadi memang. Apa yang disampaikan Rasulullah terjadi. Sampai Rasulullah mengatakan faqulu abdullah. Katakanlah aku ini adalah hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah, tidak lebih. Cuma bedanya beliau mendapatkan wahyu. Seperti itu. Makanya kalau saya teliti, ajaran-ajaran penyesat nabi-nabi palsu, itu memang terjadi di dalam Bible. Rasulullah juga pernah mengatakan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah. Tidak ada rasul yang diutus oleh Allah antara aku dan putra Maryam. Jadi antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu tidak akan ada yang namanya rasul. Apalagi yang namanya Paulus gitu loh. Makanya saya curiga sama Paulus ini. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus sesuai di dalam Galatia ya, ayat 12. Injil yang bagaimana yang diterima Paulus itu? Mengapa Paulus tidak menunjukkan ke umat manusia jika Injil yang dimaksud adalah keempat Injil kanonik? Bukankah keempat itu baru ditulis puluhan tahun setelah Yesus mati? Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus untuk memberitakan ajarannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sedangkan sebagaimana tersurat dalam Injil-Injil kanonik, Yesus diutus oleh Allah hanya untuk umat Israel yang tersesat. Nah ini kan bertentangan. Jadi bagaimana mungkin Paulus menerima wahyu dari Yesus, sementara Yesus sendiri hanya seorang rasul yang mengatakan dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lah, pengakuan Paulus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Yesus tidak pernah menvalidasi surat-surat yang ditulis oleh Paulus gitu loh. Jadi kita harus tahu siapa sebenarnya antikristus itu. Yang anti dan merombak ajaran Yesus. Sekian teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, setelah satu putaran lagi kita akan ke TikTok ya, atau sesi saling adu argumen secara face to face ya. Silakan untuk Rantai Perak dan John Peter 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Sekarang kita pergi ke yang dituntut oleh Bang Suma ya. Dari buahnya kan, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang Paulus ajarkan dan itu sesuai dengan ajaran Yesus. Dan kita lihat apakah si Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran Yesus. Dari buahnya kita akan lihat. Kita bisa baca di Matius 5 ya. Matius 5 mulai dari ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa yang dikatakan kepada Muhammad? Apa yang Muhammad bilang sendiri? Aku diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengaku.
Itu bukan membawa damai, membawa perang, memerangi. Dia sendiri yang memerangi. Bukan diperangi, dia dapat perintah untuk memerangi semua manusia. Sampai mereka mengakui ilah negeri Mekah dan dia adalah nabi. Dan mengikuti aturan-aturannya. Nah, kita lihat di ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini berbahagia orang yang dianiaya karena kebenaran. Nabi Anda berperang menganiaya orang. Jadi kebalikannya, buah-buah yang ditunjukkan itu buah-buah yang tidak baik. Ayat ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini yang terjadi. Orang Kristen dianiaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah. Yang memfitnah siapa? Pengikut Muhammad. Nah, sekarang kita lihat. Itu sunnah itu, contoh dari Nabi kalian. Kita lihat ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi nabi-nabi dianiaya. Nabi Anda bukan dianiaya, menganiaya, memerangi. Nah, dari buahnya kita lihat mana ajaran yang benar. Yang kamu tuntut tadi. Di Matius 7 tadi, dari buahnya kita melihat dia. Nabi-nabi palsu itu seperti apa. Nabi-nabi palsu itu tidak membawa damai. Dia diperintahkan untuk memerangi. Dia tidak membawa damai untuk menjadi sebagai anak-anak Allah. Dia diperintahkan untuk sampai semua orang harus taat kepada dia dan mengakui agamanya, mengakui Allahnya dan dia sebagai nabi. Nah, kalau kita lihat di sini ya di ayat 11 ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini memang begitu sepanjang sejarah. Islam terus menganiaya Kristen. Bahkan untuk saat sekarang untuk mendirikan gereja itu muncul sudah seperti bukan manusia lagi. Ada tenda bantuan, dirobek tenda bantuannya karena Kristen. Memang pengikut Kristus dianiaya sama persis seperti yang Yesus katakan di Yohanes 15 sampai 16. Mereka melakukan itu, mereka mengira bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Jadi mereka memusuhi Bapa dan Yesus Kristus. Itu yang kalian lakukan sampai hari ini. Mungkin begitu. Lanjut, Bro John. Oke, jadi tema antikristus. Anti berarti orang-orang yang tidak mau menerima sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Sebenarnya siapa orang ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, tutup diri dari kebenaran itu adalah orang kafir, orang kufur. Tetapi mereka malah mengatakan orang lain yang kafir. Sesungguhnya kafir itu adalah mereka yang menolak kebenaran apa yang ditulis dalam 3 kitab sebelumnya. Orang-orang munafik. Mereka kan kami berbeda. Alkitab, iman mereka mana? Sebenarnya itu yang lebih parah. Ketika orang lain mereka adalah sama dengan orang Kristen itu sendiri. Karena mereka telah membaca kitab. Mereka telah menyamakan diri mereka seperti kaum itu sebenarnya diharamkan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada lagi hal itu. Orang malah leluasa membaca, memahami kitab mereka. Kan haram mengucapkan selamat Natal, maka bagi mereka untuk membaca apa yang tertulis dalam kitab, apa yang terbaca dalam kitab itu. Diharamkan. Tapi kemunafikan tetap nafikan. Memang Tuhan telah mengatakan, telah diri mereka dari kebenaran. Ini orang kufur, orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Itu adalah keinginan daripada penyesat. Anti Kristus, anti Yesus. Padahal mereka
Keselamatan itu ada di dalam diri Yesus. Mereka menutup diri. Mereka menutup dari kebenaran yang sampai kapan, brother? 5, 4, 3, 2, 1. Terima Haleluya. kasih sekali lagi untuk khotbah gerejanya, Bung John. Terima kasih. Nah, 6 menit untuk Bang Zuma dan Ustadz Najah. Diskusi santai, saling ngobrol santai tanpa adanya adu otot. Ya, silakan 6 menit untuk Bang Punya Zuma dan Bentar Bang Ustadz. Kris. Bang Kris. Ini Bang Rantai yang Perak punya kena yang ban punya kan? hajatan. Gitu. Oke. Di-report Jadi kayaknya ada akunnya. akun lain. Nggak tahu. Kalau Kena report kalau ya? nggak ada, kalau dia nggak naik lagi, kita close. Bagaimana bro? Gimana Ya, gimana? closing dulu lah. Closing statement aja ya. Ada lagi nih. Kami dulu 6 menit kan? Iya, kita ambil dulu Betul, Bang. kesimpulan Betul, dari Bang. Bang Zuma dan Maksud Ustadz Najah gitu. Apa sih kesimpulan yang teman ada saya diambil ini gitu? masih naik atau enggak nih? Sambil menunggu. Naik aja. Dia Bang naik John, itu, nggak apa-apa. dia naik nanti. Iya. Oke. Semoga Bung Artinya John nanti gini, bisa ini ya. kalau yang nggak naik lagi, kita kunci aja close statement aja naik lagi. Tapi kalau dia mau lanjut, ngikut aja. Saya Iya, backup nanti akan ada diskusi, gitu. diskusi Oke, santai dan nanti jangan bahkan ada OT naik kok. Selain Bung Ototnya pintar Ya. kok. Aku yakin pasti Enggak. pintar. Mereka pinter-pinter gitu. Ya, hanya saja kadang Aku kan egonya intinya yang sama Rantai melewati Perak. Kita kepintarannya. tunggu kok bisa kena band dia. Ya di-report Itulah. kayaknya. Dan jangan lupa guys yang sudah gift di atas itu di follow ya, di follow murah rezeki kalian yang sudah memberi rezekinya koinnya, dan jangan lupa di gift ke Bung John juga ya. Silakan 6 menit untuk Bang Zuma dan Ustadz Najah untuk mengambil kesimpulan dan setelah itu kita akan diskusi santai ke sesi TikTok. 3, Iya. 2, 1. Jadi terlalu jauh Anda meloncat ya. Terlalu jauh. Penganiayaan itu jangan Anda larikan ke sana. Seakan-akan Anda itu pengikut. Bukan. Kalian itu ada berkat antikristus. Kan sudah kunyatakan tadi, kalian itu korban. Orang Farisi ahli Taurat itu keluar meninggalkan Yerusalem, membentuk sebuah komunitas bernama Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya Yesus mengatakan celakalah engkau, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk masuk ke agamamu, menjadi ahli neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Anda harus menyadari itu dulu. Agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi sebelum Islam itu datang? Jangan Anda jadikan Islam sebagai kambing hitam. Agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab? Islamkah? Atau Kristen? Itu dulu yang Anda pahami. Terus di dalam kitab saudara sendiri diterangkan di Kisah Para Pewarta 9 nomor 1 nomor 2. Sementara itu berkobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini nubuatannya sudah sangat jelas. Udah kena ini. Apa yang diterangkan di dalam Lukas 21 yang saya katakan kepada saudara, itu tidak bisa diragukan lagi. Namun sebelum itu terjadi, kata Yesus, terlebih dahulu engkau ditangkap, engkau dianiaya, engkau disesa, engkau dipenjara, engkau dihadapkan kepada raja-raja. Terlebih dahulu sebelum antikristus itu nyamar-nyamar seperti serigala, seperti domba, serigala itu, terlebih dahulu dia menganiaya dan menangkap kamu. Nah, datanya lengkap. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Apa Anda masih kurang? Ini siapa pelakunya? Paulus. Jadi jangan Anda nyebrang laut, Anda melihat kuman di laut, tapi kemudian latok-latok masuk di biji mata Anda nggak sadar gitu loh.
punyalah rasa malu sedikit. Yang menganiaya murid Yesus itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi yang menganiaya itu adalah Paulus. Kalau Anda mengambil Matius 5, justru Anda akan mampus nanti di sana. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, setitik pun tidak boleh ditiadakan hukum Taurat itu. Sementara Antikristus mengatakan, dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kan kontradiksi. Demikian, silakan Dinda Wafi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan Bang Zuma itu benar. Memang kenyataannya di dalam sejarah itu adalah Paulus, kan begitu kan ya? Insya Allah. Jadi Paulus memang pelakunya itu Paulus, bro. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Umat Muslim apalagi begitu. Makanya kalau Mas Rantai Perak mengatakan bahwa Islam ini diajarkan kekerasan karena Nabi Muhammad SAW sering berperang. Saya tanya kepada Mas John Peter, perang mana yang didahului umat Islam dan sebabnya itu gara-gara diawali oleh umat Islam? Tidak ada, bro. Dari beberapa perang yang diikuti oleh Rasulullah, semuanya itu didahului oleh orang-orang Yahudi, musyrikin Arab, orang Nasrani dan lain sebagainya. Hanya satu perang di dalam Islam ya. Hanya satu perang di dalam Islam yang didahului oleh orang Islam, yaitu perang Khaybar. Tapi perang Khaybar itu gara-gara orang Yahudi membantai perbatasan keamanan umat Islam. Makanya harus dibaca secara lengkap Al-Quran itu. Kalau di dalam surah Al-Anfal, di sana secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha fatawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau damai, Islam damai, bro. Dan faktanya dalam sejarah yang membantai Indonesia sampai berabad-abad itu bukan orang Islam, tapi jamaatnya Paulus, atau kita katakan Keresten. Belanda itu menjajah Indonesia itu dengan cara menjajah, bro, berabad-abad, bro. Tapi bagaimana Islam ketika masuk Indonesia? Ada nggak cerita tentang penjajahan Islam masuk ke Indonesia? Tidak ada, bro. Tidak usah jauh-jauh ke fakta sejarah di luar negara. Negara kita sudah menjadi bukti bahwa sampai hari kiamat nanti Kerestenlah yang menuai pertumpahan darah sampai berabad-abad di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Sekian. Iya, terima kasih banyak. Masya Allah, sangat terima berisi ya. kasih. Oh iya guys, makasih banyak. Terima kasih dulu, kita doakan kepada kita Mr. doakan D dulu, dulu. Iya, silakan. Ya. Boleh Bang Masya Cuman Allah. yang ini Bang, Iya, gimana, Dek? doakan gitu buat para sahabat Ustadz kita Wafi yang kalau sedang itu berzikir. adik saya Wafi itu doanya paling makbul sekali itu. Jangan, Bang. Silakan, Saya masih Dino. jualan lato-lato, Bang. Enggak. Ucapan-ucapan yang baik aja dulu. Nah, karena ini Bang John ini gimana Bang John? Orang kasih kita singa gimana? Kita nggak pernah minta. Gimana itu Bang John? Koin. Tadi Anda ribut tentang koin ke saya. Aduh, gimana ini? Linda Wafi Maka sebenarnya iya, disebutkan sebutan-sebutan baik untuk Masya adik Allah. kita Siap, yang Bang. telah memberikan singa gitu. Ini yang membuat John sakit hati sebenarnya. Ya, nggak, silakan Linda. saya juga Kepada Mbak Dia, semoga yang pertama apa yang jenengan lakukan, saya yakin akan Allah balas dengan yang lebih baik. Yang Amin. pertama, yang kedua, kita sebagai umat Islam yang berjuang menegakkan tauhid Allah akan selalu mendoakan para muslim yang mensupport baik dengan tenaga, pikiran, harta dan lain sebagainya. Allah tidak tidur. Nabi Muhammad juga tidak akan melalaikan apa yang telah kita perjuangkan. Kita ada di bagian masing-masing dan semoga Mr. D mendapatkan barokah dan manfaat dari apa yang telah beliau lakukan. Sekian, Bang.
Masya Rabbal Allah. alamin. Iya, iya. Mas. Gimana itu Bang John? Aduh, kayak mana itu Bang John? Saya bisa jadi saya- saya jadi isu hangat lagi besok, difitnah lagi saya. Sudah bisa saya close man. Closman. Gilirannya? Silakan closman. Silakan. Statement. Iya. Kita diskusi santai, Bung John. Sesi tanya jawab. Bung John. Statement. Masya Oh, Allah. yes, Dia belum yes, close man. statement. Universe. Aduh, bagaimana itu Bang John? Mampus. Bang John, ya Allah Bang John. Allah. Gimana nih Bang John? Aduh. Makanya saya close dulu. Masya Allah Bang John, gara-gara closman ini Bang. Iya. Besok saya jangan difitnah. Rezeki, Bang Suma ngemis-ngemis koin ya, jangan ya. Aku nggak pernah minta lo ya. Karena beliau ini Mr. D memang sayang sama saya, sayang sama kristolog Muslim gitu loh Bang. Nah saya harapkan dari Kristen juga ada yang sayang abang, tapi ternyata mereka malah menjauh Bang. Maafin aku ya, aku bukan sengaja. Ya silakan. Naik ke sini bukan menjadi kedekatan harap maklum. Bukan curhat lagi dia. Besok-besok difitnah lagi saya. Iya, kita Jadi- diskusi santai 30 menit. Bung Gimana? John. Sudah Diskusi bisa saya close. Closman. Close man. Astagfirullahaladzim. Bukan disabung, Menjadi ya. menjadi bagaimana? Sudah bisa? Asta waktunya dimulai timernya. Ayo, apa John mau ini? Mau ikut aku mualaf? Ayo. Ayo. Mu'alaf lah John. Amin. ya Rabbal Nah, gimana? alamin. Iya. Ayo John. Waduh. Rantai perak Asyhadu. sudah jadi rantai Nanti apa nggak itu ini John? kita Rantai Pira sudah jadi rantai putus. Dia nggak mau naik lagi sini, terputus. Rantai putus. Ganti nama Jadi, nanti besok. gimana? Kamu pinter loh John. Aku Lanjut. akui kamu pinter. Cuman egomu masih membatasi kepintaranmu itu. Iya, iya. Coba ikuti saya Bang. Cerdas, John. Asyhadu. Kalau Aku mau akuin. ditutup, biar tutup. Gimana kira-kira? Koin dulu Bang dibahas. Gimana itu koin? Kok jadi kayak gini jadinya? Anda jadi saksi, aku nggak ngemis-ngemis lo ya. Besok nanti dibilangnya, Bang Suma cuman ngemis-ngemis koin. Cuma itu Hmm. mencari-cari kan emang untuk mencari enggak lebih kok, itu kenyataan dan fakta. Kita 3 Jumat tidak berdebat, dari mana akan mendapat koin? Oh. Masih sempat juga ini antikristusnya keluar. Ya ampun. Ini ngomong dengan kebenaran. Ketiga Jumat tidak berdebat. Hmm. Saya kalau nggak berdebat, saya semakin kaya Bang. Saya akan fokus di usaha saya. Iya, itu Anda. Ya. Ya, Itulah saya bukti ilmu sebenarnya tadi, John. tadi inginkan adanya perdebatan dengan Juma. Saya sudah mengatakan itu tidak konsisten. Mengatakan kepada saya, ya, tetapi di debat terakhir, Juma mengatakan Yesus itu tidak salah. Artinya, Juma konsisten. Saya merasa Juma hanya memampir untuk berdebat dengan tujuan mencari keuntungan pribadi. John, Prinsip sebelum Ya Allah ya John, Karim. cek dulu Apa hubungannya Bang ini? Suma ini pengangguran kah? Apakah dia ada usaha Iya. kah? Ada usaha kah? Bisnismen kah? Cari tahu dulu, Anda John. mau ada usaha, Anda itu hak Anda, itu usaha Anda. Nah, itu Ya, dia. kita tidak menyerang pribadi Anda, tetapi ya saya lihat Juma suka masuk ke room Kristen. Iya. Kalau dia konsisten Karena Yesus itu kalian umat adalah Isa Kristen, Al-Masih, John, terus berdebat dengan Juma. Nah, tetapi ketika akhirnya Juma mengatakan, saya terus berpikir, apa Gimana orang caranya ini dapat munafik? koin juga gitu? Nah, ternyata Juma ini hanya mencari koin. Itu Karena saya sering Anda Dasarnya. fitnah. Anda sering fitnah saya, Zuma itu cuma cari-cari koin bukan gitu. saya fitnah, Kak. Saya John. fitnah itu berada ada bukti. John. Kalau buktinya memang Bang apa? Zuma cari kalau koin, fitnah itu Bang Zuma yang cuma di lumpur, John. dibuat, yang tidak ada Iya, buktinya. cuma di lumpur. Maka Islam Betul betul gitu. betul. Masya Jadi Allah. Juma debat sama orang Kristen, tidak ada pemasuk.
Rusia. Nah, nanti Apaan di sih? sana Apaan sih ngomong apa sih orang ini? saling ceramah. Jangan curhat kok, Gitu. John. Itu Maya. John, logika gini, John. Kalau Ngomong memang apa mau cuma sih? nyari koin, itu Bang Juma udah mandi lumpur atau Kita mandi tadi kan mandi air baptis, menanyakan John. kepada saya ini orangnya fair. Di depan kamu omongan berbeda. Saya naik ke atas ini hanya untuk perak. Sebenarnya saya tidak menyetujui terjadinya perdebatan ini. Karena apa? Karena Yesus dan Isa Al-Masih itu berbeda. Nah, ketika dia mengatakan berbeda, maka tidak ada lagi perdebatan. Ya, tapi berbeda itu dibuktikan, Bang. Perbedaan itu Jadi gini, dibuktikan dengan merevisi, mengembalikan kitab Anda ke istilah-istilah Yunani gitu. Kalau Anda mengatakan berbeda, artinya kalau Bible, berbeda Bang, tetap Bible, berbeda. Bible Anda pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa dibedakan dengan terjemahan Al-Quran. Di dalamnya ada kata Ka'bah, oke? Di dalamnya lengkap dengan semua pokoknya ayat Anda itu. Tidak ada satupun terjemahan lama mengatasnamakan Yesus, nggak ada, Bang, nggak ada. Nggak ada di kitab Anda terjemahan lama itu Yesus, nggak ada. Semuanya mengatasnamakan Isa Al-Masih, gitu loh, Bang. Saya mau statement, kalian tidak mau kalian di room ini. Ketiga, saya ingin menutup, kalian tidak memberi kesempatan. Nah, itu Anda sudah dikasih koin sama dia tuh. Masya Itu Allah. dikasih Dia udah tuh. kasih Anda koin. Terima kasih kamu. Nah, bilang terima kasih dong. Daripada merepet terus ternyata cuman mau juga koinnya. Artinya begini, saya orangnya fair. Ketika ada di hadapan Oh, mulai Anda, lemas itu, saya Bang. akan Bahasanya lebih halus, akan- Bang. Iya, artinya saya akan berkata fair. Saya tidak akan istilahnya bersama di depan bermanis-manis seperti beludak, tapi di belakang dia menggigit. Itu bukan Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? begitu, brother. Anda di mana-mana Anda bahas ceritain saya masalah tentang koin. kan untuk menutup debat tadi dengan proses ini. Bro Rantai Perak sudah naik kembali ke atas. Saya serahkan kepada Bro Rantai Perak, apakah mau dilanjutkan tidak diberi. Bagaimana Bro Rantai Perak, cukup sampai di sini? Saya hanya hadir untuk begitu, brother. Rasa dari tadi Jadi sebenarnya sudah begitu, selesai ya. untuk kita semua, untuk kita Itu semua, apa tuh story itu? walaupun Apa? dengan Suara head. Itu headset saya sama sekali apa? Insya Allah. Gimana nih, John? jadi kalau Kita nggak ada minta loh, John. ya makanya saya bilang ini Kita nggak ada minta loh. Memang stres kalau dipikir ini. John, Ini berkah, ini berkah. Rezeki, John. Lalu Mbak De, John. Ini berkah karena kita meluruskan antikristus Ya, gitu. Kristus. Gitu loh, Bang. John mau bicara gak bisa terus. Iya. Dia kan jadi saya kemana-mana aja pasti ada yang kasih rezeki itu dari Allah, John. Bukan kita ngemis-ngemis koin artinya gitu loh. begini, jika Anda itu naik berdebat, Heeh. saya melihat di sana itu tidak kesimpulan dari perdebatan kita. Loh, Bisa Artinya bicara gitu. dikasih lagi sama John. Alhamdulillah, Nah, John. ini makanya Oh, Pak jadi John, kalau ketiga Jumat sudah mengatakan serupa dengan Yesus, maka tidak ada perlu perdebatan. Tapi kalau diskusi saling tanya, artinya Juma pengen lebih dalam tentang ajaran kami, atau kami pengen kami akan datang menemui kalian. Kurang lebih seperti itu, brother. Oke. Maksudnya apa ini? John, begini John. Ngomong Aku apa sih, Mas John? sebagai moderator, tahu. John, ingin Aku nggak ngerti meluruskan aja, ngomong John. apa dia. Itu menurut Anda, John, orang yang tidak sejalan dengan Anda akan anggap sesat. Anda akan merasa jalan milik Anda adalah yang paling benar. Padahal jalan Anda yang benar itu hanya milik Allah, John, yang benar. Yang tahu orang itu salah, Kalian, brother, sesat, niat itu yang buruk agama itu kalian, hanya Allah, keyakinan. John. Jadi kamu nggak berhak Artinya mengatakan, kesesatan oh si itu ini niatnya buruk, ini nggak berhak, John. Nggak berhak. begini, kembali sama Lancang, kita John, kalau begitu. masing.
agama kamu, kami agama kami. Apa yang kami imani. Nah, ketika kalian mengkip Yesus, kalian kan tidak senang ketika kami menuhankan manusia menurut kalian. Nah, di sini yang masuk neraka itu siapa? Orang yang mengikuti ajaran sesat menurut kalian. Artinya Menurut Yesus, begini, Bang, kebenaran menurut itu hanya Yesus, Tuhan semata. Bang, menurut Kami Yesus, begini Jumat, menurut ada Yesus dalil, yang masuk ke jadi neraka bukan itu aku. kalian. Matius 7, Ya. Matius 7 yang tadi, enyahlah kalian daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, lalu mencampakkan orang pelaku kejahatan ke dalam dapur api. Yang dikatakan pelaku kejahatan adalah yang menyeru Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus. Itulah pembuat kejahatan. Dan Yesus mengatakan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Siapa ini? Orang jahat. Siapa orang jahat itu? Yang menyeru Yesus dengan sebutan Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Kan itu, Bang. Itu poinnya. Betul banget. Jelas sekali tuh. Bukan akan setiap membuat- orang yang berseru kepada Tuhan, kepada Yesus Tuhan. Begitu. Iya kan memang Bukan ada dua semua golongan, Bang, yang menyeru Yesus itu Tuhan. Bukan- Yang pertama murid-murid bukan aslinya, otomatis yang kedua kita kalian, mengikuti gitu. Tuhan, itu. Murid-murid aslinya melakukan kehendak Bapa, sementara kalian tidak melakukan kehendak Bapa. Betul? Yes. Yang dibicarakan situ kan Nabi Anda yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa Nabi saya? Apa yang tertolak Kenapa? dengan Nabi saya Iya, menjalankan apa yang Tuhan Allah Benar, ya. perintahkan. Nah sekarang Anda Nah, sebagai dengar. Kristen, Kehendak Bapa itu apa? kehendak Bapa itu agar mengimani segala perkataan perintah yang datang kepada Bani Israel, agar Bani Israel taat kepada perintah yang datang kepada mereka. Yang datang kepada Bani Ismail, agar Bani Ismail taat kepada yang diperintahkan kepada mereka. Itulah kehendak Allah itu. Coba, lakukan segala kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Jika engkau ingin masuk hidup, kata Yesus, maka lakukan, taati segala perintah Tuhan. Kan begitu. Nah sekarang Kehendak apakah Bapa itu, dengar Sul. Kehendak Bapa itu supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian menolak Tuhan Yesus. di mana? Di Supaya mana apa? itu dikatakan? Supaya Di mana Yesus itu dikatakan? menggantikan- Oh, Di mana itu sebentar ya. dikatakan? Kehendak Bapa agar engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu di mana? Oke. Oke, tunjukkan Dan kepada saya. Bro. Kalau ada ayatnya saya pakai anting-anting malam ini. Dan saya Oke. fotokan dan saya viralkan. Coba. Kalau ada ada datanya. Ayo. Kalau kamu harus mesti dibawa di dalam doa dulu kamu untuk Nah, supaya kan anti nggak bisa kan Bang? Abang nggak bisa nunjukkan kan? Nah, itu dia. Saya masih baru mau cari. Oh, Orang silakan. yang Mau cari katanya, Bang. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Coba lihat, aku coba. Masih mau cari rupanya. Silakan Bang. Saya kira sudah siap ayatnya. Wah, Alkitab 5 kali tebalnya dari Quran, 5 kali. Iya, Orang tapi itu kan itu cuma kan cerita-cerita orang, Bang. Cerita-cerita orang, bukan firman Tuhan. Isinya Alkitab itu kurang dari Quran itu kurang dari Alkitab. Sayangnya cerita tentang Yesus usia 13 sampai 29 nggak ada, cuma cerita-cerita Iya, yang Ini cerita Nabi susu Cuma 35 tahun. nggak ada artinya itu. Selingkuh di saat suami dalam perjalanan jauh, Dengar, nggak ada dengar. gunanya. Data-data kayak gitu disertakan di situ. Ya, silakan. dengar betul ya. Ya. Dengar ya. Mm-mm. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Sebab inilah kehendak Sebab- Bapakku, yaitu tadi kan setiap kehendak orang yang Bapa. melihat anak dan percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang Anda percaya nggak kepada Yesus? Sebagai anak Allah, betul. Sebagai Allah Nah, oke. sebagai Kalau penebus, Anda percaya Allah kepada sejati, Allah Yesus, penebus. kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda percaya kepada perkataan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam betul. Yohanes 14, jika engkau percaya kepada aku, maka Jangan engkau dulu. akan Lanjutkan melakukan dulu yang pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Benar nggak gitu, Baca Bang? semua yang tadi. Baca semua yang tadi dulu. Sebab inilah kehendak Bapakku. Bapa ini Tuhan ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak ini adalah Yesus,
ya, atau kekasih Tuhan, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Kan tadi sudah saya katakan, Bang. Yohanes 12 nomor 48. Perkataan Yesus yang akan, iya, betul, betul. Yang akan membangkitkan Iya, betul. di akhir zaman itu Yesus Kristus. Iya, Dan yang betul. akan menghakimi dia. Kenapa Bukan dia bisa Muhammad. membangkitkan, Bang? Kenapa dia Muhammad bisa akan membangkitkan? dihakimi oleh Yesus Kristus. Kenapa dia bisa membangkitkan? Kenapa? Ini dulu pertanyaannya. Kenapa? Nabi kalian akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Oh enggak, di kitab kami justru Yesus yang dihakimi, Bang. Ayo. Kitab kalian kitab kalian tidak sesuai dengan kitab para nabi, rasul. Nabi yang mana yang Anda maksud? Rasul yang mana yang Anda maksud? Semua nabi dan semua rasul. Semua nabi Kamu itu yang tunjukkan. mana? Yang mana? Kamu tunjukkan ke saya. Oke, di mana oke, satu baik, kitab- baik. kitab Oke, nabi-nabi Bang dan Rantai kitab Perak, rasul-rasul Bang Rantai Perak, coba yang Anda sesuai dengan tunjukkan agama kepada saya, coba Anda tunjukkan kepada saya pesan Yesus agar waspada kepada orang Arab. Maksudnya? Lah kan Yesus meminta agar waspada kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Yesus berpesan agar waspada kepada ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Kan gitu. Nah sekarang Anda menuduh Rasulullah. Tolong tunjukkan kepada saya agar orang-orang ahli kitab itu waspada kepada bangsa Arab. Ada nggak? Diperingatkan Israel jangan menyebut Allah lain, nama Allah lain. Nggak, itu sudah konteks beda-beda Allah itu, SPT Bang. itu jangan disebut oleh Israel. Jangan sekali-kali kata itu keluar dari mulutmu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Pada saat Tuhan mengatakan itu di dalam kitab Keluaran 20, Bang. Ilah yang ada cuman Hasem. Sementara Anda membuat ilah baru bernama Yesus. Baca Keluaran 23. Mau lari kemana? Apakah ilah yang disembah oleh Musa itu bernama Yesus? Dari bentukan manusia? Dilahirkan oleh manusia? Kan Oke, tidak, saya baca, Bang. kamu dengar saya baca ya. Keluaran Silakan. 23. Iya, nanti Keluaran Anda akan 23. dihantam Kejadian 17 nomor 7. Silakan. Dengar dulu. Keluaran 23 ayat 13. Iya. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Diam dulu, ini firman Tuhan. Firman Tuhan Allah Israel. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah Terus? nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi sudah dikatakan berawas-awaslah kamu. Nah, Allah lain ini yang mana? Allah lain ini Yesus. Allah lain itu Allah bangsa-bangsa lain, termasuk Allah Yesus. Jangan salah. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Tuhan yang datang kepada Bani Israel, apakah itu Tuhan untuk Bani Israel saja, bukan Tuhan untuk alam semesta? Memang Tuhan kamu Tuhan alam semesta. Tuhan kamu Tuhan sesembahan bangsa suku Quraisy, bukan Tuhan Allah Israel. Loh. Saya tanya, Iya, saya ulang. Apakah Tuhannya Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel, bukan Tuhan alam semesta? Oke, sekarang kamu dengar ya. Kamu dengar saya baca ya. Iya. Kamu dengar ya. Iya, silakan. Ya, kamu dengar dulu supaya jelas. Silakan. 2 Tawarik 32 ayat 19, catat. 2 Tawarik 32 Tawarik ya 32 ayat 19. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia ini. Allah kamu Allah negeri muka, bukan Allah Yerusalem. Oh, bahaya itu. Berarti Tuhannya Yerusalem itu bukan Tuhan bagi negeri Mekah. Nah, kamu dengar. Bukan. Kamu dengar. Berarti Tuhannya Bani Israel itu terbatas, cuman Israel tok gitu ya? Saya perjelas. Kamu dengar saya perjelas ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yehovalah yang menjadikan langit. Mazmur 96 ayat 5. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Yehovalah yang menjadikan langit. Yehova yang menjadikan langit, bukan A-L alif lam lam H. Oh, bukan. Anda salah, Bung. Anda salah. Tuhan mengatakan, dengar dulu. H itu
Ilah negeri, ilah persembahan Quraisy, Allahnya Salah, Quraisy. salah Anda, salah Ilah Anda. negeri Mekah. Salah. Gini bang. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 12 itu sudah sangat jelas dikatakan bahwasanya Tuhan akan mencari tempat di mana namanya akan ditegakkan di sana. Ditegakkan setegak-tegaknya nama Dia. Tempat itulah yang harus kita cari. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang kamu mundur lagi. Enggak. Ulangan, kita harus jujur terhadap kebenaran. Nggak boleh kita itu ngarang-ngarang bebas, Bang. Sekarang kalau Anda mengatakan Oke, nanti Pera mute dulu biar Bang Zuma 3 menit ya. Ya Bang Zuma ya. Pernyataan yang jujur. Iya, boleh. Oke, nanti Pera silakan mute dulu. Nanti Katanya jawab dulu. TikTok, kenapa sudah 3 menit ini? Enggak, karena ini gini, biar asik aja. Ini enggak debat kok. Nanti selesai ini kita diskusi santai lagi gitu. Agar tidak potong-potong, jelas ya. 3, 2, 1. 3 menit kelamaan, bro. 2 menit. Iya. Jadi gini. Abang harus tahu gitu loh. Bahwa ketika Tuhan itu datang, Dia menyatakan diri tidak langsung kepada seluruh manusia. Memang tidak. Karena kenapa? Tuhan itu hanya menyatakan diri kepada para utusan. Pada saat Tuhan datang kepada Abraham, Dia tidak datang kepada bangsa lain. Dia datang kepada Abraham untuk menyatakan dirinya. Makanya dikatakan bahwasanya yang datang setelah Yesus itu adalah penghibur. Dia adalah penolong lain. Kenapa dikatakan penghibur? Karena sebelumnya para nabi yang diutus hanya kepada golongan tertentu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Dan itu tidak disifati oleh Yesus. Pengutusan Yesus hanya diutus kepada Bani Israel saja. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wan nadhira. Nah sekarang kalau ditanya, tunjukkan kepada saya pernyataan Yesus Dia diutus kepada seluruh umat manusia. Dan tolong tunjukkan seruan-seruan Yesus. Wahai umat manusia, tunjukkan kepada saya. Tidak akan pernah Anda temukan. Nah, dengan adanya Rasulullah Muhammad SAW yang diutus oleh esensi yang sama, yang tadinya mengutus hanya kepada golongan tertentu, setelahnya kemudian ajarannya disempurnakan, peruntukan pengutusannya sebagai khatam nabiyin itu diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku ini sesungguhnya adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, terhadap kalian juga. Nah sekarang coba tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan Anda temukan itu. Dia hanya mengatakan aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya di dalam Al-Quran itu Bang, seruan daripada 3 menit kan? Oh ya 3 menit. Dua. Seruan daripada Al-Quran itu jelas. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqat. Ittaqullah wa atiun dan seterusnya. Banyak seruan-seruan yang hanya ditujukan kepada yang jelas ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sementara Yesus ya tidak pernah sekalipun menyeru kepada seluruh umat manusia. Seruannya boleh Anda lihat di dalam Markus 12 nomor 49. Selalu merujuk kepada Bani Israel. Nanti setelah ada antikristus, lalu kemudian merubah ajarannya seakan-akan untuk seluruh manusia. Kalau Al-Quran jelas Bang, Rasulullah itu jelas. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Seluruhnya kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Semuanya seruannya itu kepada seluruh umat manusia. Tetapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Terima kasih banyak, sangat berisi dari guru kita ya, Bang Zuma. Ya, nanti Perak, silakan 3 menit. Lu jelaskan, jangan lari kemana-mana. Ya, jadi Suma dan teman-teman Muslim berpikir bahwa ilah negeri Mega ada sama dengan Allah di Yerusalem ya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal kita bisa mengenal dari sifat-sifatnya dan pengenalan dirinya sangat berbeda. Allah Israel adalah roh, dipanggil oleh bangsa Israel sebagai Bapa kami. Islam sangat menentang untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Itu salah satu contoh saja. Tapi kita pergi ke Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yehova, bukan A-L-L-A-H.
Yehova, Elohe nenek moyangmu, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Kus ini yang mana? Yehova, tetragrammaton, bukan alif lam lam ha. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Nah, di sini kata Elohim sini, ini kata El sini dari dasar kata El kan, itu dipakai oleh segala bangsa El ini, termasuk Al-Ilah, El-Ilah yang dijadikan nama diri proper name di dalam agama Islam. Nah, padahal itu dasar katanya adalah El ya. Makanya orang di bangsa Kanaan bahkan pra Israel masuk ke sana mereka memanggil itu El Elyon. Kalau Aram bahasa Aramaik Ela atau Elaha. Kalau bahasa Ibrani Hebrew Elo Elohim. Arab El Ilah atau Allah. Itu bukan proper name. Itu sebutan kepada sesembahan. Bisa dia batu, bisa dia kubus, bisa dia pohon. Ilah kamu, Allah kamu. Makanya ada berhala. Berhala itu tidak harus apa? Uang pun bisa jadi berhala. Kamu bisa menjadikan uang itu sebagai berhalamu, yaitu kamu hamba uang, artinya memperhambakan diri kepada sesuatu yang kamu anggap lebih berkuasa dari kamu, termasuk uang. Kamu bisa pikir uang lebih berkuasa dari saya, dia bisa memberi kekuasaan kepada saya. Jadi itu kata Elohim, kata Allah itu diambil oleh Arab, disalahartikan, dipikir itu nama, karena orang Israel tidak mau menyebut nama Allahnya, tetapi menyebutnya Sema, Adonai, ya kan? Adonai itu maksudnya Tuhan mereka. Karena mereka tidak menyebut tetragrammaton ini, jadi mereka menyebut nama Tuhan. Tuhan itu yang di bahasa Indonesia kita bilang Tuhan. Jadi orang Israel tidak mau menyebut langsung, mereka panggil Tuhan. Kita juga Indonesia, Tuhan dan Tuhan itu untuk membedakan penguasa dengan Tuhan yang biasa. Tapi intinya Yehova ini tetragrammaton. Ilah negeri muka bukan Tuhan tetragrammaton ini. Kalau di Alkitab ada Allah-Allah emas, ada Allah-Allah tuangan, ada Allah orang Amori, orang Yebus, orang Kanaan. Allah itu banyak Allah, termasuk Allah negeri Mekah. 5, itu bukan Allah Israel, 4, bukan Yehova. 3, Begitu. 2, 1. Iya, rantai perak, kamu sangat benar. Semua bisa menjadi berhala, seperti patung juga salib itu menjadi berhala jika dianggap suci ya, karena dia benda bukan Tuhan. Dan silakan pada Bang Zuma 3 menit dikasih paham. Oke. Dengarkan saya ya. Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama pribadi Tuhan. Hadapkan saya dengan orang Yahudi yang bisa mengatakan dan bisa membuktikan bahwa nama Tuhan itu adalah Yehova seperti yang Anda gambarkan. Yehova itu adalah gelar Tuhan. Jadi ada beberapa aspek yang perlu Anda tahu. Binatang, tumbuhan, manusia, kemudian Tuhan, malaikat, iblis. Itu Anda harus tahu. Yehova atau Adonai atau Yod-Heh-Vav-Heh atau yang mereka sebut Hasem itu adalah gelar kepada pencipta langit dan bumi. Bukan makhluk. Kami sebutnya dengan sebutan Khalik. Makanya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan itu, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku Yehova, aku belum mengatakan kepada mereka. Apakah demikian bahwa Yehova itu adalah nama Tuhan? Itu adalah bohong. Kenapa? Karena ternyata Abraham jauh sebelumnya sudah menyebut nama Yehova itu. Di mana buktinya? Kejadian 15 nomor 8, Kejadian 15 nomor 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Yehova." Gimana tuh? Dia sudah menyebut Yehova, dia sudah menyebut Hasem, dia sudah menyebut Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama Tuhan, tapi gelar. Kenapa? Abraham sudah menyeruhnya. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh." Baca itu, Kejadian 15 nomor 8. Kata Abraham, "Ya Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh." Tetapi di dalam Ulangan dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, tetapi tentang namaku, aku belum mengatakan kepada mereka. Berarti nama yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau tentang Yehova, Abraham sudah memanggilnya. Bahkan Adam dan juga Hawa sudah memanggil nama itu.
Nama Yotevave itu rujukan kepada pencipta langit dan bumi. Kalau kita menyebutnya dengan apa? Sang Khalik yang hidup, yang ada lagi ada untuk selama-lamanya. Itulah dia. Jadi kalau dia mengatakan aku belum menyatakan diri, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Faktanya Abraham sudah memanggil dia kok. Ya Elohim Yahweh. Itu ada dasarnya saya berbicara seperti itu. Berarti Keluaran 6 nomor 3, nama yang dimaksud di sini bukan Yotevave, karena Abraham sudah menyerunya Yotevave. Berarti ada nama yang sangat-sangat akan ditegakkan, di mana Tuhan sudah menunjukkan kota kudus yang harus dicari oleh Bani Israel, yaitu Mekah Al-Mukarram. Di sanalah nama kemudian Tuhan itu ditegakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Masya Allah. Gimana Rantai Perak? Apakah kamu masih belum terima? Apa masih mau mengambil lagi? Mungkin itu Mas moderator Bang Rantai Iya. Perak bilang tadi Allah itu generic name ya, bukan proper name. Iya. Bisa nggak dengan open camp kemudian data sampean dapat dari mana gitu? Karena sekelas orang Katolik sendiri mengatakan itu proper name loh. Iya, proper name. Allah Di Kamus itu Al-Munjid, tidak ada Dr. Luis kata Ma'aluf Allah mengatakan di itu dalam proper name. perjanjian lama. Kata Allah yang kita pakai di dalam bahasa Indonesia itu dari Elohim, Elohe. Nggak ada itu dari L-A-L-L-A-H. Apalagi disebutkan sebagai proper name. Ada orang yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat seperti itu. Orang kan terserah berpendapat gimana, tapi faktanya enggak. tidak ada. Jenengan itu dapat ilmu bahasa dari mana mengatakan Allah itu proper name, generic name, bro? Memang generic name. Mana Karena datanya, kata bro? Allah itu digunakan kepada banyak Allah. Yang saya sudah bacakan tadi, segala Coba Allah bangsa-bangsa adalah open cam, bro. Datanya di mana, bro? Ilmu bahasa Alkitab. mengatakan Allah itu adalah generic name. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Allah orang Yebus, orang Kanan, Allah tuangan, Allah emas. Jadi itu bukan generic name, bukan proper name. Susah ini kalau gak ada datanya. Lanjutlah. Oke. 3, 2, 1. Nah, kita lihat di pengutusan Musa yang dikutip tadi ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yehova, bukan akulah Allah. Kalau di dalam Quran, akulah Allah. Ya kan? Kalau di dalam Alkitab, akulah Yehova, bukan akulah Allah. Aku telah menampakkan diri. Dia menampakkan diri ya. Beda menampakkan diri dengan menyatakan diri kan. Menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi di sini Elohim yang Maha Kuasa berarti ada Elohim yang tidak Maha Kuasa, paham? Tetapi dengan namaku Yehova aku belum menyatakannya. Kapan dia menyatakannya? Itu kepada pribadi Yesus Kristus, namamu yang kau berikan kepadaku. Yehova ini juga punya arti, lihat paku, lihat tangan. Dia sudah menyatakan dari jauh-jauh hari. Kita lihat di salib, lihat paku, lihat tangan. Dialah itu nama itu sendiri. Dia telah menyatakan diri ke dalam dunia. Nah, kalau lalu kita lihat ya, tentang nama ya Allah ya. Nah, di Quran, Al-Quran sendiri menggunakan nama-nama orang Yahudi, di mana di dalam nama-nama orang Yahudi mengandung nama Allah mereka. Jadi ini nama orang Yahudi ini mengandung nama sesembahan mereka di dalam. Sama seperti misalnya Sakaria, ya kan? Yehova mengingatku. Nah, di sini anehnya Quran mengatakan akulah Allah. Dan dia menyebut nama-nama tokoh-tokoh Israel di mana nama Allah mereka sesembahan adalah Yehova, Yahweh itu. Itu lucu kan? Allah di sini, Allah YST bingung dengan dirinya sendiri. Dia menggunakan nama-nama Yahudi, di mana di dalam nama-nama Yahudi itu mengandung nama-nama Tuhan orang Yahudi. Tetapi di dalam Quran dia menyatakan, aku adalah Allah. Jadi namanya Allah. Berbeda dengan nama-nama yang dia bawa. Di mana contohnya kita bisa lihat. Kita bisa lihat di, kita cari ya. QS 19 ayat 7. Wahai Sakaria. Dia menyebut Sakaria di sini.
Dia tidak tahu kalau Sakaria ini mengandung nama dari Tuhan Israel, Tuhan Yehova. Sakaria, Yahya mengingatku. Wahai Sakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Namanya Yahya. Yahya artinya apa? Yahweh bermurah hati. Yahweh bermurah hati. Ini kan lucu. Allah SWT di sini jadi kacau sekali. Katanya namanya Allah. Lalu dia menyebut nama Allah, namanya nama Allah orang Yahudi. Di dalam nama-nama orang Yahudi itu. Oke, Kita lihat ya. Oh, sudah. Iya. Ustadz Najah mau menambahkan dulu atau langsung ke Guru Ndazuma? Saya nambahkan sedikit, Bang ya. Oke, silahkan selama 3 menit. 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Rantai Perak tadi mengatakan Zakaria itu artinya mengingat Allah. Oke. Karena zakar itu dari kata zikrun ya, kalau bahasa Arab itu berarti mengingat. Iya itu artinya Tuhan. Zakaria bukan artinya Allah ya. mengingat. Nah, yang lucu itu ketika kita larikan ke Yesus. Di Arab ya, Bible atau Alkitab Al-Muqaddas itu kan Yesua. Yesua itu artinya kalau kita teliti sama seperti Isa, yaitu dari arti orang yang selamat. Tapi dia ternyata tewas, bro. Di salib, bro. Gitu loh. Kan bertentangan berarti gitu. Zakaria mengingat Tuhan, oke. Kemudian Yohanes Pembaptis atau kalau di kita itu Yahya, maknanya sudah benar. Tapi ketika sudah kembali kepada Yesus atau Isa, yang artinya orang yang terselamatkan, ternyata dalam dunia Kristen itu tewas gitu loh. Di tiang salib. Nah ini kan gabrul namanya. Dan ketika Allah itu dikatakan generic name, soalnya gini bro, kata Allah ini dicomot-comot oleh 2 agama gitu loh. Yang pertama Kristen, karena LAI sudah tidak bisa mengelak lagi ya, sehingga menggunakan lafal Allah. Dan itu dikritik oleh Christian Prince. Christian Prince itu mengkritik, sudah saya upload videonya, bahwa dia sama sekali tidak setuju dengan Kristen Indonesia yang menerjemah dengan menggunakan kata Allah. Seharusnya menggunakan kata Yehova, kata dia, jangan Allah. Begitu. Yang kedua, Rabbi Sadi Gaon. Rabbi Sadi Gaon dalam targumnya di Kejadian 1 nomor 1 secara tegas mengatakan awwaluma khalaqallah. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Yehova diterjemah Allah oleh Rabbi Sadi Gaon. Ini jadi kata Allah ini dicomot oleh 2 agama. Tapi kita sebagai orang Islam tetap teguh pendirian bahwa Allah ini adalah nama Tuhan dan ini sudah didilkan oleh salah satu Dr. Louis Ma'aluf yang beliau adalah dari kalangan Katolik, bukan dari kalangan Islam, bro. Bahkan Dairatul Ma'arif ya, kitab-kitab barat yang menulis kitab-kitab barat tapi berbahasa Arab, kumpulan dari semua manajemen ilmu-ilmu itu mengatakan Allah itu proper name. Nah, lucunya Kristen Indonesia karena tidak terima Allah itu dikatakan proper, dia dalilnya malah ngambil dari Alkitab, kan gabrul namanya, gak ilmiah gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, sangat berisi. Terima kasih ya. Kita langsung ke Bang Zuma dulu ya, ke Guru Ndazuma. Silahkan Guru Ndazuma selama 3 menit, dimulai dari sekarang tanpa dipotong. Iya, jadi Oke. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Allah itu bukan nama Tuhan, tetapi kemudian Anda tidak mau menisbahkan kepada penamaan esensi Tuhan di dalam Al-Quran, lalu kemana Anda akan berpijak? Itu. Dalam bahasa Yunani tidak ada Allah. Di Indonesia ada Allah, tapi Allah itu semisal atau mirip. Maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada bahasa yang digunakan oleh Yesus. Apa itu? Bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Di mana Allah di situ jelas artinya di dalam Mazmur 10 nomor 7 adalah sumpah serapah. Alapihu male amir maut.
sumpah serapah, mulutnya penuh dengan tipu daya. Allah. Oke, Alef, Lamet, He, Allah. Kalau itu yang Anda jadikan rujukan. Lalu kemudian diterangkan juga di dalam kitab Yosua 24 nomor 26. Kalau Anda juga masih merujuk kepada kata Allah ini, bukan Allah, maka artinya adalah pohon. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Bapa, berarti pohon Bapa. Allah Anak, pohon anak. Allah Roh Kudus, berarti pohon Roh Kudus. Nyambung enggak? Enggak. Maka satu-satunya solusi, Allah itu harus Anda akui bahwa itu adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena kalau dikatakan Allah-Allah lain, maksudnya apa itu Allah-Allah lain? Jangan ada ilah-ilah lain. Ilah di sini adalah Rab, sembahan. Tapi kalau dikatakan Allah-Allah lain, itu maksudnya pohon-pohon lain. Harus hanya pohon natal aja gitu. Ya, atau sumpah serapah lain. Maka kita harus jujur nih, sebagai orang Indonesia, harus mendudukkan perkara benar itu benar. Hak itu adalah hak. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan nama Tuhan yang benar itu bukan Allah, tetapi adalah Yehova. Yehova itu identik dengan Rabb, Tuhan. Rabbus samawati wal ar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Baru merujuk kepada Allah. Karena kenapa? Di dalam Keluaran 6 nomor 3 sekali lagi saya katakan, aku Tuhan, aku Yehova, ya, telah menyatakan, telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku belum mengatakan dia sebagai Yehova kepada Abraham. Tapi faktanya ternyata di dalam Kejadian 15 nomor 8 sekali lagi saya katakan, di situ Abraham menyeru, ya Tuhan, Yod-He-Vav-He. Artinya Abraham sudah tahu kalau nama Tuhan itu adalah Yod-He-Vav-He, atau Abraham tahu bahwa yang menciptakan dia, yang mengutus anak kepada dia, yaitu Tuhan. Dan Tuhan ini kelak namanya adalah Allah, yang Masya maha suci Allah. lagi maha tinggi. Kan begitu. Silakan. Iya. Makasih sekali Bang Zumas. Ini ilmu yang sangat berharga ya. Silakan ke rantai perak. 3 menit lu jelaskan sedikit Iya. mungkin. 3, 2, Bentar, bentar. Bu, saya nggak usah. Kan bro. Kenapa, bro? Putus, bro. Selanjutkan bro. Enggak, bro. Nanti saya ini backup dari Gimana? maju. Lah biar bro yang lanjutkan dulu. Halo? Halo Bang John, waktu berjalan Bang. Ayo Kedengeran nggak nih? Kedengeran lucu-lucuan aja ya, silakan. Ulangi waktunya bro. Oke. Kita nak bicara ini. Ini saya kira bro. Iya, yang mungkin bisa bicara. diulang. Oke. Saya Diulang. hanya menambahi dikit bro, rantai perak. Boleh diulang terus di sini. Masing-masing 3 menit Bang John, nggak usah khawatir Bang. Yang ada biar saya pakai. Di dalam keyakinan kami, bahwa generic name, ilah, sesembahan, itu yang kami. Jadi namanya di perjanjian baru itu ada ketiga di perjanjian baru itu HWH sebagai penyelamat. Ini kenapa itu nama Allah itu adalah benar, bukan nama. Nah, ketiga di dalam lapas dalam arti kata huruf, dia baru menyebutkan dirinya sebagai Yesus. Jadi Yesus ini adalah
penjelmaan daripada Yang Maha Kuasa itu dalam bentuk sama dengan kita. Kenapa Tuhan yang tidak bisa terang? Karena kita mendengar suaranya. Oleh karena itu dia memakai yang diserupakan ini kepada binasa, tidak tewas ketika mendengar. Dia ingin berkomunikasi kita karena kasihnya. Dia apa dengan kita? Itu bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada dari iblis. Itu yang kami sadar. Oke, dilanjutkan nanti. Oke, nggak sampai 4 menit John. Oke, langsung ke rantai perak saja kalau begitu. 3, 2, 1. Ya, rantai perak kalau tidak mau menambahkan langsung ke Guru Dazuma gimana? Ya, Bro Suma seolah saya belum bicara. Bro Suma dan apa rupanya keberatan di soal kata Allah ya. Bro Suma kalau saya tidak salah tadi ya. Nah, bahasa ini seolah mau diislamkan ya. Jadi bahasa Arab ini bukan bahasa agama. Otak kalian buka. Bahasa ini sudah ada, bahasa Arab sudah ada sebelum ada agama Islam. Kristen pertama ada di Arab sebelum Islam ada. Islam baru ada abad ke-7. Kristen sudah menggunakan bahasa Arab dari abad pertama. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul itu. Jadi jangan merasa pemilik bahasa. Kalau pengertian dari Kristen, kata Allah yang kita pahami di sini kata Allah sebagai sesembahan, kenapa harus dipaksakan kalian yang menjadikan kata Allah itu nama diri? Sama seperti saya kasih contoh ya, saya kasih analogi. Kata tahu. Tahu itu bagi kita yang lebih dulu ada, tahu itu artinya memahami atau sudah mengerti. Tiba-tiba kalian datang harus paksakan ke kita, tahu itu temannya tempe yang digoreng-goreng itu. Harus yang digoreng itu. Itu harus menyesuaikan makanan kita, makanan orang Jawa. Nggak bisa. Kita sudah menggunakan kata tahu itu artinya mengerti atau memahami. Jadi yang kita gunakan di kata Allah begitu. Allah itu sesembahan. Kalian karena Islam tidak memahami, menyangka bahwa Allah itu adalah proper name-nya Tuhan Allah Israel. Lalu kalian menjadikan kata Allah itu sebagai proper name, nama sesembahan. Kita tidak pernah mengerti kata Allah itu sebagai proper name. Alkitab mencatat seluruh kata Allah, tetapi tidak menuju kepada proper name. Tetapi siapa yang kita sembah? Sesembahan artinya Allah itu. Yang masalahnya Islam baru abad ke-7 merasa jadi pemilik bahasa Arab dan sesuai dengan pemahaman Islam semua. Kalian setiap kali datang baru harus menyesuaikan dengan kalian yang lama. Sama seperti ajaran-ajaran lain, kalian mau komplain. Padahal kalian mau belajar bercara. Orang lain sudah belajar terbang. Orang lain sudah sampai ke luar angkasa. Sudah mau menuju ke Mars. Kalian masih melatih memanah. Lalu kalian mau, kalian masih melatih memanah dan naik kuda. Kalian mau orang yang sudah mau ke Mars dengar sama kalian. Karena kalian itu ditanamkan kalian itu superior. Padahal primitif. Sadar, lihat dunia gimana. Arab itu tidak beragama bahasa Arab. Arab dan bangsa Arab itu tidak berbicara soal agama. Bukan agama Arab, tulisan agama Arab. Nggak ada. Tulisan dan bangsa itu tidak memandang agama. Dia mau Arab, Kristen, Hindu, Buddha. Tetap dia seorang 5, Arab. 4, Dia mau di tanah 3, Arab, dia apa? 2, Ya mungkin itu ya 1. supaya nggak terlalu ekstrim ini muslim-muslim botol ini. Lanjut. Iya, terima kasih untuk muslim botol. Ya, terima kasih. Partai Perak. Sekali lagi guys. Ketik 1 jika kalian mendukung dari pihak Tauhid Tuhannya Yesus dari Bang Zuma dan Naja, Ustadz Naja, dan ketik 3 yang Trinitas Tuhannya 3 dari John Peter dan Rantai Perak ya. Kita lihat di sini yang dukung jagoan kita. Kepada Ustadz Juma silahkan 3 menit dari sekarang. Ya, jadi semakin rapuh agama Anda itu, semakin keteteran. Kenapa? Karena
kitab kalian di Indonesia ini diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang Anda berdalih yang menggunakan kata Allah itu adalah Kristen Arab pertama. Ini sekarang kita di Indonesia, Bung, bukan di Arab. Kitab Anda itu dari Belanda ke Melayu. Kenapa larinya dari Belanda ke Arab? Ini kan Indonesia di sini. Ada apa dengan cinta? Kalau Anda cinta kepada Bible, Anda harus mendudukkan Bible Anda sesuai dengan apa yang seharusnya. Anda mengatakan Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah dari umat Islam. Mana datanya? Tunjukkan Bible-nya orang Kristen pra-Islam yang mengatakan Tuhan mereka bernama Allah. Atau tunjukkan kepada kita bahwa orang Arab Kristen menggunakan kata Allah itu bukan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi kepada sembahan-sembahan. Coba tunjukkan ke kita data itu. Atau hanya obat kuping untuk mengenakkan hati orang yang sudah malu, menghujat Allah, tetap mengambil kata Allah, memasukkan di dalam kitabnya, tapi menyebutnya dengan plesetan Allah. Begitu kita selidiki, ternyata Allah ini larinya kepada siapa? Sumpah serapah atau pohon. Tapi karena kejeduk, makanya dia katakan, oh kami lebih dulu sebelum Islam datang sudah menggunakan nama Allah ini, nama Allah. Allah, tapi dikatakan Allah. Ya, inilah letak kejujuran kita sebagai manusia beragama. Harus mendudukkan perkara hak itu sebagai sesuatu yang lebih utama gitu. Kalau Anda mengatakan Kristen Arab sebelum Islam datang sudah menggunakan kata Allah, tolong berikan saya buktinya mana? Tunjukkan manuskrip kitabnya Kristen Arab mana? Tunjukkan kepada saya. Karena kenapa? Al-Muqaddas itu nanti diterjemahkan di abad ke-9, Bung. Ke dalam bahasa Arab. Jadi apa kitabnya orang Kristen Arab menggunakan kata Allah? Nggak ada. Tunjukkan mana manuskrip. Meskipun hari ini orang-orang Yahudi praktisi Torah, ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, Tuhan mereka sebut dengan sebutan Allah. Gitu loh. Ini tidak bisa dipungkiri. Nah sekarang kata Yod-He-Vav-He ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, apa namanya di sana? Jadi apa dia? Nggak akan Anda bisa temukan itu. Kenapa bahasa Yunani bukan bahasa langit? Silakan. Oke, terima kasih. Silakan RT Perak, masih ada waktumu 3 menit untuk mencari data. Saya nambahi ya. Ya, kita ke Ustadz Naja dulu. Silakan 3 menit dari sekarang. Silakan RT Perak cari datanya. 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Betul ya yang dikatakan Bang Zuma itu Alkitab Al-Muqaddas atau kita katakan Bible itu baru ada ya. Bible bahasa Arab itu baru ada di abad ke-9 gitu loh. Jadi Anda tidak mungkin bisa menunjukkan orang Kristen Arab ini mengatakan Tuhannya itu Allah, tidak ada. Sekelas Christian Prince yang menjadi tolak ukur kebenaran oleh Bekatul Al-Mayat Al-Bahlul dan teman-teman Kristen Indonesia yang lain dari kalangan Kristen, dia itu menolak kata Allah diterjemah Allah itu, menolak dia. Makanya dia itu menyalahkan Kristen Indonesia, kok bisa ini diterjemah Allah ini? Kesalahan fatal kata dia. Yang benar itu Yehova kata dia. Nah, saya setelah keliling-keliling ya di room TikTok orang-orang Arab, mereka itu tidak maunya itu menyebut Yesus, Yehova, Allah itu apa gitu. Jadi Kristen Indonesia ini memang beda ya dengan Kristen seluruh dunia. Allah apa Allah ini? Mending bilang latu-latu kan gitu. Jadi janganlah sampean comot-comot istilah-istilah. Kaget saya bang. Ya gitu. Ya usah kamu ngemis-ngemis ke Islam, ndak usah gitu, ndak usah.
Dan kalau sampean mengatakan Allah itu bahasa Arab, itu gabrul lagi. Coba tunjukkan ke saya satu aja literasi atau dalil yang mengatakan Allah itu bahasa Arab. Coba, Rantai Perak, kamu open cam lah. Kalau memang punya data, saya pun akan open cam kalau kamu open cam nanti. Kalau kamu menampakkan data, saya akan menampakkan data. Yang mengatakan Allah itu bahasa Arab. Gitu loh. Makanya sampean dari tadi itu ngawur. Ketawa saya dengerin sampean bernarasi dari tadi. Kristen cabang mana Indonesia ini sebenarnya? Mau dikatakan ikut Christian Prince, tidak cocok. Mau dikatakan ikut Zakaria Butros, tidak cocok. Kristen Arab pun sekarang manggil Tuhannya Islam itu Allah. Tidak pernah mereka Allah. Tidak pernah gitu loh. Atau mungkin ikut cabang apa namanya itu bos lato-lato. Juragan lato-lato. Kan tidak mungkin gitu. Jadi jangan ngarang-ngarang lah gitu. Pakai data dong kalau ngomong itu. Orang Kristen Katolik mengakui Allah itu Ismul Ilah. Namanya Tuhan. Kamus Al-Munjid itu dipelajari oleh Kristen Arab itu semuanya dibaca. Mengakui itu. Kok malah Rantai Perak sekarang jadi rantai lato-lato? Tapi kalau lato-lato pakai rantai ya bukan lato-lato kalau pakai rantai itu. Iya. Ini ibaratkan Rantai Perak dan John nih, keras kepala nih, diadu nih. Oke lah gitu dulu. Dikasih data yang Sudah valid, selesai kan? masih ini ngelah. Ganti dulu. Oke. Suma kalau bisa Suma, karena suara kamu seperti toa, di sini kan sudah malam. Kalau kamu ketawa itu satu rumah akan terbangun. Rantai Perak. Jadi kalau bisa ketawanya jauhkan dari mic ya, karena kamu sepertinya pakai toa masjid. Jangan ke pribadi Itu Rantai Perak. sangat mengganggu sangat Itu adalah sangat cara untuk lucu. menghargai badut gitu, bahkan kami tertawa. Sangat mengganggu orang yang lagi istirahat ya, itu toa masjid itu. Rumah saya Jadi tolong 12 kalau lantai, saya kebetulan di lantai 12 jadi nggak Nanti kedengaran. 12 Iya, kalau ketawa jauhkan dari mic ya. Oke? Iya. Jangan kejang dulu Rantai Perak. Cara Aduh, berpikir tadi saya tidak jangan kebayang tertawa. ya kalau sampai lato-lato pakai rantai itu gimana sih? Iya. Aduh. Bukan. Aku takut suara Jadi saya anjing aku lanjutkan. nanti. John aja ada Jangan, gitu di jangan. pinggir tuh John. Jangan Jadi saya kasihan lanjutkan nanti ya. anjingnya dipukul sama balok habis itu dimasak. Jangan. Makanya Iya, nanti jangan ada suara lato-lato kucing, itu dia nanti suka ini dia. lato-lato itu nanti kita pasangkan di di batu hitamnya ala SWT ya, supaya dia punya Kan udah fix lato-lato. oten lato-lato. Ya kan, supaya sepasang di sana, nanti lato-latonya kita bawa ke Ka'bah. Data dong, jangan Iya kan, Yo, taruh langsung di fokusin tadi Rantai batu Perak. di sana. Hati-hati bang, sembahanmu itu ada batu lato-latonya loh. Iya, Hati-hati. ada lato-latonya. Kan nggak ada lato-lato, kasihan sudah lama kan, ribuan tahun nggak ada lato-lato. Jadi kita bawakan lato-lato ke sana. Maksudnya Supaya ada Tuhanmu itu pasangannya, udah ya. ada lato-latonya. Udah lanjut. Data, kita minta data. Data ya, back to Mosi. Iya, lanjut. 1. Jadi teman-teman Muslim ini memang saya heran ya, nggak punya rasa malu sama sekali. Bertindak seolah-olah nggak mengetahui apa yang baru disampaikan. Saya sudah bilang Islam abad ke-7, Kristen menggunakan bahasa Arab abad pertama, tapi merasa mau mengislamkan bahasa Arab. Kalian waras atau gimana? Contohnya misalnya kalian pakai juga ya sekarang di terjemahan bahasa Indonesia, tiada Tuhan selain Allah. Padahal di kalimat situ la ilah, tiada ilah selain Allah. Kenapa kalian gunakan kata Tuhan? Jadi semua kalian balik-balik semua. Kalau Tuhan Allah Israel, akulah Tuhan, tidak Allah adalah selain aku. Kalian putar, aku Allah, tiada Tuhan. Jadi tiada Tuhan selain Allah, semua kalian putar balikan semua. Kalian ini memang semuanya begitu ya. Semua kalian putar balikan semua. Kalian yang membuat kitab baru, kalian yang membuat kitab palsu, mengambil nama-nama Israel, buat kitab tandingan, tapi kitab palsu. Lalu kalian nuduh kitab-kitab orang Israel yang palsu, yang ada pada kita. Semua itu kalian putar balikan semua. Contohnya nama Allah ini ya. Nama Allah ini saya sudah bacakan tadi. Dalam bahasa Arabik, itu El Ilah. Akhirnya Allah. El Ilah atau Allah.
Itu pengertian orang Kristen. Pengertian dari orang Kristen itu tambahan itu tapi generik, bukan proper name. Nah, kalian harus paksakan itu jadi nama pribadi. Ini kan lucu kan? Lucu sekali kan? Saya sudah kasih contoh tahu, kata tahu. Kita sudah bilang, kata tahu pengertian yang kita tahu itu mengerti atau memahami atau paham. Kalian muncul 7 abad kemudian membuat makanan bernama tahu dan kalian harus memaksa kita harus itu proper name, nama makanan itu. Nama dari makanan kita itu. Namanya tahu. Bukan kita bilang itu mengerti atau memahami. Kita gunakan kata itu dengan pengertian seperti ini. Kalian tidak tahu malu. Itu tahu yang digoreng itu. Sebenarnya tetapi ketika jelaskan kalian itu tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Yang muncul terakhir merasa seorang paling tahu semua. Padahal tidak tahu apa-apa. Mau mengatur semuanya. Ajaran yang diajarkan ajaran berkuda memanah. Mau mengajari orang yang sedang membangun roket-roket mau ke Mars. Tapi kalian merasa superior. Coba kalian minum air, cuci muka, lalu berpikir, bandingkan. Islam tidak ada apapun yang dia bawa ke dalam dunia. Tidak ada apa-apa. Ya, selesai. Terima kasih. Ya, ini salam sadar ya. Aja mau menambahkan? Dulu lah, biar nyambung. Lanjut Bang. Oke, langsung ke Gurunda Zuma ya. Silakan pada Bang Zuma 3 menit langsung ulti aja rantai perak ini. 3. Iya, jadi kelihatan kan, tidak ada data yang dikasih, cuman celote-celote aja ya kan. Jadi apapun bisa Anda lakukan kemudian ketika Anda hanya ingin menghindar. Kenapa? Karena umat Islam itu nggak bisa Anda tipu dengan cara-cara Anda seperti itu. Tadi kita membahas tentang apa? Tentang antikristus. Anda nggak berdaya di sana. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika mereka mengatakan tentang Tuhannya mereka, kata Elohim itu ketika diarabkan, itu terdiri dari 2 kata, Elah dan Yim. Jadi tidak bisa dipungkiri dari mana kemudian Allah yang Anda gunakan itu nggak ada data. Anda hanya mengatakan Islam lebih belakangan muncul, Kristen lebih dulu di Arab. Loh, apa yang digunakan oleh orang Kristen dalam penyebutan Tuhannya mereka? Mana datanya? Coba. Sementara Elohim itu jatuh-jatuhnya kepada ilahun. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Elohim itu sama dengan Allah, nenekmu kiper. Gak cocok. Elohim jatuh-jatuhnya ke ilahun. Itu delik yang Anda gunakan ketika Anda mengatakan kami keliru, kami salah, kami nggak punya malu. Sebenarnya yang harus malu di sini siapa? Kami datang belakangan, oke, menurut Anda. Tetapi coba Anda tunjukkan ke saya terjemahan Al-Quran. Jangan Al-Qurannya, terjemahannya. Yang ke Yunani-Yunanian. Ada nggak? Misalnya Tuhan disebut dengan sebutan Theos. Ada nggak di dalam kitab kami terjemahan Al-Quran? Nggak ada. Oh, karena orang Kristen lebih duluan daripada Islam, maka kitabnya umat Islam harus niru-niru kitab terdahulu. Nggak bisa, Bang. Anda harus bayangkan, Nabi Musa mengajarkan kitabnya 1700 sampai 1900 lebih dulu daripada kitab perjanjian baru. Tuhannya mereka disebut dengan Hasem. Muncul Tuhanmu di abad pertama yang jaraknya hampir 2000 tahun dengan Tuhannya Nabi Musa dengan sebutan Yesus. Andalah yang harus malu kepada orang Yahudi. Anda ngambil kitabnya orang, nempelkan ke kitab Anda. Apa nggak malu itu? Nabi Musa punya kitab usianya minimal 1700 tahun kepada kitab Anda. Tapi ditempel, dia seakan-akan itu adalah kitab yang satu paket. Al-Quran mana ada kayak begitu. Nah sekarang lihat kitab Anda. Dari sampulnya aja sudah tertulis Alkitab.
Ngaku lebih dulu datang, tapi niru-niru yang muncul belakangan. Kan aib, memalukan itu namanya. Coba Anda berani nggak ganti kitab Anda itu dengan Biblos mulai besok? Berani nggak? Nggak mungkin. Nggak laku kalau bukan sebutan Alkitab. Karena Alkitab itu populer, nama lain daripada Al-Quran. Demikian. Terima kasih Guru Ndazuma. Iya. Jadi jangan memfitnah kalau datang belakang itu KW ya gitu. Kalau Anda bilang datang belakang itu KW, tuan Anda datang belakangan juga gitu. Ya, ke Ustadz Najah silakan 3 menit dikasih paham. 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi saya minta data sebenarnya kepada Mas Rantai Perak. Kalau memang Anda mengatakan Allah itu adalah bahasa Arab, coba tunjukkan kepada saya satu literasi yang mengatakan Allah itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Di dalam bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorof itu harus difahami bagi orang yang ingin mendalami Al-Quran. Nah, kata Allah itu menggunakan 3 lam. Kalau sampean mengatakan ilahun ditambah al, itu masih 2 lam gitu. Allah itu menggunakan 3 lam di sana. Sehingga tidak bisa sampean akan berusaha mengatakan Allah ini adalah bahasa Arab karena punya Kristen Arab lebih dulu. Kalian ini apa? Ngajari apa? Ngajari berkuda dan memanah, sedangkan kita sudah membuat lato-lato. Kan tidak enak kayak gitu. Kalimat apa itu gitu loh. Kalimat seperti itu kalimat yang tidak ilmiah gitu bro. Jadi permintaan kita padahal simple. Dari tadi sampai bernarasi kata Allah generic name, minta data gak ditunjukin. Kemudian mengaku-ngaku bahasa Arab ingin dikuasai beginilah. Minta data gak bisa. Kan repot. Nanti ketika moderator nunjukin lato-lato kamu bawa rantai kan susah gitu. Berat nantinya. Jadi kita sebenarnya cuma minta data aja bro. Karena Alkitab Al-Muqaddas, Bible berbahasa Arab baru muncul pada 867 Masehi atau abad ke-9. Sebelumnya belum ada gitu. Makanya sampean kalau gak punya data, tidak usah bernarasi. Narasi Anda itu lucu loh. Kalau Anda mengatakan bahwa Islam ini ingin menguasai bahasa, ya salah bro. Tambah salah Anda. Islam ini justru yang menjaga bahasa itu sendiri. Gara-gara ada Islam, bahasa Arab sampai sekarang itu memakai bahasa yang fasih. Tahu nggak bahasa fasih? Nggak tahu lah. Bahasa yang menggunakan literatur akademik, gramatika yang disebut dengan ilmu nahwu dan sorof dan balaghah, gara-gara Islam itu terjaga sampai sekarang bro. Andaikan tidak ada Islam, maka bahasa fasih akan hilang di dalam dunia Arab. Makanya sampai sekarang kalau kita main-main ke Kristen-Kristen Arab, mereka kaget dengan bahasa Al-Quran. Kenapa? Bahasanya sangat tinggi, tidak bisa dikritik oleh pihak manapun. Bahasanya itu mengandung sastra dan mengandung i'jaz, mu'jizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bible isinya Yeskiel, susu perempuan di jamah-jamah, itulah firman Tuhan katanya kan, lucu itu loh. Untung nggak ada ayat lato-lato bro. Iya, terima kasih dari juragan lato-lato kita Ustadz Najah ya. Itu sudah cukup membuat kencang ya. Silakan 6 menit untuk Upin Ipin, Rantai Perak dan John Peter berbagi-bagi kalian, jangan saling jambak-jambakan, akur sebagai sesama oten. Silahkan 6 menit saling berbagi. Aturannya tadi ditawarin juga waktunya brother. Oke lah, saya duluan bro, Rantai Perak. Jadi memang seharusnya kalau kita mempunyai keyakinan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu adalah kitab yang membawa cahaya, membawa kebenaran di dalam hidup kita, seharusnya janganlah ditolak. Jika Anda tidak paham dengan yang kitab yang Anda baca saat ini, merasa kurang lengkap, Anda boleh baca kitab sebelumnya. Sebab di dalam kitab sebelumnya itu secara runut dan jelas diceritakan bahwa seperti Yesus itu, ini 12 orang murid. Kemudian Yesus itu selama dalam pelayanan dia sebagai manusia sebelum naik ke surga itu berproses seperti apa. Nah, itu jelas ada di dalam kitab sebelumnya. Kalau di dalam Al-Quran itu dia hanya
detail secara terperinci saja. Artinya tidak lengkap. Dia mengambil poin-poin yang penting. Seperti ketika ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan Allah bertanya kepada Isa, apakah Isa kamu pernah mengatakan dirimu dan ibumu adalah Tuhan? Ini kan seolah-olah ini Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih sehingga dia bertanya kepada Isa Al-Masih. Padahal Tuhan itu Maha tahu. Seharusnya dia tidak perlu bertanya. Yang jadi permasalahan di manakah dia mengadakan pertanyaan ini di dalam kitab sebelumnya. Sehingga di dalam Al-Quran ada kalimat seperti Tuhan ini berkata-kata dalam bentuk dua oknum. Ini yang membuat kami bingung. Apakah ada kebenaran di dalam kitab ini ketika kitab yang datang terakhir ini ternyata berbeda dengan kitab sebelumnya? Ini perlu penyelidikan. Siapa yang memutarbalikkan fakta ini? Apakah Nabi Muhammad ataukah orang yang menulis ayat-ayat ini? Itu yang perlu dipertanyakan. Oleh karena itu sempat ada kecurigaan ketika ayat-ayat itu dibakar oleh saudara Utsman. Kemudian direvisi, dibentuk dengan kitab baru lagi. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Adakah yang hilang dari ayat-ayat yang dibakar tersebut? Siapa yang berani menjamin? Itu yang perlu dipahami. Tetapi inilah kehendak Tuhan itu. Bahwa memang neraka itu disediakan untuk mereka yang tersesat. Bagaimana cara iblis menyesatkan? Ya seperti ini. Dia memutarbalikkan fakta. Seperti yang ditulis di dalam Al-Baqarah 157 kalau tidak salah di sana. Dikatakan bahwa kitab ini telah diputar-putar. Sehingga kebenaran itu tidak ada di dalamnya. Itu yang kita yakini. Mana, Mas John? Iya. Di surat Al-Baqarah 157 kalau nggak salah. Alkitab apa Al-Quran itu dibilang, tapi mereka mengatakan itu Alkitab. Alkitab adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi itu jelas, brother. Oke, ditambahin, brother Rantu. Diputar, dijilat, dicelupin gitu. Silakan pada Ipin ya. Lanjut Ipin. Oke, langsung sambung ya. Jadi di sini ada di Kisah Para Rasul 2 ya. Ayat 11 berkata, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi rasul-rasul sejak dari awal abad pertama sudah mengabarkan Injil dengan bahasa Arab kepada orang Arab. Baik dia orang Arab penganut agama Nasrani maupun orang Yahudi diaspora. Ini buktinya kalian baca itu Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Kisah Para Rasul 2 ayat 11 ini ditulis abad pertama. Itu kitab kalian abad keberapa itu ditulis? Abad ke-10, 9, 10. 10 abad sebelum kitab kalian ada. Itu tidak sama dengan sekarang. Ini tulisan ini udah ada. Sudah menjelaskan itu. Rasul-rasul sudah berbicara dalam bahasa Arab, dikaruniakan. Kenapa dikaruniakan? Karena memang Injil untuk seluruh dunia. Justru kalian yang aneh. Katanya untuk seluruh dunia, tapi bahasanya cuma bisa Arab. Sangat bertentangan. Ketika pencurahan Roh Kudus, Tuhan memerintahkan mereka untuk menunggu pencurahan Roh Kudus, baru menyampaikan Injil kepada segala bangsa. Dia membuat rasul-rasul bisa berbicara segala macam bahasa. Itu baru yang benar. Itu bukan satu orang, bukan saya dengar sendiri di goa, bukan. Itu dialami oleh semua orang percaya, para rasul-rasul ini di hari Pentakosta itu. Bukan cerita sembunyi-sembunyi. Saya terima dari goa, lalu pergi kepada penulis Injil yang dikutuk oleh Paulus. 2 kali sampai Paulus mengutuk si Injil Nasrani ini. Lalu tanya ke dia, siapa yang datang? Malaikat yang datang itu seperti yang datang kepada Musa. Tiba-tiba jadi nabi. Waraka ini dikutuk, di dalam kekristenan dikutuk. Ajarnya dikutuk. Dia yang mengangkat nabi kalian jadi nabi. Silakan kalian renungkan itu. Nah sekarang mau merasa paling berhak di bahasa Arab. Nabi Anda saja bertanya kepada Waraka. Waraka itu kakek-kakek. Dia udah Nasrani. Nabi Anda belum jadi nabi. Dia yang mengangkat nabi Anda jadi nabi. Sekarang merasa paling berhak di bahasa Arab, paling berkuasa di bahasa Arab. Harus mengikuti semua Arab. Memang bahasa Arab bahasa apa? Nggak terpakai di mana-mana. Bahasa Yunani, Latin itu yang dipakai, fisika, kimia, biologi.
Bahasa Arab dipakai di mana bahasa Arab kalian? 5, Nggak ada, nggak berguna 4, bahasa Arab kalian. 3, 2, 1. Iya, terima kasih untuk Upin dan Impin dari umat Paulus. Ya, sebelumnya gini, Bang Zuma kan kalau di tempat Bang Zuma jam 1. Bang Zuma mau lanjut sampai jam 12 atau gas terus sampai pagi, Bang Zuma? Karena kita dari maghrib tadi nih kan. Ya, lanjut aja Dinda. Lanjut, Oke, nggak apa-apa. kita lanjut aja. Oke. Ya. Semoga kalian menjadi pengikut Kristus ya, bukan pengikut Paulus. Silakan kepada Bang Zuma 3 menit dari sekarang. 3, 2, Iya. 1. Jadi memang terkadang orang itu kalau paling suka manusia itu apa? Melihat keburukan orang lain tanpa menyadari bahwa keburukan itu sebenarnya ada pada dirinya. Tadi di awal kita sudah menjelaskan tentang antikristus. Antikristus itu nggak ada bercerita tentang Arab, bercerita tentang ahli kitab, bercerita tentang orang Farisi, tapi Anda menutupi itu. Kenapa? Karena Anda pelanjutnya yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu. Kan dikatakan ahli Taurat akan keluar ke Romawi, ke Yunani, membuat sebuah agama. Ya toh? Agama yang dibuatnya itu pasti Kristen. Karena satu-satunya sekte yang kemudian diceritakan di luar Yahudi yang diajarkan di Antioquia itu Kristen. Penganutnya Anda yang 2 kali lebih jahat daripada yang empunya kitab. Kalau Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh dunia, memang betul. Buktinya kitabnya tidak bisa tergantikan, bahasanya untuk semua manusia. Suka tidak suka, orang Indonesia ketika ingin menjadi pengikutnya harus bisa membaca kitabnya. Bahasa apa? Bahasa Arab. Orang Jepang, orang Cina, orang Afrika, suka tidak suka, ketika mereka mengaku sebagai pengikutnya harus mengikuti, membaca kitab Al-Quranul Karim dengan original teksnya bahasa Arab. Loh, Yesus mengaku katanya untuk dunia, kata antikristus. Tapi faktanya dia menuturkan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tapi yang diajarkan kemudian keluar itu bahasa Yunani. Berarti Yesus tidak berhasil keluar. Bahasa Yesus itu tidak sampai. Jangankan sampai ke Indonesia, di luar saja daripada Yerusalem itu nggak sampai bahasa Yesus. Berarti Yesus memang hanya untuk Bani Israel. Makanya bahasa Yesus itu tidak sampai ke Indonesia. Yang sampai ke Indonesia itu adalah bahasa Belanda. Itu harus Anda sadari. Bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh dunia, kitabnya ori sampai ke penghujung dunia. Yesus mana ajarannya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik? Mana. Tidak akan Anda bisa temukan. Yang Anda temukan hanya kitab buatan Katolik, buatan Protestan, buatan ini, buatan itu. Yesusnya mana memberikan legitimasi terhadap kitab Anda? Nggak ada. Berarti cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Itu sama halnya si buta ngintip, si gundul nyeser, ngaku ganteng, rambutnya pirang tapi botak, kan begitu. Cobalah Anda sadar sedikit lah ya, agama Kristen itu nggak dikenal Yesus, itu aja dulu. Iya. Berarti kalau Kristen tuh mengikut ajaran Yesus. Kalau pengikut ajaran Paulus, lato-lato. Fix di sini ya. Silakan kepada Ustadz Naja selama 3 menit dinikmatin. 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di seluruh dunia Al-Quran tetap menggunakan bahasa Arab? Ini adalah keistimewaan bahasa Arab, guys ya. Bahasa Arab itu memiliki 12 juta kosakata. Jauh berbeda dengan bahasa Inggris, Yunani, apalagi Indonesia. Yang saya bingungkan ini sebenarnya teman-teman Kristen gitu loh. Tuhannya berbahasa Aramaik. Original teks Perjanjian Lama Ibrani, di Perjanjian Baru Yunani, nyampe ke Indonesia yang dibaca bahasa Indonesia, isinya comot-comot istilah Islam. Akhirnya umatnya kayak gini, lato-lato, manamanya ledatos, gitu. Jadi Pakai tasdid kok lato-lato.
Ya sama kayak hari raya di rumah Bang. Kan kalau kita beli-beli di Indomaret itu ya, kalau kita beli susu Bear Brand namanya, di sponsornya naga. Kemudian gambarnya apa? Panda. Isinya susu sapi. Ini kan ruwet gitu loh. Atau bungkusnya munde, isinya rengginang. Kan repot. Jadi orang apa Kristen ini kayak gini, Tuhannya bahasa Aramaik. Original teksnya wis gawat Ibrani. Akhirnya diterjemah jadi Yunani. Yang dibaca orang Indonesia bahasanya Indonesia, istilahnya comot-comot Islam. Akhirnya umatnya jadi The Legend of Lato-Lato. Mamma Mia Lezatos kan gitu. Repot bro gitu. Kalau kita ini tetap kekeh gitu loh. Tetap konsisten bahasa Arab. Makanya afsahul lughah, bahasa Arab ini bahasa yang paling fasih, yang di dalamnya mengandung i'jaz kata para ulama. I'jaz ini dapat melemahkan musuh ketika berdiskusi, kemudian dapat melemahkan musuh ketika berdialog. Kenapa? Ada sirrul asrornya bro, ada rahasia di bahasa Arab itu. Makanya Rasulullah dengan tegas mengatakan cintailah Arab karena 3 perkara. Karena orang ahli surga berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan aku dari Arab, kata Rasulullah SAW. Itu terbukti memang. Kalau sampai pakai bahasa Yunani bro, aduh susah itu, susah. Makanya sampai sekarang Anda comot-comot istilah Rasul, istilah Allah. Negara Indonesia juga comot istilah Arab, ada jawab, soal. Itu banyak gitu. Makanya bahasa yang kaya itu tidak pasti akan terwakili untuk menerjemahkannya. Setiap Al-Quran yang datang di seluruh negara pasti harus ada original teksnya agar tidak merubah maksud dari Allah itu. Sekian. Terima kasih dari Ustadz Naja. Kembali ke Upin Ipin, Rantai Perak, dan John Peter dari Paulus Foundation. Silakan dijelaskan 6 menit untuk kalian bagi 2. Jangan berantem. 3, 2, Oke. 1. Jadi sebenarnya kalian itu memang terlampau sering membentur-benturkan kening dengan ayunan yang sangat keras sehingga membekas di kening Anda seperti tanda Dajjal yang akan datang di akhir zaman. Jadi ini harus dihindari, brother. Jangan terlampau sering-sering sujud itu dengan terlampau keras ayunannya, sehingga menggegerkan, sehingga tidak tahu lagi yang mana yang lurus, mana yang benar. Yesus datang, itu telah benar-benar disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai penyampai informasi, penyampai kabar sukacita, bahwa sesungguhnya keselamatan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi kalian tolak, kalian bantah. Karena apa? Karena inilah yang dinamakan adanya penyesatan antikristus. Siapa yang memimpin ini? Mereka adalah iblis, brother. Iblis yang ada di gurun itu, yang bersembunyi di dalam gua-gua, yang bersembunyi di dalam kegelapan. Inilah tugas daripada iblis itu memang untuk menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Ya mereka, orang-orang yang bernama Muslim. Sehingga orang Yahudi pun tidak pernah mempercayai kitab orang Arab tersebut. Sehingga orang Yahudi tidak ada yang sepenuhnya percaya kepada Al-Quran atau mereka mengikuti agama Islam itu. Tidak. Karena mereka tahu bahwa kebenaran itu hanya datang dari kitab mereka, kitab bangsa Israel. Nah, kita hanya mengikuti kebenaran itu, bahwa kami meyakini bahwa antara kitab Arab dan kitab Israel, kami lebih memilih percaya kepada kitab yang datang lebih dulu. Karena apa? Karena kitab palsu itu biasanya datang terakhir, mengaku-ngaku paling sempurna, mengatakan agama yang paling diridhoi di sisi Tuhan itu hanyalah agama Islam. Lah, terus Islam itu baru ada ketika Muhammad menerima wahyu. Terus Nabi Waraka agamanya apa? Itu yang harus dipikirkan. Jadi agama si Waraka ini tidak layak di sisi Tuhan. Apakah agama si Abraham tidak layak di sisi Tuhan? Kenapa hanya Nabi Muhammad? Yang jelas-jelas dia baru datang setelah Yesus naik ke atas surga. Itu pun dengan jangka waktu selisih 600 tahun. Sebenarnya kebenaran itu ada di dalam kitab, tetapi ini yang dikatakan
bahwa mereka menutup diri dari kebenaran. Mereka kufur, mereka kafir, hingga mereka bisa disesatkan oleh penyesat itu. Astaga, betul-betul menyesakkan. Sampai kapan kita akan sadar dan mengerti sesungguhnya Yesus adalah juru selamat dan keselamatan? Janganlah Anda menjadi anti kepada Dia, karena orang yang anti kepada Dia akan ditempatkan di neraka, brother. Yakin dan percayalah, itu pasti jaminan dari Dia yang Maha Kuasa. Amin. Lanjut, masalah rantai perak disambung. Iya, ini kita berdiskusi dengan ustadz-ustadz ya. Dan saya lihat ustadz-ustadz ini tertutup otaknya ya. Sudah ketiga kali ini saya mau ulang dan saya tekankan dengan sangat pelan. Agama, bahasa mereka agamakan. Masih juga menyebut, sudah 3 kali ini saya bilang, masih juga menyebut comot-comot dari Islam. Islam itu anak kemarin baru muncul, nggak tahu apa-apa, dibawa oleh Nabi buta huruf, disahkan oleh apa? Ajaran sesat, Injil yang terkutuk, si Waraka itu. Lalu kalian sekarang merasa paling hebat semua. Ini 2 ustadz ini cara berpikir kalian apa nggak punya rasa Fokus, malu? jangan ke pribadi. Iya. Tadi kan ke pribadi juga kan ditujukan ke kita. Oh, kalau kalian ke pribadi kita boleh, kalau kita ke kalian nggak boleh. Coba kalian sadar diri, kalian begitu karena ditanamkan sudah superior. Kalian itu kaum terelit, kaum teristimewa. Padahal kaum primitif, nggak bisa berkembang, nggak ada sumbangsi Islam ke dunia ini, nggak ada. Kemajuan di negara-negara Islam karena ada minyak. Mereka jual minyak, bayar orang-orang pintar, orang-orang barat, orang-orang Kristen, orang-orang ateis, bangun tuh Arab itu. Yang lainnya itu uangnya habis di mana? Di mana berperang. Rusia jual senjata, silakan kalian saling bunuh. Jual minyak kalian, ini senjata kalian beli ke kita. Karena kebodohan hakiki, karena berada Fokus di ke bawah tema rantai pengaruh perak. Islam. Jangan curhat. Kalau mau curhat di WA atau di Facebook, aku lagi galau kalah debat. Fokus ke emosi. Iya. Ini kan berbicara tentang bahasa yang kalian paksakan. Ini betul, ini untuk menyadarkan kalian. Kalau ada pentungan itu di kepala kalian itu harus dipentung dulu. Supaya kalian bisa menganalisa apa yang sedang dibicarakan dan sudah disampaikan. Islam baru ada. Bahasa Arab itu sudah lama ada. Kristen sudah menggunakan bahasa Arab sejak abad pertama. Makanya ayatnya saya sudah tunjukkan. Di Saparau 1 ayat 11 itu. 1-2 ayat 11 itu tadi saya tunjukkan. Tiba-tiba kalian muncul, oh bahasa Arab apa pengaruhnya di bumi ini? Nggak ada. Bahasa Arab, hasil dari bahasa Arab ini sekarang apa? Selain pekikan Allah Akbar yang membawa bencana kemanusiaan, apa yang dibawa oleh bahasa Arab bagi dunia? Bahasa Latin, bahasa Yunani, itu sudah memberkati ilmu pengetahuan. Mana ada simbol-simbol Arab dipakai dalam ilmu pengetahuan? Nggak ada. Yang dihasilkan oleh tulisan 5, Arab yang kalian bilang 2 juta 4, 3, 2, 1. itu yang dihasilkan itu petikan Allahu Akbar yang membawa bencana kemanusiaan. Iya, jangan Gitu. begitu ya, rantai perak ya. Terima kasih dari Paulus Foundation. Oke, kita kembali ke Gurunda Zuma. Iya, tolong Iya, saya baik. agak diperbaiki ya. Oke, mohon maaf guys, ini hanya diskusi. Lanjut. Iya. Jadi 1. ilmu yang tertinggi di atas muka bumi ini, pengetahuan apapun itu pasti diawali dengan apa? Aljabar. Mau dia temukan komputer, mau dia temukan internet, mau dia temukan pesawat, pasti larinya kepada apa? Aljabar. Malu dong sikit. Malu. Harus malu. Ya. Dan tidak ada yang bisa berjalan di atas muka bumi ini tanpa minyak. Jadi kalau mau gagah-gagahan seperti itu, Anda kena. Kenapa? Coba tanya buyut Anda, rantai perak. Kenapa mereka menjadi Kristen? Hanya ada 2. Kalau mereka bukan pengkhianat Nusantara, mereka adalah pemuas nafsu penjajah.
Catat nama saya, Zulkifli Mabbas. Laporkan ke polisi. Saya tanya sama Anda, penjajah-penjajah yang datang ke Nusantara ini, saudara rantai perak, Anda yang memancing saya supaya Anda itu punya malu. Mereka tidak bawa istri, Bung. Mereka berabad-abad di Nusantara ini. Kemana mereka melampiaskan syahwat mereka? Kepada perempuan-perempuan yang tidak berdaya, diperkosa dan seterusnya, yang menjadi penjaga-penjaga gereja mereka. Itu tempat pelampiasan mereka. Lalu kemana keturunan para korban yang diperkosa? Pengkhianat-pengkhianat negara ini. Islamkah mereka? Ayo. Itu mikir kalau ngomong. Mikir kalau ngomong. Jangan mengatakan bahasa Arab apa. Hebat agama Anda, hebat, saking hebatnya agama Anda melebar kemana-mana itu dengan cara penindasan, penjajahan, perampokan rempah-rempah di tempat orang lain. Ngerti Anda? Barat jago, oke, tapi dari hasil apa? Menjajah, merampok negara-negara miskin. Paham? Malu dong. Coba tanya keturunan. Tanya kepada nenek moyang Anda. Nenekku, nenek moyangku, kenapa engkau menjadi Kristen? Kenapa anakmu menjadi Kristen sehingga cucunya saya menjadi Kristen? Tanya kepada mereka. Apa yang dikatakan? Oh, saya menjadi Kristen karena saya yang paling di depan menjaga Nusantara ini melawan penjajah, sehingga saya mengusirnya, lalu saya menjadi pengikut agamanya. Nih, ini mata saya koisap. Gak akan mungkin dikatakan seperti itu. Oh, dulu waktu masa penjajahan, kakekmu ini orang bayaran Belanda, nak. Oh, nenekmu ini dulu suka nyanyi di gereja, nak. Akhirnya saya ikut daripada saya mati, daripada saya nggak makan. Tanya coba, rantai perak. Kenapa kau menjadi Kristen? Tanya nenekmu, mamamu, kenapa mereka menjadi Kristen? Hanya ada dua. Takut nggak makan, atau mereka jadi pemuas nafsu syahwat penjajah. Catat, Zulkifli Mabbas yang mengatakan itu. Terima kasih Bang Zuma, itu cukup ya, itu sudah sangat cukup valid datanya. Dan jangan dulu kejang-kejang rantai perak ya. Dan jangan menghina, karena menghina adalah senjata terakhir bagi pecundang ketika kalah berdiskusi atau bersaing. Silakan ke Ustadz Najah dahulu, dibaptis ulang si rantai perak ini. Ustadz Najah, silakan selama 3 menit dibaptis ulang dia. 3, 2, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas rantai perak dari tadi itu menyerang pribadi memang ya, tidak fokus ke bahasa ya, hanya menyerang pribadi gitu loh. Perlu Anda ketahui Mas rantai perak, agama-agama di luar Islam ya adalah agama budaya, bukan agama wahyu. Agama Kristen misalnya. Kristen itu adalah agama dengan kitab suci, keyakinan dan ajaran yang bermasalah gitu loh. Penuh kontradiksi, khurafat, tahayul dan aspek-aspek irasional. Bertentangan dengan sains, bahkan bertentangan dengan kenyataan. Itulah sebabnya kenapa orang barat tidak bisa membangun peradaban berbasis agama atas nama Kristen. Melainkan mereka berbasis budaya semata. Karena agama barat tidak bisa dibuat panduan untuk membangun peradaban yang rukun. Maka masyarakat barat membangun peradaban mereka melalui budaya. Mereka menjadikan akal, rasionalisme, ilmu pengetahuan, etos kerja yang tinggi, dan supremasi hukum sebagai media untuk membangun peradaban mereka. Sedangkan agama mereka simpan di bagasi rumah masing-masing gitu loh. Jadi kalau kita melihat ya, tidak ada agama yang menjadikan akal itu lebih profesional dalam berpikir kecuali agama Islam. Ingat ya, tidak ada agama yang menjadikan akal itu lebih profesional selain agama Islam. Makanya di dalam Al-Quran beberapa kali Allah mengatakan afala tadabbarunal Quran. Tidakkah engkau menghayati Al-Quran? Afala tatafakkarun. Tidakkah engkau berpikir? Maka dari itu Islamlah yang menjadikan akal ini sesuai pada tempatnya. Tidak imani saja gitu loh. Kita lihat sekarang di Barat, yang dulunya mayoritas Kristen, sekarang sudah mulai banyak mayoritas ateis. Di Inggris contohnya. Kita punya teman Islam di sana, di Inggris.
Di sana sekarang ateis sudah menjadi mayoritas. Kenapa? Karena mereka merasa lega ketika keluar dari dunia Kristen. Tapi Islam yang dulunya sedikit di tanah Arab, apa kenyataannya sekarang? Semakin besar Islam di tanah Arab. Karena Islam menjadikan kita damai, sejahtera, ajarannya tidak bertentangan dengan akal. Tapi kita lihat pada Barat, semakin hari Barat semakin sepi orang-orang Kristen. Di media sudah banyak gereja yang dibongkar. Kenapa? Mereka sudah tidak yakin dengan agama mereka. Karena penuh khurafat, penuh tahayul, penuh kontradiksi dalam kitab-kitab mereka. Sehingga Irrasional. mereka senang ketika mereka Nggak keluar rasional. dari Kristen gitu loh. Gitu teman-teman. Iya, terima kasih untuk Ustadz Najah, dan sekali lagi untuk yang sudah gift terutama Mbak De, murah rezekinya, semoga diberi kesehatan selalu oleh Allah SWT, dan murah rezeki dan segala urusannya dilancarkan. Terima kasih sudah mendukung kami para pejuang yang berjihad ini ya, membela fitnah-fitnah syubhat dari pihak-pihak non muslim ini ya. Oke, sekarang ke Upin Ipin lagi, Rantai Perak dan John Peter dari Paulus Foundation. Silahkan selama 6 menit kalian bantah, tapi tolong jangan menyerang pribadi dan jangan menghina. Terima kasih. 3, 2, 1. Ya, benarlah sebenarnya apa yang dikatakan yang tertulis di dalam kitab, bahwa ketiga hal ini kita sampaikan adalah pekerjaan sia-sia seperti membuang mutiara ke mulut babi, seperti yang tertulis di dalam kitab itu. Memang sungguh menyedihkan. Ketiga kebenaran itu harus dibenarkan, diluruskan, diajarkan kepada kita manusia, tapi kita menutup diri dari kebenaran itu. Jelas, saya pernah berdiskusi dengan Nazza Media ini, Ustadz Nazza ini, tentang kata Injil yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Lalu kami tanyakan kepada Nazza Media, Injil itu ada tertulis di dalam Al-Quranmu, dari mana kata itu berasal, brother Ustadz Najah? Lalu Ustadz Najah mengatakan, ini adalah serapan dari bahasa Yunani, yang berarti kabar gembira, kabar sukacita. Jadi ketika Ustadz Nazza mengatakan Injil yang tertulis di dalam Al-Quran itu berasal dari kata Yunani, berarti Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengatakan Yesus itu berasal dari Yunani. Nah, inilah salah satu bukti bahwa di dalam Al-Quran ini ada faktor tulisan manusia, bukan merupakan wahyu Allah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Yesus itu ada di Israel. Dia menggunakan bahasa bangsa Israel, bukan bahasa Yunani. Nah, ketika Ustadz Najah mengatakan bahwa Injil itu merupakan kata serapan yang berasal dari kata Yunani, yaitu kabar gembira, kabar sukacita, perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin Injil yang Al-Quran yang dikatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa mendapat informasi keberadaan Injil ini dari Yunani, sedangkan Yesus itu sendiri dia dari Israel. Yang kita ketahui setelah murid-muridnya berpencar-pencar karena zaman penjajahan pada saat itu, sehingga mereka melarikan diri dan berkumpullah mereka di Mediterania dan menjadikan catatan-catatan mereka dalam tulisan-tulisan bangsa Yunani sebagai bangsa internasional. Jadi perlu dipertanyakan bagaimana mungkin Al-Quran bisa mengatakan bahwa Injil itu berasal dari Yunani. Padahal Yesus sendiri adalah orang Israel, bangsa Israel. Dan bahasa yang dipakai Yesus adalah bahasa Israel, bukan bahasa Yunani. Jadi ini perlu dipertanyakan. Kalau kejujuran itu mau, sebenarnya itu hal yang mudah. Tetapi kurasa itu tak akan pernah jujur lah. Oke bro, lanjut bro. Jadi memang persis ya, selama berjalan dari awal seperti begitu. Teman-teman muslim ini saya tidak tahu ya, tidak mau jujur atau memang berusaha menjadi pembohong besar, sehingga tidak mau mengakui fakta.
bahwa semua yang dituduhkan kepada kekristenan itu justru pelakunya dari Islam sendiri. Semua apa yang dituduhkan kepada Kristen itu pelakunya yaitu Islam itu sendiri. Kitab suci sudah dirubah-rubah. Mereka yang merubah-rubah kitab suci orang Yahudi. Jadi cerita yang berbeda, cerita lain. Kita menyembah 3 Tuhan. Mereka mempercayai bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Bisa menyucikan dosa. Muhammad disetarakan dengan Allah. Nurnya Muhammad, segala sesuatu dari nurnya Muhammad. Belum Allah lagi, ada berapa Tuhan situ? Justru kita di Kristen, Tuhan Yesus ini mengajarkan Tuhan, Yehova, Elohim kita, Yehova itu Echad. Yehova itu ada di dalam diri Yesus. Yang Israel panggil Bapa juga, hakikatnya Yehova. Makanya ketika ditanya, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena hakikatnya dengan Bapa sama. Jadi satu Tuhan di dalam kekristenan, tapi dipaksa terus oleh Muslim 3, Triteos. Padahal mereka menjadikan batu hitam itu ilahi, Muhammad itu ilahi, belum Allah. Sebenarnya mereka yang melakukan itu. Begitu juga sejarah-sejarah yang diceritakan tadi. Oh, Kristen datang, penjajahan politik, justru di mana Kristen juga protes waktu mereka melakukan kekerasan, tapi Kristen yang disalahkan. Seolah-olah itu gerakan dari perintah dari Kristen, dari agama Kristen. Padahal urusan politik. Nah begitu juga. Sebenarnya siapa yang lakukan itu? Mereka yang lakukan. Separuh peradaban Kristen sekarang itu diduduki oleh Muslim. Eropa Utara, Mesir, Eropa Utara, Turki itu wilayah Kristen semua. Dijajah semua itu. Dijajah, dipaksa seperti pernyataan Muhammad. Aku diperintahkan untuk memerangi. Penerus-penerusnya, khalifah-khalifahnya meneruskan pernyataan itu. Itu ada di hadis semua itu. Bukhari 2727. Ada yang lain-lain, catatan saya. Cuma waktunya tidak cukup untuk saya bawa. Kalian yang melakukan, lalu kalian tuduh Kristen yang melakukan. Padahal kalian pelakunya. Semua yang kalian tuduhkan ke Kristen, kalian itu sebenarnya pelakunya semua. Untuk menutupi itu, supaya tidak diketahui kebusukan kalian mau tuduhkan kepada kita yang benar. Padahal kalian pelaku sebenarnya. Kita bisa bahas semua ini tentang apa? Apa yang kalian tuduhkan kepada kita? Kitab suci diubah-ubah. Tuhan apa yang tuduhkan? 5, Kalian semua pelakunya sebenarnya. 3, 2, Kita bisa buka topik 1. satu persatu itu. Iya, oke. Ya, Terima begitu. kasih dari Ipin RT Perak dan Upin John Peter. Dan ke Bang Zuma, berhubung ini semakin panas. Bang Zuma, apa nggak mau ganti akun dulu Bang Zuma? Biarin aja deh, nggak apa-apa. Iya, oke lah. Kita lanjut Iya. kepada Bang Zuma. Selama 3 menit kita mulai dari sekarang. 3, Oke. 2, 1. Ya, sama di Al-Quran juga diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladina kafaru kamasalil ladina yan'iku. Ya. Yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Perumpama bagi Bang Suma dan juga Akhi Adinda Naja, bagi orang-orang kafir itu seperti gembala yang meneriaki hewan yang tidak mendengarkan selain hanya panggilan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Dari tadi kita katakan antikristus itu dari kalian, dari ahli kitab, nuduhnya ke kita. Sudah dijelaskan yang datang menjajah itu adalah agama yang mereka anut adalah agama Kristen. Nuduhnya ke kita. Sudah jelas-jelas kitabnya mereka adalah kitab yang dibidatkan oleh yang empunya kitab. Nuduhnya ke kita. Al-Quran itu kitab independen. Bukan kitab yang dihasilkan dari penyelidikan. Bukan kitab yang ditempel dalam kitabnya orang yang setelah diambil terjemahan lama, terjemahannya. Oh, dikatakan, oh ini perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian baru, nenekmu kiper. Nuduh ke kita, dia pelakunya gitu loh. Islam datang hanya untuk meluruskan fitnahan kalian terhadap nabi-nabi Allah. Makanya Allah mengatakan, inna sarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling hina, nista, buruk dalam pandangan Tuhan pencipta langit dan bumi adalah orang-orang kafir karena mereka tidak pernah beriman. Dikatakan bahwasanya Yesus itu utusan Tuhan, mereka tolak. Mereka nggak mau beriman dengan itu.
Yang mereka mau Tuhannya Romawi dan Yunani nusul ke atas muka bumi, menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk membebaskan orang Kristen dari perintah-perintah Tuhan. Itu yang mereka mau. Syukur-syukur kita mau berdebat dengan kalian. Syukur-syukur kita mau meluruskan kalian. Anda menuduh baginda Rasulullah Muhammad SAW keluar dari gua mendapatkan kemudian wahyu. Loh, Tuhan Anda keluar dari gua menjadi Tuhan dia. Tadinya dia netek. Ya, ini bahasan tadi sore loh. Yang kemudian dipungkiri sama orang-orang yang mati, hatinya mati dan buta. Jelas-jelas dikatakan di dalam kitabnya Lukas 11 nomor 27, Yesus netek, dia ingkari kalau Yesus itu netek. Tuhan kalian yang netek itu sebelum menjadi Tuhan masuk ke dalam goa, keluar dari goa menjadi Tuhan, itu yang Anda sembah. Hayo, Rasulullah menerima wahyu itu hanya sekali di dalam gua Hira, selebihnya itu di luar. Nah sekarang Yesus ketika masuk ke dalam gua, mayatnya keluar dari gua, dia jadi Tuhan. Tidak percaya? Baca kemudian dalam Yohanes 20 nomor 1 sampai nomor 25. Apa yang dikatakan di situ? Jelas kok Maria ketemu dengan makhluk dalam gua dan makhluk itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan Anda adalah makhluk dari gua. Demikian. Iya. Sangat jelas itu ya guys. Ya sekali lagi buat para kalian body typing, tanpa kalian kita tidak akan ramai di sini ya. Ketik 1 jika setuju mendukung Bang Zuma dan Ustadz Naja, dan ketik 3 untuk mendukung Rantai Perak dan John Peter. Ayo kita ramaikan terus, tap dan share, jangan lelah ya untuk membela agama kita, berjihad di jalan Allah. Untuk Ustadz Naja silakan 3 menit dari sekarang dinikmatin. 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat fakta yang sekarang teman-teman ya, yang ada itu hanya istilah Islamophobia. Nggak ada istilah Kristenfobia, Yahudifobia, itu nggak ada gitu loh. Itu sebenarnya perlu dipikir bahwa agama Islam ini bukan agama yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan akal, teman-teman. Makanya dari segala sudut Islam ini akan dituduh beginilah. Tadi Mas Rantai Perak itu sebenarnya cuma menuduh ya, dia tidak punya bukti, gak ada buktinya sebenarnya. Karena istilah Islamophobia ini memang banyak dituduhkan kepada Islam dan rata-rata penuduhnya itu memang Kristen, gitu memang. Padahal ya Mas Rantai Perak ini umurnya berapa belas tahun atau berapa puluh tahun hidup di Indonesia gitu loh. Kalau memang orang Islam ini punya sifat penjajah seperti agama antum ya, seperti ada agama kamu, seperti Belanda dan negara-negara lain yang dikuasai Kristen, itu pasti hancur, nggak akan abadi gitu loh. Beda dengan Arab. Arab itu ketika dikuasai Islam itu abadi, bertambah indahnya, bertambah kedamaiannya, dan lain sebagainya. Beda dengan Barat. Kenapa? Karena memang Kristen ini andaikan melihat Islam itu sangat beringas, habis kamu, Rantai Perak sama John Peter, habis di Indonesia ini. Kita bukan 80% loh di Indonesia ini, lebih dari 80%, gitu loh. Tapi apa buktinya? Anda masih bisa berdiskusi, kita masih bisa menjawab dengan dalil meskipun Anda menyerang pribadi. Itu menunjukkan kita tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Anda hanya asumsi sebenarnya. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka beramal soleh, berbuat baiklah. Kenapa? Karena ad-dinu an-nasihah, agama itu intinya berbuat baik dan tidak mensyirikan Allah, tidak menduakan Allah dengan suatu apapun. Itu ajaran kita gitu loh. Andai kan kita dendam kepada orang Kristen, habis di Indonesia Kristen ini. Habis gitu. Dan kita lihat contohnya di Pantai Kute Bali, busana-busana yang membuka aurat perzinahan, itu rata-rata orang mana itu? Bule-bule itu kalau kita tanyakan itu agamanya apa? Kristen gitu loh. Para penjajah, kemudian KKB di Irian Jaya itu
dengan tegas mengatakan betapa banyak yang terpilih tapi sedikit yang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Agama apa itu berarti? Kristen. Begitu ya. Sekian. Iya, terima kasih Ustadz Naja. Dan kita akan satu putaran lagi dan kita akan ke sesi TikTok selama 30 menit habis itu closing ya. Nah, jadi tolong disimpulkan untuk rantai perak dan John selama 6 menit kalian gunakan senyaman mungkin. 3, 2, 1. Jadi apa yang saya katakan di sini yang disaksikan oleh 1,2 penonton yang terdiri dari 1.000 umat Muslim dan 200 umat Kristen yang hadir malam ini, jelas bahwa kata Injil yang tertulis di dalam Al-Quran itu merupakan kata serapan dari bahasa Yunani. Jadi bukan bahasa Arab. Karena Injil di dalam bahasa Arab tidak mempunyai arti. Mereka tidak paham apa arti Injil itu. Sehingga mereka harus memakai kata yang didapat dari kata Yunani agar bisa artinya sama seperti apa yang diyakini, bahwa Injil adalah sebuah kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi sayang, sungguh sayang, penyesat malaikat terang itu yang telah berkhianat kepada Tuhannya, yang ingin menyamakan dirinya seperti dengan Tuhannya, yaitu iblis, yang akhirnya dibuang ke padang gurun, yang bersembunyi di dalam gua-gua itu, mengaku bahwa dia adalah utusan daripada Tuhan dengan mengatakan, ini dari Tuhanmu, sesungguhnya kamu tercipta dari segumpal darah. Jelas-jelas ini pembohongan. Adam itu diciptakan dari saripati tanah. Tidak ada di dalam sains, di dalam ilmu pengetahuan, bahwa manusia itu tercipta dari segumpal darah. Ini adalah bentuk pembohongan, penyesatan yang dilakukan oleh iblis kepada bangsa itu. Memang benar apa yang dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 9 hingga ayat 16, bahwa bangsa ini akan diberi sebagai seseorang yang ketika disuruh membaca tidak bisa membaca. Dan orang ini akan mengajarkan kepada bangsa-bangsanya bahwa mereka percaya kepada Yesus, tetapi hanya di bibir saja, tidak dari hatinya. Itu terbukti ketika kita tanyakan, apakah kamu pengikut Yesus? Ya, kami beriman kepada Dia. Karena tidak lengkaplah iman kami kalau kami tidak mempercayai Yesus Isa Al-Masih tersebut. Tetapi nyatanya mereka tidak dibaptis. Padahal perintah Yesus jelas kepada murid-muridnya. Baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi mereka menolak itu. Ini yang dikatakan antikristus. Mereka tidak ingin dimandikan, dibersihkan lagi. Tubuh mereka yang bergumpulan dengan dosa-dosa itu sungguh kasihan sebenarnya. Tetapi memang sudah ketetapan Tuhan. Hanya orang-orang terpilihlah yang akan diberikan tempat. Karena sekalipun engkau memilih, Tuhan tidak akan memberikan tempat kecuali Tuhan yang memilih kamu. Jadi jelas, jangan berharap. Tetapi memintalah kamu. Semoga kamu dipilih Tuhan agar kamu bertemu dengan jalan yang lurus. Oke, brother, dilanjut. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa kebenaran itu, firman Allah itu hanya dipercayakan kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dipercayakan kepada Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Tuhan tidak melakukan itu kepada segala bangsa. Dan tiba-tiba ada dari Arab muncul lalu menyatakan itu firman Allah. Allah yang mengutus Musa. Padahal dari mana orang itu tahu bahwa dia menerima wahyu-wahyu dari Allah, dari Tuhannya Musa? Dari seorang waraka. Waraka itu ajaran sesat, Injil sesat yang sudah dikutuk oleh gereja dan Rasul Paulus. Rasul Paulus pertama mengutuknya, gereja juga sudah mengutuknya. Nah, orang yang penganut agama ini, keponakannya itu yang perempuan, nah itu istilah nabi yang diangkat jadi nabi itu. Jadi sudah jelas, sebenarnya sudah sangat terang benderang. Islam itu bukan berasal dari Allah Israel, sudah jelas teman-teman. Teman-teman pelajari ini. Siapa Warokah? Siapa Buhaira ini? Khadijah ini siapa?
Sangat berbeda dengan kekristenan. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, ketika Zakaria ada di dalam bait Allah, di mana di istrinya mandul, Elizabeth mandul, dan malaikat Gabriel datang menjanjikan anak kepada Zakaria, lalu dia mengatakan, engkau harus memberikan nama dia Yohanes. Dia yang akan mendahului jalan Tuhan, dia akan membuka jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, 600 tahun yang lalu sudah dimuatkan bahkan kelahiran Yohanes itu untuk membuka jalan bagi Tuhan. Nah, makanya Yohanes bertanya ketika mereka tanya, siapa kamu Yohanes? Yohanes bilang, aku yang dikatakan Nabi Yesaya, suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dengan bala tentara sorga. Pertama kali merayakan Natal, bala tentara surga malaikat datang kepada gembala-gembala di padang. Lalu malaikat katakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ingat, Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam bait Allah, waktu Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya untuk disunatkan di bait Allah pada hari ke-8. Nah, di situ ada seorang Simeon, seorang nabi juga, ada nabiya di situ. Seorang Simeon berkata bahwa anak ini akan menjadi terang bagi kemuliaan bagi Israel dan terang bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Tuhan Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Paulus berkata firman Allahnya dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan orang Arab. Jelaskan? Iya. Terima kasih saudaraku Rantai Perak dan John Peter. Dan kesimpulan 6 menit untuk Bang Zuma dan Ustadz Naja, digabung saja ya 6 menit ya biar enggak. 3, 2, Iya. 1. Oke, lagi-lagi kita melihat ya kitab Spanyol. Kitab Spanyol lagi-lagi merampok kata Injil dari Al-Quran. Dia katakan Injil itu artinya adalah kabar gembira. Nenekmu kiper. Di Al-Quran sangat jelas diterangkan tentang apa yang Anda tuduhkan. Yang dikatakan kabar gembira itu disebut di dalam Al-Quran dengan kata wabashir. Basyara. Mubashiran. Itu kabar gembira. Makanya kabar gembira di Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nathira. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira. Lalu apa Anda mengatakan Injil itu kabar gembira, sementara tidak ada arti Injil dalam Al-Quran itu sebagai kabar gembira? Ya, kabar gembira itu evangelion. Apa kabar gembira itu? Oh, Tuhannya Kristen ditampar, itu kabar gembira. Oh, Tuhannya Kristen itu diludahi mukanya, itu kabar gembira. Oh, Tuhannya Kristen itu disalib, mati di atas tiang salib, dibunuh oleh tentara Romawi. Itu kabar gembira. Ya. Penganiayaan, penghinaan, penistaan, kutukan terhadap Yesus Nabiullah alaihissalam itu adalah kabar gembira bagi kaum paganisme. Itu yang kau katakan kabar gembira. Sementara Yesus mengatakan dia punya Injil sendiri. Filipus kadia, ikutlah kepadaku Filipus. Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Oke. Jadi yang dikatakan Injil Yesus itu adalah hikmat Tuhan yang datang kepada Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada pengikutnya Bani Israel. Kitabmu itu kitab Spanyol. Ulang, kitabmu itu kitab Spanyol. Separuh nyolong dari agama Yahudi dan nyolong dari terjemahan Al-Quran. Itu kitabmu. Jadi kamu nggak bisa lolos. Kamu mau baluri dirimu dengan kepalsuan, tetap aja ketahuan kalian adalah pengikut serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Paham? Kalian itu kemana-mana mayoritas, kalian mewarnai diri kalian dengan warna mayoritas. Kalian tidak punya jati diri. Kenapa? Karena sejatinya kalian itu adalah anti terhadap ajaran Tuhan. Apa buktinya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari menyembah kepada Tuhan.
Makanya kalian itu nggak pernah nyembah Tuhan, nyembah makhluk Tuhan, iya. Karena kalian adalah paganisme yang terstruktur dengan sistematis. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas John Peter padahal kemarin sudah diskusi ya dengan saya, dengan Ustaz Alwan, panjang membahas masalah Injil. Tapi tetap aja memikirnya pakai dengkul. Sekali-kali Mas John Peter berpikir ini pakai otak gitu loh. Jangan pakai dengkul. Maksudnya itu apa-apa yang kita sampaikan kemarin itu dicatat. Jangan hanya diambil kalimat yang seolah-olah mendukung Anda, tapi tidak ada catat dalil-dalil dan bagaimana pemaparan kami. Nah, kata Injil itu, kalau yang dimaksud Anda adalah kabar baik apa? Dalam Bible itu kabar baik apa? Yang ada itu di dalam Bible, kalau sampai surat-surat Paulus itu dikatakan kabar baik, itu no. Tidak ada kabar baik di dalam surat-surat Paulus itu. Kemudian perjanjian lama punya kitabnya Yahudi. Dijadiin satu, namanya Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab loh. Nyolong kamu itu istilah Alkitab itu. Alkitab itu bahasa Arab. Suatu lafadz yang ada alnya, al-ta'rif ya. Kalau dalam ilmu nahwu shorof itu ada nazam alfiyah, dikatakan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arraftakul fihi namat. Kalau sudah ada alnya itu kamu nyomot itu. Kenapa? Kalau sampai menisbatkan buku Anda dengan istilah Bible, gak laku nanti di Indonesia ini. Gak laku bro, gitu loh. Makanya kamu yang nyolong istilah Rasul. Dapat dari mana kamu kalau gak ada Islam? Istilah Allah, lato-lato, gak ada kalau gak ada Islam bro. Gitu loh. Jadi sudahlah, akui saja. Kata Alkitab ini disandingkan, kemudian kitab orang Yahudi disandingkan. Istilahnya nyomot-nyomot di Islam. Agama oplosan berarti itu bro. Cobalah konsisten. Murid-murid Yesus di awal-awal itu orang Yahudi, sampai mati mereka orang Yahudi bro. Murid-murid Yesus itu sampai mati orang Yahudi mereka, bukan orang Kristen. Beranikah sampean mengatakan dia itu masuk neraka? Padahal dia umat terbaik setelah Yesus mati. Gitu loh. Kristen ini baru muncul kapan? Gitu. Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan dari lisannya itu Kristen. Yesus tak pernah mengakui dia adalah Kristen. Dan para muridnya sebagai pengikut Kristus tidak pernah mengatakan mereka istilahnya Kristen. Tidak pernah. Kalau Allah, Rasulullah, jelas inna dina indallahil Islam. Jelas. Sekian. Iya, terima kasih untuk Ustadz Naja dan Guru Nazuma, sangat berisi ya. Jadi ini kita konfirmasi ke Bang Zuma dan Ustadz Naja, apakah sesi TikTok 30 menit atau closing? Apakah Ustadz Zuma masih sanggup? Kayaknya teman-teman kita ini udah linglung, dia mau jawab apa lagi kita? Iya, jadi gimana? Closing aja, Saudara John kasihan. Samantai Perak, iya. Tadi dia trauma 4 tahun baru Kita mau sudah makan. jelaskan ke audiens kan bahwa semua yang dituduhkan kekristenan itu pelakunya Islam. Semua yang kalian tuduhkan kitab diambil-ambil, padahal kalian yang mengambil-ambil kitab orang. Arab itu nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan Allah Israel. Kalau diambil itu Bang, Begitu. berarti ada penyelidikan. Seperti Lukas melakukan penyelidikan terhadap kitabnya orang Yahudi. Ada nggak narasi Ya, audiens yang Di sana. menilai. Ada nggak Rasulullah Audiens itu yang menilai, bro. melakukan penyelidikan seperti Lukas? Nggak ada. Audiens yang menilai, bro. Musa tidak berbicara bahasa Arab. Kalian comot Nggak nama usah, Musa lalu buat nggak usah cerita terlalu baru. jauh. Comot Kitab nama Daud Anda lalu saja, buat karena cerita sudah baru. kebiasaan. Kitab Anda di Indonesia ini itu apa? Mengambil istilah-istilah dari kitabnya umat Islam. Kalian Oke, juga kan Oke, Bung terjemahkan. John. Quran Bung John kalian juga kan mengatakan diterjemahkan closing. bahasa Indonesia sama, bro. Enggak, iya terjemahan tapi sesuai dengan pijakan yang sebenarnya. Kitab Sama, Anda kita juga enggak sesuai dengan ada. pijakan, sama. Gimana ceritanya Anda mengatakan Paulus itu rasul sementara rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sekarang Anda sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pengutus?
Yesus Kristus mengutus semua para rasul. Oh, Itu jelas di utusan Alkitab. Yesus itu murid, Bung, bukan rasul. Iya, Oke, para wajar lah rasul kalau masih semua itu dia memilih 12 Oh, rasul. enggak, salah Satu Anda. berkhianat, digantikan Salah oleh Anda. Matias, Yesus dan dia tidak pernah memilih Paulus menamai juga. utusannya dengan sebutan rasul. Rasul itu spesial untuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda sudah mengakui Allah Nah, Subhanahu wa ini taala? kalian Kan bilang. tidak. Kalian anak kemarin sore, Lah, tapi justru maunya yang lucu Anda merasa yang lama lebih ikut tua. kalian. Anda merasa lebih tua, tapi mainan Anda itu lato-lato. Kan lucu. Bukan. Kita Nah. pandai yang lato-lato, bro. Nah, Anda sekarang ngambil nama gini, Yahudi, lalu kita buat ambil cerita contoh, yang kita ambil tidak contoh. sesuai dengan Dari mana sejarah. asal usul kata rasul? Siapa yang mencomot, siapa yang Apakah mencuri? cerita kamu? Ayo. Apakah cerita kamu itu sesuai Ya, dengan malu kan sejarah? Anda? Malu kan? Malu kan? Malu kan? Tidak Kata rasul sesuai itu dengan siapa yang sejarah, meniru? Ayo. Tidak sesuai dengan Rasul itu bahasa fakta, Arab loh, bro. Tidak Itu dulu, sesuai itu dulu. dengan cerita Rasul yang itu sebenarnya. siapa yang ngambil? Siapa? Rasul diambil dari mana? Dari abad pertama atau Kristen dari sudah abad ada, ke-7? abad pertama Kristen sudah berbicara bahasa Atau Arab, Rantai bro. Perak buka tema Nabi untuk Anda besok. tujuh Besok ada banyak tema cerita. itu. Mana Masih tujuh mana abad, mana Nabi buktikan, Anda buktikan. nol. Buktinya, bro. Buktikan kepada Mana ada saya Kisah para ada Rasul kata 2 ayat rasul 11 di baca, kitabnya bro. orang Kristen abad pertama. Kisah para rasul, kisah Ah. para rasul. Kisah 2 ayat para 11. rasul, kisah para Apostol, rasul. bukan Yesus rasul, sudah bro. berbicara bahasa Arab, bro. Oh, Nabi wow, Anda wow, masih wow, wow, wow. 700 tahun lahir, bro. Kisah para rasul. Kata rasul itu diambil dari mana? Nabi Anda, bro, masih di angan-angan Nabi Anda. Kristen ketahuan. itu abad Terus, pertama bro. sudah menggunakan bahasa Arab, bro. udah. Kisah Kata para Rasul rasul dari 2 ayat mana? 11 baca, bro. Kata rasul dari Baca, mana? bro. Kata rasul dari mana? Kata Musa dari mana? Kata Musa dari mana? Kalian Tunggu comot-comot dulu. semua lalu membuat Ibrani narasi itu baru. Moses. Moses. Musa Al-Quran berbicara mengatakan bahasa Musa. apa? Kitabmu Musa menulis berbicara Moses bahasa atau Musa? apa? Kenapa Ayo, kalian rubah ayo. Musa Ayo. berbicara bahasa Arab? Daud Ayo. berbicara bahasa Kitabnya Arab. orang Yahudi Apa? Abraham. Ayo, Avram. Kitabnya Kalian orang Islam comot-comot, lalu Ibrahim. kalian membuat Sekarang kitab kitabmu ikut baru. mana? Abraham Itu atau semuanya Ibrahim? yang palsu. Lalu kalian menuduh yang palsu. ayo. Yang asli kalian tuduh yang palsu. Ketahuan. Kalian. Tuhannya orang Yahudi, Kalian ambil Yotepape. nama-nama orang Yahudi. Tuhannya orang Islam, Allah. Buat cerita Kamu ikut baru, yang mana? Ikut lalu yang mana? menuduh. Allah. Kitab yang kalian ambil namanya kalian tuduh itu palsu, padahal kalian yang buat Kitabnya palsu umat baru, Islam ya. namanya Alkitab, Ketahuan, Al-Furqan. Kitabnya Bisa orang Yahudi terdeteksi apa di mana? namanya? Tanakh, Ternyata Torah, nabi-nabi tidak Talmud. berbicara Kitabmu bahasa apa namanya? Arab. Alkitab. Nabi-nabi tidak berbicara bahasa Arab. Oplosan. Aduh. Iya. Orang Yahudi Jadi penyebutan audiens para harus utusan tahu ya, namanya apa? bahwa Salah Islam ini Salah. mengkopi semua atau nama-nama malah orang itu Israel. kalau kami rasul Lalu membuat atau kitab nabi. suci baru. Nah, sekarang kitabmu Nah, niru yang silakan mana? kalian nilai kitab suci mana yang palsu. Kitab suci nabi-nabi Israel atau kitab suci orang agama Arab kok tidak punya bahasa yang mengambil sendiri. nama-nama tokoh-tokoh Israel yang tidak sesuai sejarah, tidak sesuai dengan waktu, tidak sesuai dengan cerita jalan peristiwa, tidak sesuai semua, campur Yang aduk. sesuai dengan dongeng agama, Bahkan bro. Nggak sesuai dengan dongeng, memang Sulaiman Al-Quran itu berbicara wahyu. dengan hewan dari Kitab Anda Targum Spanyol. Ester 2. Itu bisa masuk jadi ayat suci di Quran, itu dongeng Targum Ester 2. Salomo bisa punya kemampuan berbicara dengan hewan. Nggak malu. Itu Pak. bisa dilihat itu di Kies 27 itu. Aneh sekali dongeng Yahudi bisa Yang jadi kitab dikatakan suci dongeng yang itu diturunkan dari Tuhan Allah. dilahirkan oleh hambanya, oleh makhluknya. Itu Sulaiman, dongeng, Bang. Salomo, Tuhan kehidupan dilahirkan, Salomo kemudian tidak bisa berbicara netek bahasa sama binatang. ciptaannya. Itu Itu dongeng ada di itu. dongeng Targum Dari Ester zaman Itu dongeng 2. itu. namanya Itu saja mitos. palsu. Dari Mitos Ada dongeng Romawi, dari kitab suci, mitos itu kan Yunani, mitos Mesir, ada dewa datang masuk ke dalam rahim perempuan, lahir sekarang netek. berpikir ya. Iya. Itu mitos. Kalian audiens sekarang berpikir ya. Parah ini, Kenapa parah. dongeng Yahudi, Kalau Parah. dongeng Yahudi Yahudi, sekarang, Sulaiman kalau berbicara mengatakan dengan tidak binatang, ada, bisa jadi kitab nah, suci itu kalian perlu itu. diingatkan, nggak Masuk boleh beberapa menafsir. ayat di kitab suci kalian, banyak Perkataan Anda ayat. itu ada rekamannya. Sulaiman Jadi berbicara, kami punya semut problemnya. berbicara. Nah, itu cuma ada di dongeng. Kalian kalau mau tahu dongeng saya nanti saya bacakan Kalau di sini Tuhan dongeng kalau Targum Ester Tuhan 2. dibunuh sama makhluk
makhluknya itu dongeng Salomo atau tidak apa pernah tuh? berbicara dengan bahasa binatang. Itu cuma dongeng. Dan itu jadi kitab suci kalian dongeng itu. Ada Belum tuh Tuhan, Seven Sleeper lagi. tidak pernah Itu keliling cerita kota, kalau tidak ada dibunuh Paulus luar tidak orang ada cerita kota, Seven Sleeper. mati Dan itu 3 cerita dongeng di hari, Kristen. Kalian dibangkitkan masukkan sama di Tuhan Quran yang Anda jadi satunya. kitab suci. nggak boleh Aduh, dipakai oleh Al-Quran gunakan karena akal Injil itu kalian berasal ya. dari kata Yunani. Kalian boleh Arti gunakan ganti akal itu. kalian untuk berpikir. Apakah dongeng bisa jadi firman Ganti Tuhan itu dari dulu nama Allah? kitabmu Nah, jadi kalian harus Biblos, berpikir. kawan. Makanya dibilang Belum Al-Quran. nama-namanya Tuhanmu kacau ganti balau menjadi semua. Theos, Susunan sejarahnya kacau Paulus sekali. ganti adalah surat Apostolos, kan gitu. Berisi informasi Itu Mungkin dari Ustaz Naja Quran. bisa bahasa merubah tidak Ngaku masalah. lebih duluan, Iya, tapi kok Kesalahan cerita jiplak. itu parah sekali. Harusnya itu. Al-Quran yang Parah sekali menjiplak. kalau Surat kesalahan kabar. cerita Kok itu. justru kebalik? Justru kalian yang Kenapa menjiplak. tokoh Kan Yahudi bisa lucu. kalian buat cerita sendiri Repot dengan ya, berbeda? kitabnya nebeng agama Cerita yang Yahudi, berbeda isinya begitu. istilah-istilah Islam. Kan Iya. kitab Semua. oplosan namanya, bro. Ganti karena Injil bahasa Yunani itu. Kita baik kita Naja. perjanjian lama perjanjian Nggak boleh baru dipakai di pemerannya dalam itu Al-Quran bahasa Yunani. Yahudi karena firman Allah hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya hanya Tuhan berikan kepada bangsa Yahudi. Terus kalian bangsa apa? Kalian bangsa apa, Bu? Firman Allah hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Rantai perak bangsa Ya, apa? kita mempercayai keselamatan. Kita Di mempercayai Yahudi keselamatan ada yang datang dari bangsa Selotah, Yahudi. di Islam Iya, ada bagaimana Selotah. caranya? Keselamatan Keselamatan datang itu dari gimana bangsa Arab, caranya? nah benar itu. Dengan cara mengakui Tuhannya Yahudi mati Keselamatan dibunuh hanya oleh datang manusia dari gitu. bangsa Yahudi. Oh, jadi Jelas maksudnya Mesias harus keselamatan mati. Kamu baca, itu kamu menurut silakan Anda baca Tuhannya Yahudi Yesaya dibunuh oleh Romawi 53. gitu ya? Kamu baca, Begitu ya? kamu baca Yesaya 53, 7 abad sebelum itu terjadi, sudah disampaikan oleh para Si John nabi aja adem loh. John bahwa ini dia biasanya paling memikul ribut, kelemahan adem dia. kita, menanggung dosa Karena sadar, kita. si John sadar. 7 gitu ya. abad ke-6, abad ke-7 sebelum Masehi itu Tuhan sudah sampaikan kepada para nabi. Nah kalian, Nah, Quran Anda apa yang Quran yang kalian berdosa genapi? makhluknya, tunjukkan. yang nebus Tuhannya, Tuhannya penuh dosa dong. 6.000 nubuatan di dalam perjanjian lama itu terwujud di dalam perjanjian Tadi baru. kan, Kalian coba tunjukkan tadi 3 saja. ketika menggunakan Kalian mau timer kamu mengklaim nggak berdaya Ulangan membela 18 ayat antikristus. 18 ternyata nggak Sekarang bisa. giliran Anda cencong-cencong kayak orang Iya. kesurupan setan, lincah. Iya. Bukan, Tadi kita ditanya berbicara tentang antikristus siapa kan tadi. agama Kalian yang sudah didirikan? tahu tentang Gini antikristus. Karena rantai kalian itu perak, menyangkal rantai Allah perak, sebagai Bapa rantai perak. dan Yesus Agama Kristus mana adalah yang anak didirikan Allah. oleh Nah, orang itu Yahudi? jelas bahwa sudah sangat jelas dikatakan di situ. Nggak bisa jawab Antikristus pasti. itu dia yang menyangkal Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Sudah kat di situ kalian nggak bisa kemana-mana. Kalian mau lari ke Injil Yohanes manapun semua berbicara Nah, Bapa sekarang dan saya anak. tanya, agama Begitu yang kalian dibentuk oleh sangkal. orang Yahudi itu agama Allah apa? SWT itu paling sangat benci Allah dipanggil Bapa. Apalagi mendengar Yesus Kasihan. Kristus ilahi sebagai anak Allah. Kasihan. Nah, Kasihan. itu Jelas kan sekali Antikristus sudah dikatakan jelas. celakalah wahai engkau ahli Siapakah Taurat, Antikristus itu? orang Si Farisi, pendusta itu siapa? engkau Pendusta menjelajahi iblis ya. daratan, Siapakah engkau iblis menyeberangi itu? lautan Dia yang untuk menyangkal mentobatkan orang Bapa masuk dan ke anak. agamamu. Pertanyaannya, Dia adalah penyesat agama dan apa yang dibentuk antikristus. oleh orang Farisi? Jadi iblis menyangkal ada Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus anak Allah dan itulah antikristus. Biar aja dulu ngomong bang sampai Supaya teman-teman muslim sadar ya. Apa? Jangan Mau terlambat sadar gimana? Sadar untuk Firman nyembah Allah, kepada habis itu keselamatan nyembah datang kepada dari bangsa Tuhanmu. Yahudi. Hanya orang gila yang mau nyembah sesamanya bangsa manusia. Arab Paham itu, kau? nggak ada firman Allah datang dari bangsa Arab. Ada dari ilah negeri Nggak Mekah, ada juga di mana firman dia Tuhan melawan dari bangsa firman Yunani Tuhan Allah Romawi, Israel. Bung. Nggak ada Jadi firman Tuhan dari Yunani Romawi, jadi nggak ada. ajaran Islam itu ajaran dari Arab itu menyerang, itu bertentangan semua dengan ajaran Tuhan Allah Israel. Iya, Semua. dudukan dulu. Topik Dudukan apa dulu yang perkara Anda bawa, agamamu kita dengan buktikan Yahudi, bahwa satukan dulu. Memang bertentangan semua satukan ajaran dulu ilah negeri agamamu Mekah dengan agama Yahudi. Allah Abraham, Ishak dan Satukan Yakub, dulu begitu. Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi, baru kau bisa ngomong. Memang Udah, firman satukan Allah dulu. kita Cuekin aja, percaya Bang. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus Begitu kenapa Mesias agamamu adalah berbeda dengan penerapan agama dari Yahudi? Janji-janji keselamatan dari di dalam perjanjian lama dan itu sudah Terus kenapa digenapi jadi dalam perjanjian baru di agamamu? Semua Janji-janjinya cerita harus itu- kemudian menjadikan semua cerita Tuhan itu yang menjadi kita manusia. percaya dari Yahudi. Turunin aja sih, Kristen host. itu Ya cuma Kristen nyerocos itu itu udah di mau dipotong. Yerusalem. Kristen itu di Palestina. Lahirnya Kristen di Palestina, di Ya Yerusalem. memang Sekarang antikristus Palestina memang dari isinya sana. mayoritas Islam.
Oh iya, mohon maaf untuk rantai perak ya saudaraku, mohon maaf. Boleh nanti tentukan tema, kumpulkan data-datanya. Alangkah lebih baiknya kita diskusi ada data itu lebih baik. Kumpulkan datanya, besok kita bertemu kembali. Kalau seperti tadi tuh nggak akan ada habisnya. Sampai besok pun nggak ada habisnya kalau mau bacot ya. Ya, kembali ke Oke lah, Bang Zuma. kalau gitu Gimana ya. Bang Zuma? Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil? Karena sudah pukul 00 hampir jam berapa nih? Jam 1 lewat sudah ya. Jadi saya mau istirahat Oh juga. iya, Saudara Istirahat John. yang dilanjut. Tuhan Artinya Yesus begini, memberkati. ya saya hanya buat cross statement terakhir sebelum saya turun bahwa ajang diskusi, ajang debat ini memang terjadi karena adanya penyesatan, adanya kesesatan yang mengatakan bahwa kitab kita lebih benar, kitab kamu lebih benar. Bahwa kebenaran itu sesungguhnya adalah di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang nyata itu adalah Ia yang akan datang di hari akhir bersama dengan malaikat di dalam naungan awan. Dialah yang akan menghakimi kita. Jadi Anda belum pernah melihat dan menyaksikan bahwa berkat atau hidayah yang diberikan itu hanya kepada orang-orang yang terpilih. Sekalipun Anda meminta, Anda memilih, tetapi ketika Tuhan tidak mengizinkan, maka Anda akan lewat begitu saja dan tidak terpilih. Karena jika Anda masuk di dalam ajaran Dia, mengikuti Dia, itu benar-benar orang-orang yang terpilih. Jadi kurang lebih seperti itulah brother-brother. Semoga diskusi ini menjadi penambahan bagi pengetahuan kita. Dan saya perlu juga ingatkan kepada Bro Naja Media bahwa apa yang dikatakan Bro Naja Media tentang Injil itu memang berasal dari bahasa Yunani. Ketika kami bertanya apa arti Injil di dalam Al-Quran, Bro tidak bisa menyatakannya apa artinya itu, tetapi meyakini bahwa itu artinya kabar Ini gembira. orang ini. Yang dicatat itu jangan sebagian bro, biar tidak jadi penyesat seperti Paulus gitu loh. Ya, kami punya bukti atas perkataan. Lidah tidak berpulang berarti. Kalau yang dicatat itu cuma sebagian, akhirnya lato-latonya gak bunyi bro, karena cuma satu. Iya. Dua bunyi gini deh John. Ketika saya tanya dengan Naja Media apa arti ini di dalam Al-Quran. Nah, itu lato-lato namanya bro, ada dua, bunder-bundernya ada dua bro, gitu loh. Karena secara bahasa Arab memang tidak ada arti Injil, tetapi Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Itulah serapan dan Anda mengakui itu. Injil, Jadi itu suatu kebenaran. Terus tapi ketika istilah musta'ribah dan mu'arrab itu ingat gak bro? Apa artinya bro? Itu tidak ada kita bahas pada waktu itu. Yang kami tanyakan tidak ada kita bahas. Ada Ustadz Alwan mati kutu kamu. Yang kita bahas Tuhan Nete itu aja. Iya. Tidak ada Ustadz Alwan pada saat itu. Jadi itu harus diluruskan. Oke, supaya terima kasih banyak John Peter. Oke, bro. Ya, besok masih ada waktu. Iya, masih. Silakan tobat bro, tobat. Kami akan selalu siap. Sudah tua bro, tobat. Ya, makanya kita doakan itu semua yang di bawah itu. semoga John cepat diberi hidayah. Ini ada 1.200 Ya, jangan terlampau orang aja diajung insya Allah ketika dikabulkan ya. sujud. Tuhan, Amin kan? sujud terlampau Amin. Amin. Robbal alamin. Bisa membuat pendengaran dan mata menjadi berkunang-kunang. Jangan dibentur brother bro, ya. Ikuti saya bro ya. Ikuti saya bro. Ikuti yuk. Asyhadu. Iya. Asyhadu. Iya. Anak lato-lato John Peter. Oh. Dia turun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alvinai moderator kita. Pak John kena band itu. Waktunya Kena band ya? Enggak turun Iya. sendiri. Enggak. Astagfirullahaladzim, sayangnya lakuin dia tadi. Bu Tiara, mohon waktu sebentar, mumpung masih banyak. Oh iya, silakan. Ya silakan iklan. Saya Riko Mu'alaf dari Bangka Belitung, berjualan untuk bertahan hidup. Jadi jika kalian mau beli dagangan kami, follow kami, dan DM serta WA ada di bio. Kami berjualan cemilan ikan tenggiri berupa abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, dan abon tenggiri, serta empek-empek tenggiri, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, crispy ikan tenggiri. Keterangan lebih lanjut lihat PT saya ya. Saya mohon banget di follow ya.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari saya ya, satu data dari Bible sebagai pelajaran yang berharga. Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yuk teman-teman yang ada di Komal TikTok dan juga yang ada di YouTube, coba tanya kepada diri kita, agama mana yang didirikan oleh orang-orang ahli Taurat, oleh orang Farisi ya, yang keluar dari Yerusalem, kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian membuat sebuah agama. Agama mana yang dibentuk mereka ini sehingga mereka penganutnya mengaku lebih benar daripada Islam? Penganutnya mengaku ajaran mereka itu adalah lebih dulu, ajaran mereka itu adalah lebih benar, ajaran mereka itu berasal dari nabi-nabi, ajaran mereka itu berasal dari Tuhan, dan kita ini yang di luar daripada ajaran itu hanyalah ajaran sesat. Ayo mari tanyakan kepada diri kita, menurut Matius 23 nomor 15, agama apa yang didirikan oleh ahli Taurat di luar daripada pengajaran para nabi? Itulah jawabannya. Agama itu hindari, agama itu jangan kau dekati, karena agama itu penganutnya 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Yahudi, si pendiri agama tersebut. Demikian dari saya. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jangan pergi dulu, Bang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Promokan dulu rendang Abdi teh. Oh iya, iklan kedua dari Uniriva, silakan rendang ya. Boleh? Ya, tolong kepada teman-teman yang ingin pintar seperti Bang Zuma, itu beliau itu makan rendang buatan saya itu. Rendang. Suaranya agak keras tuh nih kalau iklan tuh nih, agak ya, jadi si Chris nih pandai pula kau ya, Dek. Iya, nama iklan ini. Jadi tolong buat ukti-ukti yang jomblo, dekatilah Chris ini, ganteng dia loh, nggak apa-apa. Nah, jadi yang mau beli rendang, ke guru saya dulu, Bang Zuma. Bang Zuma jangan, nggak perlu, sudah ada. Ya, jadi tolong dibeli rendang Uniripa, dan mohon maaf atas ngoroknya saya tadi malam ya. Udahlah, nggak usah dibahas-bahas lagi lah. Ngorok tadi malam pun dibahas. Makasih. Iya. Cuman gitu aja, cuman promosi rendang. Ada sedikit ya. Jadi argumentasi saya malam ini adalah yang pertama, Tuhan itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam akal karena Tuhan yang menciptakan akal. Tapi iman, agama tidak bisa diakal-akali. Sementara itu Tuhan itu mengajarkan apapun ajaran kepada manusia itu harus masuk akal, karena yang diajarkan adalah orang yang berakal. Nah, masalahnya masuk akalkah Tuhan itu mati? Itu tidak masuk akal. Maka saya menolak Tuhan mati. Terima kasih. Tuhan mencuri juga. Ya. Lagi satirmu, Chris. Cepat sih, Chris. Mumpung ada malam ini. Main satir kita malam ini. Satu lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung makhluk. Terima kasih. Iya, benar itu. Apa lagi Bang Zuma? Apa lagi Bang Zuma? Menciptakan kejahatan. Jelas mencuri dilarang. Jadi kalau Tuhan yang mencuri itu bukan Tuhan. Satu lagi Bang Zuma, ada satu lagi sama Ustaz Wafia. Jadi mustahil Tuhan itu bertaubat. Pertama, dia membunuh, menghancurkan. Tiba-tiba dia bertobat, tidak pernah membunuh lagi. Itu bahaya itu Tuhan seperti itu. Tidak pernah ada. Tidak, oh ada Tuhan bertobat. Tuhan yang dibaptis. Intinya nggak mungkin Tuhan bertuhan. Itu aja. Iya. Itu dia. Kalau Tuhan mengutus diri Tuhan, Bang. Itu Tuhan mengutus diri Tuhan itu hanya dianut ajaran Hellenisme, politeisme.
Tuhan senior mengutus Tuhan junior. Dan Iya. itu tidak sesuai dengan kodrat manusia. Kalau monyet boleh menuhankan kepada Tuhan itu yang kayak begitu, tapi kalau manusia yang diberi akal jangan. Oke. Iya. Nah, jadi menurut Bang Zuma, kalau ada Tuhan yang ada kedekatan dengan wanita gitu, dicium gitu kan kakinya gitu, gimana itu? Itu kan pada saat dia menjadi manusia. Oh, ada masa dilantik ya, Bang Zuma ya? Ada. Ada masa dilantik rupanya. Oh iya, dicoblos gitu. ya. Iya, lupa. Tuhannya dicoblos. Ya dicoblos tangannya sama kakinya itu dipaku. Pilih nomor 3. Oh iya, satu lagi. Kalau kuntilanak yang dipaku kepalanya. Kalau Udahlah, Yesus Umi. yang dipaku tangannya. Sorry. Bukan itu satirnya Bang. Kalau kuntilanak dicabut pakunya, dia jadi berubah, jadi hantu. Kalau Yesus dicabut pakunya, jadi Tuhan. Makasih. Kalau Wafi ini. hantu itu bangun dari kubur jadi mumi, kan gitu. Zombie dia kan. Tapi kalau yang gini bangkit dari mati ya, jadi Tuhan dia. Oh iya. Tapi dalil unik ini masih lemah loh, karena teman-teman Kristen itu mengatakan, Zul ya yang ngaku jadi murtadin itu mengatakan begini, berbahagialah orang Yang dari Kristen Aceh ya, Bang? karena Tuhan kita bisa berak. Itu menunjukkan Tuhan kita maha kuasa. Kata dia seperti itu. Maha kuasa. Oh iya, saya sepakat Ustadz, saya sepakat. Jadi Tuhannya yang bisa buang air besar ini, itu Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Ya, karena segala sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Paham? Jadi kulupnya Tuhan juga kulupnya gitu maksudmu. Ada aja sampean ini. Nah, yang jadi masalah sekarang ini ketika Tuhan terangkat ke langit, kulupnya ikut nggak? Itu yang harus dicari Bang. Jangan-jangan masih ada. Itu harus kita temukan. Kenapa? Itu firman yang menjadi manusia Bang. Nah, Kan kan jadi waktu daging. menjadi manusia satu iya aku tapi aduh pusing udah bubar. Abang gue tanya dulu. Yohanes 1:14 pada mulanya firman itu jadi daging. Nah, kulup Andalan itu termasuk nggak itu? Waduh, udah pusing aku. Jawab aja sudah Bang, jawab. Kulup itu termasuk nggak firman? Begini, terakhir dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak Ada Romi. seorang anak TK. Ini terakhir dari saya, adik-adikku yang ganteng, yang cantik. Ada seorang anak TK bertanya kepada ibunya. Ibu, kata dia. Ikan apa? Ya, ikan apa yang kakinya 3? Kira-kira Bang. Cebong. Sudah Bang. Iya, apa? Itu aja. Apa jawabannya? Ikan pusing itu Bang. Pusing. Ikan terbang Indosiar Bang. Salah. Ikan terbang Indosiar kayaknya. Salah. Jangan bahas Indosiar ini. Atau ikan mutan. Apa barusan pertanyaannya? Sorry. Ada apa yang tanya kakinya ke 3, Ustaz? ibunya. Oh, Ikan apa yang kakinya 3? Ikan itu Bang, aku tahu Bang. Apa? Ikan kembar siam, kembarnya nggak jadi. Salah. Aduh. Daripada ngurusin kulup, ayo jawab. Apa ya? Hitungan kelima ya. Oh, Kalau ikan goreng Bang, ikan goreng yang dimakan Yesus. Salah. Kalau ada yang bisa jawab, koinku ku kasih semua. Ayo. Hitungan Woy, 5. jawab, woy. 1, Ustaz Wafi cepat Ustaz Wafi. 108 gitu. 2, ikan apa yang kakinya 3? 3. Ikan nggak tahu. Ikan teri. 5 salah. Mau tahu jawabannya enggak? Apa? Becak. Hah? Becak. Kok becak? Ikan. Apa masalahnya? Kan pertanyaannya ikan apa yang kakinya 3? Ya becak.
lagi. Abang garing ah. Loh, yang bertanya ini kan anak TK. Suka-suka dia dong. Astagfirullahaladzim, betul. Iyalah kan Bapak saya enggak Kan anak rugi TK enggak. kalau ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ayo, kalau Bang anak TK Zuma. jawab apa? Oke, Bang Iya, Zuma. oke. Bang Zuma kita gelut yuk bang. Abang di mana Iya. tunggu? Aku udah belajar silat ini. Kapan? Gimana tentukan waktunya? Saya kalau jawabannya kayak gitu nggak apa-apa, nggak dikasihin koinnya deh. Ini untuk Bang Zuma khusus ini, Bang Zuma. Ikan trinitas. Ya kan anak TK kan? Anak TK itu identik dengan kata-kata kayak begitu ya kan? Enggak, Nah, ini sama ketika anak TK ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Kenapa dia jawab 1? Karena dia cinta kali dengan kata-kata 1 itu gitu loh. Tauhid ya, tauhid. Iya. Meskipun tidak sesuai akal. Ya gimana? Badan badak tenaga ayam, apakah itu? Mahadewa. Itulah dewa. Aduh, Itu kawan-kawan kemarin siapa itu katanya ada yang mau mualaf lagi itu mau naik. Ini ada yang monitor nggak? Yang pas kita pas mau tutup. Siapa namanya? Ya itu dia nggak tahu siapa gitu kemarin. Gabriel. Aku lupa kemarin mantaunya nggak fokus. Jadi Ustadz Wafi ini nggak bisa dia kasih teka-teki kayak Bang Zuma nih. Kalau Ustadz mau mantap gimana Ustadz? Tak bisa saya. Allahu Akbar. Kita Ada tutup yang ya. bisa ngalahin Bang Zuma ternyata. BSS, Bang BSS. Kalau Bang BSS itu, Bang Bob Bang doain Bob. aja lah. Doain Ya. aja semoga secepatnya. Beliau sih menahan diri katanya tahun ini pasti, cuman belum bisa menyebut Amin, kapannya gitu. Amin ya Allah. Terakhir Amin sih ya Allah. bilangnya gitu. Masya Allah. Armin. Insya Allah ya Banda ya, kita berpikir ini aja lah. Amin. Amin ya Allah. Ya bagi yang mau main-main ke Rumah Hobbit silakan datang di Makassar Sibolangit ya. Di situ ada kolam renangnya ya. Nanti manajernya di situ namanya Rifa. Oh iya, Iya. Oh iya, dari iklan kemarin itu kita promosi-promosi tentang Rumah Hobbit yang kemarin. Alhamdulillah hari Ahad besok itu komunitas dokter dari Kabupaten Parepare jarak Allahu kurang lebih Akbar. 150 km akan ke sana. Alhamdulillah. Jangan lupa. Nah, masa Bang, yang di Makassar nggak ke sana ya kan? Bang marketingnya jangan lupa Bang, diingat Bang marketingnya ada itu. Masya Allah. Iya, jadi kita doakan yang ya. yang ada di Kota Makassar, yang ada di Goa, yang ada di Maros atau dimanapun berada, kalau Anda ingin pergi ke tempat wisata Rumah Hobbit Bolangi, ketik di Google Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi, Anda akan diarahkan ke sana. Kalau mau menikmati suasana malam di atas gunung sambil melihat Kota Makassar di bawah, silakan aja datang sana. Di sana Bang kita Zuma. sudah buatkan patungnya Unirifa. disalib ya. Jadi di sana ada Bang Zuma ya guys, setiap hari Bang Zuma akan di sana. Iya, Yang mau insyaallah foto hari sama Ahad Bang saya. Zuma, ya, yang mau foto sama Bang Zuma transfer ke rekening saya ya, murah-murah saja. Jadi fotonya nanti ditandatangani sama Bang Zuma. Dan yang ukti-ukti yang mau foto sama Bang Zuma nanti gampang, saya yang atur. Tapi lewat saya ya, jangan lewat yang lain. Kalau yang lain itu palsu. Saya ya, tolong lewat saya yang mau foto sama Bang Zuma. Makasih. Tapi passwordnya harus pesan rendang dulu kan gitu. Jadi Bang Zuma nanti kalau yang foto itu kalau ukti-ukti itu nanti boleh cubit sekali gitu ya Bang ya. Minimal Cubit siapa? Ya cubit abang lah kan, ukti-ukti kan foto. Bonusnya nyubit abang sekali gitu. Jangan ah. Oh ya, dilelang jaket hadiah Bang Zuma ungkapan Tokudus dengan harga Mulai tertinggi, silahkan temui saya. Bagi kalian yang mengaku cinta sama Bang Zuma, nggak ada rasa cinta kalau tanpa mendapatkan jaket bekas pakai Bang Zuma yang parfumnya masih ada sampai sekarang ini, nggak hilang-hilang ya. Jaketnya ada di dicuci tangan ya? saya, nggak dicuci-cuci karena itu penuh urapan. Jadi itu
luar biasa ya. Kalau pakai jaket itu serasa kita berjumpa Yesus. Jadi tolong kalau mau tawarkan harga tertinggi ya. Harga tertinggi malam ini kita bungkus. Silakan. Dimulai dari 1 juta sampai nanti pokoknya 2 minggu ini kita tunggu. Ya jaket Bang Zuma. Jadi buat perempuan-perempuan, ibu-ibu yang belum hamil gitu ya, silakan. Siram pakai air baptis naik 5 juta nih tawaran. Kalau dulu unik ya, kalau dulu Nabi Yakub kena penyakit mata, diusapin sorbannya Nabi Yusuf langsung sembuh. Ini kalau sakit mata diusapin jaketnya Bang Zuma gimana kira-kira? Matanya jadi 3. Keluar lato-lato. Nah, matanya jadi 3. Kemudian pertanyaannya, sekiranya matanya 3, kira-kira disimpan di mana? Wah, itu yang nanya anak TK itu Bang ya, susah itu jawabannya. Orang dewasa 17 tahun ke atas. Enggak, yang satunya di hati matanya. Kan sudah ada, Dek, kalau di hati. Oh, udah ada ya. Ayo di mana? Di mana? Di mana? Jangan, kalau pakai sepatu nggak kelihatan, nggak melihat dia. Coba ulangi lagi Banjir pertanyaannya juga Bang. bahaya matanya, pedis. Ayo di mana? Di mana? Di mana? Mata. Di hati. Udah ada tadi. Salah. Mau tahu jawabannya? Apa itu? Di toilet. Di toilet. Matanya ditaruh di TK sana. lagi. Kenapa kok di toilet Bang? Garing kali lah Ya Bang. kalau yang masuk itu emak-emak ditutup. Tapi kalau yang Abang? masuk John baru dibuka matanya. Apalah Bang ini? Saya masih loading ini loh Bang. Aku pun gara-gara Bang Zuma lapar aku Ustaz jadinya. Najwa sebagai apa? Toki lato-lato boleh promosi? Enggak jualan. Bang Zuma dan Ustaz Tata udah bisa main lato-lato memangnya. Oh iya Bang Zuma, saya beberapa hari ini mondar-mandir ini ke rumahnya Ustaz Tahta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, gimana? Memang dekat rumahnya, Dek, dari beliau? Kemarin saya lihat, saya nyoba naik sepeda motor itu lari 100, itu 1 jam setengah. Hebat kali. Dari 100 nggak Ya. injak rem itu. Berangkat Bang, hampir maghrib kan, sepi, pulangnya ba'da subuh saya sepi juga. Itu 1 jam setengah ternyata. Wah. Oke. Berapa kali Ustaz? Udah sering lah. Ya besok, pokoknya dalam minggu ini masih ke sana. Beliau galau gitu loh. Jadi saya harus mijetin gitu. Waduh. Oh. Iya. Adik-adik saya sekalian, Mr. D itu menurut informasi ajudannya, beliau mau naik komal, mau kenalan katanya. Boleh nggak? Iya naik. Mister atau Mizis? Bagus. Kak D, Mbak D. Mbak D. Turun kok Dia Chris. laki-laki loh. Turun kok Malah Chris. di live aku dia cewek katanya Bang. Cewek apa cowok? Berarti Gue berubah cewek lagi. katanya. Kan Trinitas juga dia kan? Loh, kok Trinitas pula? Ada nggak Coba dia di naikkan. bawah? Mbak Coba D kalian naik. masih. Ada Bang, ada. Naikkan. Turun kok Chris. Yang kecil yang paling Oke, turun. gue turun ya. Anak muda yang turun. Orang tua di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi Nanti naik lagi ya, Dek. Naik lagi nanti Waalaikumsalam Chris. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapin karpet tolong host, karpet Ya, merah. tolong. Waduh, nggak sabar pengen ngomong sama Mbak Din. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak D. Gimana Luar kabar? biasa. Oh iya, tinggal di mana? Mana orangnya? Nah ini Bang. Kok belum ada ya? Jawab. Belum lah Bang. Belum ada ya? Ada aja. Masya Allah ini Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Panjang umurnya, sehat selalu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mister D pula Bang Zumanya ada aja Bang nih Bang. Oh cewek toh? Emang bejek buat beliau ini. Hai. Abang bejek belum bisa. Hai. Hai kakak aku sayang, cinta, I love you. Hai Ustadz Alif. Hai. Hai. Najah, hai Bang
Bang Zuma. Ya. Hai juga, Masya Allah suaranya. Cubit dulu badanku. Ini beneran ini, saya disapa nih beneran. Oh iya beneran, kirain aku mimpi. Masya Allah. Tuh Ya dikasih Allah ya Karim. sama Kak Romi dikasih angka itu. Oh nih aku mau ikutan nih promo-promo juga. Boleh. Guys, mantap. Iya, mau- Promosi. Mau promo-promo cari jodoh. Masya Allah. Masya Allah ya Allah ya Karim. Allahu Akbar, Masya Allah. Biro jodoh lewat, diam Allahu semua. Akbar. Diam semua, biro jodoh lewat. Mbak De, kita DM-an yuk sayang. Kita DM-an. Saya tahu benar loh. Serius. Pokoknya Mbak De rugi kalau nggak lewat saya. Lewat saya dulu pokoknya. Jangan Bentar, tadi, bentar. jangan. Uni ini makelar apa mak kelar-kelar ini? Mak Erok. Makilin emak-emak. Mbak De itu sama saya kalau nanya-nanya. Baik kok orangnya. Jangan Baik. nanti yang dijajakan cuma jaket. Enggak, Mbak De tahu nggak Mbak De? Beliau itu Mbak De humoris. Beliau itu orangnya kadang bercanda sih, tapi kadang nggak lucu juga sih, bercandanya garing sih. Tapi asik pokoknya Mbak De, serius. Jujur Mbak De pokoknya nggak rugi lah pokoknya. Serius. Tapi lewat saya. Oh lewat ya, saya. kalau John memang kayak gitu. Gak mau sama John. Lucunya itu karena garingnya ya Jadi Uni. maunya sama siapa dong? Siapa yang mau di sini? Jangan gini. Siapa Mbak De itu kalau Ustaz Alif gitu kan, beliau udah bilang kalau tahun ini beliau nggak nambah. Ustaz Wafi juga belum nambah tahun. Kasih paus dia sama Mbak De. Nyaman kan pada saat kita lagi di sini tiba-tiba ada ikan Paulus lewat, kan nyaman kan? Oh. Nah, gitulah rasanya. Tuh, kenapa ini roomnya jadi berubah? Kenapa ini layarnya? Layarnya kenapa ini, Rek? Aduh. Kayaknya Suara kita masih terdengar. Enggak apa-apa. Berarti Bang Zuma lagi berarti ini. Lagi apa? Saya tadi lagi meraba-raba loh pas lagi buram kayak gitu. Yang najak mana? Jangan sampai saya salah pegang ini. Iya, yang saya saya pegang kakinya Mbak D tadi. yang saya takut justru posisi saya dirubah bergeser. Waduh, Gusti nunjuk orang repot juga. Iya. Allahu Akbar. Maaf tadi. Maaf. Gimana Uni? Oh ya, ini yang punya room kayaknya nih. Yang punya room mungkin ada keperluan atau apa ini kira-kira yang mau disampaikan. Silakan yang punya room. Mbak De, nanti kalau yang punya room ini jangan lupa DM saya ya. Tanya ke saya aja. Serius, saya tahu kok. Iya, benar. Suaranya kenapa Serius? kayak gitu deh? Oh ini serius. Siapa Bang? Suaranya. Suaraku apa suara Mbak Iya, De? kenapa? Kenapa suaranya kayak gitu? Ah, kan teriak-teriak Bang. Biasa. Bang masih nggak tahu aja. Ini suaranya mendem. Oh, ini handset Kayak orang aku. kehilangan hidung. Aku teriak-teriak Bang, biasalah. Ini kegencet ini handsetku. Jadi kayak mana ceritanya Kak D? Kak D nanti kapan kita janjian Kak D? Kak D ke Jakarta lah Kak D. Insya Allah ya Uni. Soalnya masih sedikit sibuk.
Oh, Kak D jadi tipenya kayak mana Kak D? Coba lah jelaskan. Aku tahu loh Kak D yang cocok buat Kak D. Tahu ya? Tahu lah. Aku kan bisa menerawang orang dari lubang hidung Kak. Oh gitu. Mm-mm. Jadi Memang kalau nakal ini anak. ku tengok lubang hidung orang bisa ku cocok-cocokkan. Oh ini cocoknya dengan ini gitu. Kalau lubang Berarti hidung kalau saya John gimana? Peter cocoknya Cocoknya sama sama babi siapa? hidungnya gitu. Aku mau sama juragan Latu aja deh. Oh juragan lato-lato si Chris jangan Juragan anak Lato. kecil itu. Anak kecil itu. Si Chris itu anak kecil itu. Oh dia juragan Lato. Oh iya. Ketawa si Tiara. Parah. Ngadi-ngadi Mbak Dia. Tiara tuh yang suka jodoh-jodohin tuh. Kalau Iya. kalau aku boleh saran sih kita semua close tutup mic, yang saya tunjuk aja dan samping saya yang Oh buka iya ya. mic. Ya udahlah. Iya, iya. Ayo Siap tutup siap mic aja, siap. tutup Berapa mic aja. lama coba? Ikan apa yang kakinya 3? Trinitas. Trinitas. Berarti udah bisa jadi kristolog dong. Kan tri. Oh, ikan tri Ya. maksudnya. Kan tri ya. Oh, ya. Hebat. Mbak D, apa yang Anda dapatkan setelah menikmati atau menyimak orang-orang ini pada teriak-teriak siang malam? Ada nggak sesuatu yang bermanfaat bagi kita berdua? Kok bagi kita berdua? Bagi antum, bagi Mbak D ini. Pasti banyak ya. Di antaranya. Di antaranya ya di hatiku aja. Yang pasti aku tahu banyak manfaatnya untuk aku. Sesering mungkin makanya aku suka nongol di sini. Pokoknya hebat ya buat semuanya. Iya, tunggu dulu. Kenapanya di channel Zulkifli Mabas muncul istilah balerako? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ya, saya nanya ikan apa yang 3 kakinya, dibilang balerako katanya. Ini kok pada sepi, pada kemana semuanya? Mereka pada tidur semua. Oh, Mereka ya udah. habis minum anggur asam tadi. Iya. Ya udah kita turun juga kalau semuanya udah pada nggak ada. Jangan turun, jangan turun. Di sini aja dulu. Masih penasaran. Ada ini di mana rupanya? Di Indonesia atau di luar negeri atau di mana gitu? Yang pasti masih di buminya Allah. Masih ngelumpang juga. Oh ya Allah ya Karim. Dewa kamu kemana Wak? Ini akibat kau meramalkan aku Wak. Tapi masih di seputaran Indonesia kan? Pinggir-pinggirnya. Oh pinggir-pinggirnya. Nah, syukurlah kalau kayak gitu. Artinya ada di peta. Uni Rifa. Enggak. Hati emak-emak malam ini pada hancur, janda-janda meraung, perawan-perawan menangis histeris. Aku nggak ikut campur. Ada-ada aja Uni Rifa. Dalam masanya nanti yang punya room, Ustadz Wafi, aku, Ustadz Alif akan diserang emak-emak militan, wanita-wanita militan. Aku nggak ikut campur. Mohon maaf teman-teman, aku nggak ikut-ikut serius. Seperti yang mama itu ya. Maksudnya diserang kena limpahannya gitu nih. Ustadz Alif akan di DM sama emak-emak. Ngapain kalian jodoh-jodohin? Ngapain kalian sibuk? Aku nggak ikut campur serius. Aku nggak ikut-ikut teman-teman. Aku nggak ikut-ikut beneran. Iya serius. Aku juga nggak ikut-ikut loh nih. Iya. Aku juga Roma. Aku juga nggak ikut-ikut kan. Allah. Boleh nggak aku nyanyi sedikit bang? Aku boleh nggak nyanyi bang? Boleh. Unik, jangan unik, saya ngantuk. Jangan. Loh, Ustaz Wafi kok kayak gitu? Aku percaya Yesus. Nauzubillahi min dzalik. Cobaan ini. Apaan ini? Uni, jangan itu ah. Aku pengen ini aja sih, misal yang saya tunjuk di atas itu mengucapkan beberapa kata gitu tentang siapa sih Mbak D ini di pandangan Bang Juma, kan selama ini selalu support gitu. Terus juga Mbak D juga mengucapkan beberapa kata seperti apa sih sosok Bang Juma ini gitu loh. Pengen denger. Cocok jadi pegawai KUA ini anak ini. Loh, Mbak D ini kan selama ini baik Bang Gurunda abangku. Makanya pengen tahu kan selama ini belum berucap secara langsung.
Aku pengen denger malam ini. Iya. Aku percaya Ya dari Mbak D dulu. Apa sih? Gimana sih? Gurunda mau di yang enak atau nggak enak? Yang enak dong pastinya. Aku udah capek yang nggak enak gitu. Gimana? Kamu hebat. Hebatnya seperti badak bertenaga ayam atau gimana? Apa ya? Kok sama Kok Ustadz aku yang Zuma nih aku bucin? nggak bisa ngomong. Bang Zuma yang Pokoknya- ngomong, Kak dia ngomong, aku yang bucin loh, aneh ya. Bucin apaan bucin? Oh, Zuma nggak ngerti, abang. Itulah bang, umur kita beda jauh, abang nggak ngerti bahasa gaul. Butuh Bucin itu cincau dia. liarnya keluar kan secara nggak sadar. Butuh cinta, Bang. Oh gitu. Ini Iya. ini dikat diulang. Aduh. Bukan. Diulang. Tadi Mbak D Maksudnya apa, gini Mbak? loh, kan mengheboh di dunia TikTok kok tiba-tiba ada Mbak Denny gitu selalu mensupport kita. Kira-kira apa yang melatar belakangi itu? Ya mensupport Ya, ustadz-ustadz inilah biar lebih semangat, lebih berjuang dalam Islam. oh, nggak ada yang spesial. Spesial dong. Untuk Uni Rifa pasti. Ustadz Alif, buat Bang Zuma. Pokoknya semuanya keren. Makanya aku banyak sih di sini belajar, paham. Yang aku nggak tahu, aku jauh lebih tahu gitu. Aku bisa share juga ke teman-teman yang lain. Ini tuh Masya begini loh, ini tuh begitu loh, gitu. Awalnya ceritanya gimana, Mbak? Memang dari dulu pecinta TikTok atau dunia debat atau gimana? Atau dulu Ya. memang juga adalah kristolog? Jangan-jangan. Kak, jauh. Ceritanya gimana? Mau tahu? Ya dong. Terus aku di kantor dengerin ceramah Zainuddin MZ beberapa kali dan itu mungkin sering ya. Terus temenku dong bilang, coba deh lihat di TikTok itu ada debat-debat agama gitu. Terus ya udah dikenalin sama Ustadz Zuma. Aku nggak tahu kamu siapa. Ya aku denger. Terus? Hilang suara Kak D. Kak D mau beli sarung Bang Zuma nggak Kak D? Jangan ke sana ah. Aku nggak tahan Uni jangan ngomong gitu dulu dong. Ini lagi husu Uni. Tiara diam, Tiara jangan gitu. Tiara ini pun. Loh, mana kakakku tadi? Ada yang report kayaknya. Loh. Iya, ada yang report. Ada report. Aduh, ini mak tuh kan Bang, udah aku bilang kan Bang, mama Bang militan Bang. Astagfirullah Bang. Udah aku bilang kan Pasukan Bang. konde ini. Pasukan sarung Bang. Kan aku nggak ikut Bang, dicakar aku nanti Bang, nggak ikut, aku diam aku. Coba dinaikkan lagi dah. Coba Masih bisa ya. nggak? Tadi Naikkan lagi dong. misalnya melanggar apa gitu. Soalnya Makasih kita Kak Romi, makasih Kak Romi, Masya Allah Kak Romi bertabur koin malam ini, Masya Allah Kak Ini Romi. ada Agnia baru, Masya Allah. Maksudnya baru aku melihat lagi, Bang Romi. Masih Aku ada. nanti akan membacakan satu hadis, tapi Alhamdulillah. aku nunggu kelar. Alhamdulillah udah bisa. Aku baca puisi nanti. Gimana Mbak, bisa nggak? Masih penasaran. Saya ini udah ngambil kertas sama pulpen. Tadi ada Zainuddin MZ, terus datang ke kantor Mbak, kenalan dengan Zainuddin MZ, terus gimana ceritanya? Halo, Mbak D. Miau. Terkendala sinyal kayaknya beliau, Bang. Mbak D. Mbak D. Miau.
Kok nggak Ayolah, ada suaranya? Kak Iya, D. nggak di mute padahal. Hai kamu. Jie Bang Juma, uy. Orang panggil Adinda Alif kok. Meleot. Iya. Bang, kenapa Bang malam ini meleot Bang? Biasanya Bang. Apa meleot? Enggak loh, Enggak. segagah-gagahnya Oten itu ya, yang paling banyak ditakuti Bang Juma tetap tak pagentar gitu suaranya begitu kuat loh. Tapi kok malam ini bibirnya tuh seperti agak gemetar gitu nadanya itu. Aku Iya. dari tadi apa Kelihatan loh, Soalnya Bang. soalnya di tempatku udah jam 2 belum makan siang. Oh gitu. Jangan senyum-senyum sendiri lah Bang Zuma. Nanti abang dibilang orang apalah ini katanya kan. Ya Abang udah senyum-senyum dipanggil sendiri aja kan. dulu, Mbak D-nya mana coba? Mbak D. Coba. Mbak D, dia ngomong aja gak apa-apa. Di channel saya ada si Bom Bom loh teman-teman. Apa kau bom cemburu kau ya? Ah, Ada Pak Bom Bom. Aduh, kok dia hapus dari live karena itu melanggar komunitas ya? Atau di report kayaknya? wah, mama beraksi nih. Mama Ada yang beraksi. jahat berarti. Tuh gabung lagi tuh barusan Mbak D-nya. Janganlah gitu. Kok bisa gitu sih? Tolonglah kawan-kawan. Janganlah tante-tante, mama kakak-kakak. Bagaimana di channel Sulki Film Bas? Apakah ditutup live-nya kita atau gimana? Iya masih ada Bang, Ini kembali. masih ada Bang, beliau Bang. Berjuanglah Teman-teman tanpa di henti. Sulki Film Bas pada Abang tertawa jangan- semua tuh. Abang jangan pantang kalah lah Bang. Apa Bang nih? Aku di Katanya- belakangmu Bang. Katanya malam ini menjadi malam apa? Patah hati nasional. Mama. Hari patah hati nasional. Patah hati mak-mak dah. Saya ada ikut-ikut loh ya, saya paling muda ini. Kok lepas tangan Ustaz? Ustaz saksi loh. Enggak lah, orang beliau ini enggak ada masalah kok. Ya, tenang teman-teman semua tenang. Atur duduknya yang rapi, atur napas sambil berzikir. Oke? Oke. Ini sekarang kita lagi mau kenalan dengan teman kita yang selama ini banyak membantu. Tenang. Relax. Oke? Jangan sampai pukul suami. Ya? Tenang. Mbak D, Assalamualaikum. Bagaimana kabarku malam ini? Gak ada suaranya. Iya, tadi ada tulisannya melanggar komunitas atau apa gitu. Dihapus dari live begitu. Iya, Kalian nggak kena takut? report berarti. Kalian gak takut? Kayaknya harus pakai akun lain deh kalau gitu. Biasanya mungkin kayak kena report paling tidak dikasih hak suara kayaknya. Mungkin. Bisa jadi gitu. Bom-bom juragan lato-lato ada di Komal Zulkifli Bas. Mengapain kau di situ Bom? Nulis-nulis di bawah. Sini naik di Komalnya nih, Dinda Tiara. Biar ku nyanyikan sebuah lagu buatmu. Aduh. Gimana, Dek? Kok nggak ada suaranya, Dek? Iya mana kakak coba kakak punya akun satu lagi nggak Kak? Kalau kakak punya akun satu lagi, kakak ganti akun dulu, jadi pribadi kedua dulu gitu. Ada Iya, pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Mbak Atau D. typing dulu. Kak D, Kak sayang kali loh Kak, yang nonton 700 lebih loh Kak. Kalau ada akun lain, malah ini lagi. Kalau ada akun lain naik pakai akun lain dulu aja. Dari Iya. live. loh. Kayak kemarin itu Bang Ded juga kena report ada hak dihilangkan ini suaranya. Jadi TikTok tuh kayak gitu. Jadi dia nggak bisa bicara berapa jam gitu. Oh, ini kan report itu kan tergantung beberapa orang ya. Kalau misalkannya orangnya udah lumayan banyak tuh bisa di ini. Dia kan di report. Hoi, janganlah report Kak D, woi. Juragan singa itu.
Host naikin saya kata Pak Desugi tuh. Pokoknya saya tuh jangan turunin, ini momen penting dan seru. Aku juga nggak bisa diturunin loh. Jangan Soalnya turunin. aku saksi di sini. Oh, dia nggak ada akun lain katanya, itu taping di bawah. Oh, Oh, alah, Gimana ya? sayang banget. aduh. Mana ya? Assalamualaikum yang warahmatullahi muncul malah ini. Yang muncul malah ini. Aduh. Ya Nyesel Allah ya kali lah saya nggak bisa ikut Karim. ngomong sama Mbak De nih, ingin ngucapin terima kasih yang Yang muncul kok sebesar-besarnya. batu tawas, gimana ini guruku? Hati-hati. Mau coba lagi katanya, mau coba lagi katanya. Hati-hati, kualat loh, hati-hati. Ampun, Maha Guru. Ampun, Aku udah nyiapin tisu. Maafkan muridmu ini. Pokoknya Bang Zuma ingat ya, kalau masalah rendang jangan pakai punya orang lain, punya aku. Kalau jadi hajatannya, rendangnya aku yang masak. Allahu Akbar. Mbak De katanya mau naik lagi ya? Ya udah aku turun ya, nggak apa-apa. Saya cemburu tadi itu ada Mbak D di atas nggak bisa ikut gabung. Ya, ini Paling Pak nggak D, bisa Pak D. mengucapkan terima kasih kan enak gitu. Silakan Pak D nih, beliau naik, saya turun untuk Pak D ngobrol Ya, dengan Mbak D. Saya juga sebentar mau ya, De. istirahat. Ya, saya mau juga istirahat. Buat Mbak D, terima kasih apapun yang Mbak D lakukan, semoga jadi amal jariah dan semoga itu memotivasi kami untuk semakin tak gentar maju membela yang Ini, benar dan Budi. ya. Ini biar ini kan pembicaraan orang dewasa. Saya kan muda, biar saya yang turun. Waduh, enggak, kita Biar- sama-sama turun. Kita masih muda dua-duanya, Ustaz. Enggak, Ini orang biar tua saya semua di tidak sini. terkontaminasi, nanti saya pengen nikah lagi nanti. Janganlah. Janganlah, maksud 3 kali ngomong kita orang tua nih gimana sih? Ustadz kita masih Kali muda. ini Nggak enak banget. Ini jujur ya, kali ini aku setuju lah, Ustadz Wapi setuju ya, karena aku nggak mau diturunin, aku pengen jadi saksi juga. Kalau Uni turun nanti nggak ada kawannya, Uni nanti ada fitnah lagi. Ahwatnya harus ada lah aku di sini, kawan. aku di sini. Tuh, Yaudah, aku ya, di sini. jadi Unik kan bisa bicara itu. Kalau saya kan masih muda gitu loh, masih main lato-lato lah. Jadi saya turun aja dulu. Saya jadi lapar. Gitu ya teman-teman ya. Saya minta maaf kalau ada kalimat yang salah. Terima kasih Bang Zuma, Ustaz Sugi, Ustaz Ali, Punirifa dan Sehat host. terus Ya. guruku. Saya di bawah ya. Soalnya kalau di atas tidak bisa ngerekam layar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustadz Wapi, kali ini aku setuju. Mas. Masya Allah. Waduh, Kak Romi Terima itu kasih kakak aku Ustadz tuh. Masya Allah, subhanallah. Kakak Makasih gue. Bang Romi, Ustadz Romi. Kakak gue. Masya Allah. Mana dia? Ada nggak dia? Ini Kak Tiara, Mbak Tiara. Tiara. Aduh. Kalau di list penonton ada, tapi kalau dinaikin coba ya. Undang gitu, Mbak. Iya, ya. Kak Romi, semoga rezekinya semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangganya til jannah bahagianya Kak Romi. Amin. Assalamualaikum Mbak D. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa bincang-bincang langsung dengan Mbak D ini. Suatu kesempatan yang sangat diidam-idamkan. Ya, begitu apa ya, mendukung dakwah-dakwah kita gitu. Jadi kita hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan hati Mbak D. Amin. Dan insya Allah apa yang Mbak D infakkan kepada kita akan kita gunakan sebaik-baiknya, insya Allah. Amin. Senang bisa berbagi, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Amin. Kami ucapkan semoga jadi asbab dimudahkan segala hajatnya, Amin. termasuk hajat dalam menyempurnakan separuh agamanya, yaitu nikah. Ya, Insya Allah doa kami doa yang terbaik Amin ya buat rabbal Mbak D. alamin. Ya, Masya Allah. Tuh. Malam ini pun saya siap jadi penghulu, aman. Oh, kok dadakan punya profesi Ustaz Sugi?
Bible berjalan aja udah. Oh iya. Iya. Dia mau ngambil tugasnya KUA kayaknya ini. Double job biar honornya tinggi gitu ya kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dek, kalau catering rendang Mbak De ada saya ya Mbak De. Siap Uni nanti pas acara nikahan ya. Asik, Masya Allah. Uni langsung Allahu yang masak Akbar. ya. Iyalah Mbak, di tangan saya yang gemulai ini yang memasaknya nanti. Siap. Iya. Saya yang nangkap sapinya ya kan. Tapi benar ya, sejak saya dengar debat ini, memang sih keluar masuk. Kadang ada kepentingan, nggak bisa stay. Jadi sholatnya saya lebih rajin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lebih kayak makin cinta sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Apalagi langsung pasangannya tukang debat dan tukang dakwah agama. Masya Allah. Keren Masya Allah. Oh, jangan kalau Sembang Zuma jangan banyak saingan. Aku di bawah aja. Jangan sampai tidak ya. Jangan. Enggak Kak, enggak ada saingan kok, tenang aja. Aku yang jamin, lihat aja nanti. Aku di bawah aja. Jadi seperti yang lain jadi Bani Taiping. Iya. Alhamdulillah ya, kalau apa yang kita lakukan itu ada manfaat ya, bisa menjadikan penguat iman yang tadinya sudah mungkin mulai agak ragu dengan Islam, dengan mendengarkan dakwah-dakwah kita ya, khususnya Bang Juma bisa kembali lagi Islamnya. Memang itu yang kita harapkan sih, yang kita lakukan setiap malam tanpa lelah ini, siang hari. Iya benar Ustadz, khususnya bagi yang Islam ya. Kayak saya kan sholat kadang banyak ditinggalin. Iya, kasihan. Terakhir ketawa sendiri dia. Begitu azan sholat dengan saya dengerin debat-debat ini. Jadi kayak saya banyak ngucapin terima kasih ya dengan gift-gift itu. Masya Allah. Masya Allah. Karena anda sekalian, saya bisa lebih dekat dengan Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi terharu saya ini. Masya Allah. Ini boleh request nggak ya ke pihak TikTok koinnya itu gambar sarung gitu biar saya lempar sarung gitu ke Mbak. Dari tadi banyak yang nyaranin soalnya. Kan adanya nasi rendang Uni. Mana dong, tolong dong TikTok bikinkan yang sarung biar Bang Juma lemparin sarung sama Mbak De. Buat Bang Zuma lebih semangat lagi. Iya gimana Dek? Jangan pernah gentar karena Bang Zuma nggak sendiri, kita rame di sini. Masya Allah. Tadi kupikir mau bilang gini, karena Bang Zuma nggak sendiri, ada aku bersamamu. Hampir mematikan ini lampu baru ini kali semua. ini saya dengar Bang Juma gombal. Enggak, aku jadi teringat apa supportnya Sayyidatina Khadijah ketika dakwahnya Rasulullah itu tenanglah. Masya Allah, benar. Mencurahkan dakwahnya, hartanya, semuanya, menyemangatinya. Bahkan ketika sakit pun beliau tidak menunjukkan sakit. Masya Allah. Lempar sarung keluar orangnya katanya. Pada ketawa ini orang, ketawa semua orang di channel Aku yang bahagia ya, aneh ya. Aku yang bahagia dengannya. Kenapa ini? Ini namanya apa ya? Vibe-nya itu kita dapat semua gitu loh. Jadi Mbak De, awas pokoknya kalau bukan rendang saya yang dipakai ya. Gitu terus aja dari tadi. Rendang. Ya Allah ya Karim. Aduh, masih bisa disambung nggak cerita yang tadi Mbak De? Ya, kita mute dulu aja semua biar Mbak De sama Bang Juma yang ngomong. Jangan di mute. Saya nggak mau berdua aja nanti jadi fitnah. Udah Kak De. Kak De ada jaket Bang Zuma loh Kak De sama saya itu. Jadi dipakai itu nggak pernah dicuci sama saya. Kak De mau tawar berapa? Tapi Uni aku nggak keren pakai jaketnya Bang Zuma. Jangan gitu. Kerennya gimana? Kak dia dipakai Bang Zuma aja. Enggak, bukan gitu. Kerennya ketika dia berdiri di samping Bang Zuma kata dia tadi kan.
Benar Bang nggak? Zuma aja jadi jaketnya maksudnya. Ah, Masa aku jadi jaket sih? Jadi sarung. Enggak gitu loh, maksudnya gini loh Bang. Jika jaket itu sebagai penghangat, cukup suaranya yang menghangatkanku. Alah. Iya. oh kamu garis Ya Allah. Pinter Mantis sekali juga Bang. ini anak. Ini loh yang saya tadi pingin tahu. Tadi tuh dengarkan ceritanya, katanya Zainuddin MZ datang ke kantor. Terus gimana lanjutannya? Nggak begitu ceritanya. Jadi gimana? MZ datang ke kantor. Salah tangkap nih Ki Juma nih. Kalau kebetulan nggak lagi sibuk, saya suka dengerin ceramah. Saya suka dengan Zainuddin MZ itu, untuk saya mudah saya pahamin. Terus semangat kan kalau dakwah tuh. Jadi kita yang denger juga semangat. Terus beberapa teman-teman bilang, coba deh buka TikTok nih, ada yang mirip kayak Zainuddin, namanya Zuma. Terus dibuka, nggak pakai handphone saya, pakai handphone teman saya. Ini nih, kebetulan lagi live ya beliau dan teman-teman. Terus saya denger iya yang mirip gitu. Terus saya tanya, itu apa sih yang seliweran di itu? Ternyata gift ya. Terus ini untuk apa gitu? Ya ini kalau kita senang kita gift gitu kan. Aku mau dong, aku mau. Ya udah buka handphonemu. Terus ya udah beli koin kan. Ya udah saya beli koin, saya gift lah. Gitu ceritanya. Masya Allah. Iya. Itu ceritanya karena saya gift, karena saya senang bisa berbagi, jadi penyemangat Ya Allah. buat pendakwah. Pokoknya kalian semua keren. Unirifa cewek tapi luar biasa loh nih. Nggak semua orang bisa jadi seperti Unirifa. Ini juga Kirain betul. Unirifa cewek tapi berkumis kayak cowok. Kirain No, gitu no, tadi. no, saya dari awal saya udah tahu. Karena nggak semua orang walaupun pinter punya mental-mental seperti Ustadz ini semua. Karena itu bukan suatu hal yang mudah ya. Nggak cukup ilmu aja, tapi keberanian juga mesti ada. Seperti itu. Keren lah. Arung gimana Kak? Unirifa ini memang keren. Betul. Semuanya. Karena harus tahan mental, punya mental kuat, punya mental baja gitu. Seperti itu. Mantap. Jadi bukan cukup punya wawasan, punya pinter, tapi kalau mentalnya down, di move, dihina, dicaci. Sometimes itu yang buat aku kadang nangis ngelihat Islam digituin gitu. Masya Allah. Aku marah, dengan marah aku ngeluarin singa. Ya Allah, Masya Allah. subhanallah. Iya. Yang penting jangan tiap malam marah ya. Ya kalau siapa yang mengutuk Islam dengan seenaknya, kenapa enggak aku enggak marah? Harus marah dong. Iya. Ya aku Masya Allah. mengikut debat, aku buta dengan hal ini. Ya mungkin dengan seperti itu aku mensupport ustadz-ustadz sekalian yang di sini supaya lebih semangat. Artinya cuman simpel kok, artinya kita ada buat ustadz-ustadz semua, itu aja. Allahu Akbar. Buat bani-bani typing yang di bawah ini juga keren-keren loh, nggak capek, nggak lelah, terus jarinya ngetik, terus mensupport, apalagi ada yang ngejudge ya, luar biasa mereka. Ya, karena mereka paham Mbak De ya, bahwa nanti di akhirat itu jari-jarinya akan berbicara gitu kan. Seperti yang saya sampaikan kemarin tuh, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di akhirat nanti mulut kita itu terkunci. Yang berbicara itu jari-jari kita. Maka diusahakanlah jari-jari ini berbicara yang baik. Benar ya Allah, aku dulu mendukung dakwah para mujahid-mujahid itu ya Allah. Paling tidak jari-jari kita ngomong begitulah. Makanya giat typing di bawah membalas subhat-subhat para kafir itu begitu Mbak.
Itu apa namanya, ketika Mbak D merasa marah dihinakan kan Mbak D ngirim apa, singa. Aku pengen tahu ketika Bang Jungo mengucapkan terima kasih bisa ngirim berlian nggak, Bang? Walau hanya sebatas koin di sini. Maksudnya gimana tuh? Klik profil Mbak D-nya, nanti cari ada koin berliannya gitu. Berlian. Bang Juma nggak seru Nggak romantis, nggak romantis sekali abang gue ini lah, ya Allah. Mau ku ajarin bang. Tanya tuh guru saya Nggak tuh. romantis lah bang. Ketawa. Ini loh bang. Diam kayak dulu, gini diam caranya. dulu, diam dulu. Abangnya kan ngirim koin, tapi gambarnya gambar kayak cincin kah, berlian, kayak gitu loh bang, kayak orang-orang yang di TV-TV itu loh. Seru kali abangnya. Ini ada. tapi Masa kan kirim sarung abang? Masa sarung abang kirim? Sarung Betul lah. masih request ke pihak TikTok, nanti dibuatin. Sementara berlian dulu. Iya. Itu loh bang, ada cincin bang, bentuknya ada cincin berlian gitu loh bang. Iya kan, tapi ceritanya ini kan harus dibeli dulu, Dek. Kalau nggak naga bang kirim. Nggak usah beli dulu. Apa mau saya contohin? Nanti nggak bagus loh, Bang. Ada, dibeli dulu. Kan Langsung kemarin bisa kukirim. itu. Langsung klik Ada tuker koin, kukirim. shred. Kemarin ku kirim ke Torosoki semua. Kok malah milih Torosoki daripada Kak dia ada aja. Nah itu dia masalahnya. Kemarin kan dia syaratkan aku ke komalnya dia kan, harus ngirim 2K ke dia baru bisa naik. Gitu loh. Masa Kak dia saingan sama Torosokai, yang bener aja lah bang. Ya. Bahasa yang lain. Kalau enggak yang lain lah bang, gimana lah ceritanya. Pokoknya bang romantis lah bang. Gimana bang? Ada si Dewa di bawah, ada si Dewa itu kecut, dia nggak bisa naik, dia kecut tuh. Tersiksa lo di bawah, di atas pada romantis, Kalau nggak kayak ngomong gini, di Bang, bawah nggak pakai naik-naik pantun, tuh. Bang. Aduh. Pakai pantun kayak gini. Kak D, ayahnya Kak D tukang sate ya? Terus? Jawablah Kak D, kok tahu gitu. Juragan Lato. Oke lah Juragan Lato ya. Kok tahu gitulah Kak D, kok tahu gitu. Niripa kok tahu gitu. Karena Mbak D telah melatu-latukan hati Bang Zuma. Keren loh pantunnya. Bisa jadi pelawak juga ternyata ini anak nih. Lato-lato itu kan pantulan-pantulan, bulak-balik. Bunyi. Iya makanya itu bulak-balik terus. Itu aku salah barusan. Kak D itu juragan lato-lato karena telah berani mentek-tek-tek-tek-tek hati Bang Zuma. Cerdas sekali anak ini. Mau jaket lagi atau sarung? Bang mau lah bang, jaket kayak apa kayak. Jangan sarung lah bang, ada aja bang. Yang lain lah. Topi bang, topi. Aku suka topi. Masya Allah, Kak D, luar biasa. Kak D, Ya, Kak D sudah tek-tek belum? enggak, biasa aja. Kak D kayak gitulah, bikin penonton kecewa Kak D. Biasa aja Uni. Aku nyanyikan lagu India mau nggak? Lagu Rabeneji Diodi. Artinya aku Jangan. melihat Tuhan di hadapan. Itu lagunya ini loh, yang murtadin itu Jenar. loh. Nerifa yang murtadin itu loh. Insana ilati pasti kala ilati pati asa itu tuh. Tahu aku Pak D. Kan ada itu murtadin yang baca surah An-Nisa begitu bunyinya, kan ada itu kan. Insana ilati pasti kala itu kan ada itu. Yang mana nggak tahu aku tuh. Oh yang lagu India itu yang dibaca sama Bang Tri. Sampai apal saya tuh. Insana ilati pasti kala ilati pati asa gitu. Itu Ketawa si Tiara. Shh, diam Tiara. surah Al-Maidah ayat 52 katanya. Astagfirullahaladzim. D serius loh, ada syairnya lagu film Tarukan itu Kak D, judulnya Rabene Jodi. Aku melihat Tuhan di dalam dirimu. Siti Jenar tasawuf itu tinggi loh Kak D. Kayak mana menurut Kak D? Ini film Dilwale. Satu server kita, berarti kita suka lagu film India ya? Milih-milih sih.
Kalau di Wale itu milih. luar Kalau biasa Korea, sih. Kak? Kalau film Di Korea? Wale aku udah nonton 2786 kali. Waduh, berarti orangnya bener-bener romantis ini, Bang. Bang Zuma ini. Ganti nama Bang Iya, jadi iya. Sarukan, Bang. Gimana, Dek? Ya jadi gini aja lah Kade, daripada susah kali kayaknya, lewat aku aja lah nanti, nggak apa-apa. Tidak bisa Anda menuju Bapak melainkan kecuali karena lewat anak ya. Lewat anak dulu, lewat adik dulu, lewat adik baru sampai kepada abang. Aku adalah jalan, Mbak, Kak. Oh gitu ya, siap nih. Lanjut. Zuma Apa itu? gila latu-latunya. Kok pada diam semuanya? Aku naik, aku turun Latu-latu aja. gimana lo? Baru tahu loh Bang Enggak Zuma sih. ternyata bisa lo nyungsep ya. Baru kali ini aku nengok Bang, bertahun-tahun kita bersama. Kenapa Bang nyungsep baru sekarang, Bang? Nyungsep gimana? Bang nggak Padahal- pernah lo nyungsep. Ku andalkan Bang lo, Bang. Kok nyungsep Babang kali ini, ya Allah. Sekeras-kerasnya suara Utiwati Mena tidak membuat Bang Juma gentar loh. Tapi kok Bang, kenapa jangan suara gitu pelan lah, gini malam Bang. gini? Tunggu Aku dulu. diam. Kan umat. Aku percaya Yesus. Jadi diam semuanya, aku jadi grogi. Waduh, itu loh Kak D, barusan Kak D itu loh. Ada lopi-lopi Kak D, nggak nengok? Kok rahasia barusan nggak kelihatan? Nggak seru. Coba ulang dong. Ulang dong, katakan. Bang Juma Ye 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 ye. Oh. Mbak De, ternyata tipikal Jadi Bang malu Juma. saya. Iya, ternyata Orangnya orangnya ngajarin aku nakal. beneran ternyata sering keluar Akhirnya kita suara. OTW Makassar juga Pak Desugi, Ustadz Alif ya. Kita ke Iya. Makassar insya Allah dalam waktu Insya Allah, dekat. insya Allah. Amin. Nah, Pantesan- gitu dong. Pantesan sering ada suara meong. Ternyata orangnya malu-malu meong. Balas itu, dibalas itu lopi-lopinya. Malu-malu meong. Iya. Gitu aja terus sampai pagi. Allah. Aduh, nggak kebayang sampai pagi kayak gitu balas-balasan koin. Kok ingat masa SMA aku ya Bang? Aku SMA dulu pernah kayak gini loh Bang. Gitu ya. Gimana ceritanya? Ikan Kayak tiga gitulah, kakinya Bang. bukan? Balas-balasan koin gitu Bang. Ini aku waktu Bedanya kalau pakai SMA surat. pernah ya ketahuan ya sama mamahku, ada yang ngirim surat. Padahal cuma ketahuan surat dikasih ke aku, terus aku nangis. Pak kakak nggak bisa baca suratnya, makanya kakak nangis. Enggak, malu sendiri jadi nangis. Oh sama, saya juga pernah mengalami itu. Dikirimin surat gitu. Tapi yang ngirim surat kepala sekolah dari guru BP. Karena teriak-teriak ya. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Iya. Arah kita mau kemana ini malam ini? Tema kita apa? Iya, kita kader aja Mbak Deni untuk jadi kristolog juga. Biasanya tugas sales itu sampai apa Mbak Uniripa? Ya sampai ijab jual beli lah. Closing. Tunggu. Kak dia udah masuk grup kita belum? Kak dia masuklah grup kita. biar Grup Kak dia apa tahu dia dulu? Ya Senam grup Sumba? Lato-lato lah. Grup lato-lato. Kayak mana Bang ini? Kalau grup Sumba jangan. Ngejek dia ya Allah. Masih ingat ya astagfirullah. Zuma salting kata si Galang itu. Makan sagu aja biar otaknya cerdas gitu. Kak dia kapan ke Sibolangit? Sibolangit. Sibolangit di mana itu? Ada rumah hobbit loh Kak di situ. Jadi ada rumah kecil-kecil kan. Nah, kita bisa duduk-duduk di situ, lihat kota Makassar. Enak loh Kak di situ. Nanti kita nginep di situ aja Kak di rumah hobbit. Bawa tenda kita. Mau nggak, Ada Kak? tenda udah disiapin tendanya. Oh, ada Kak. Kakak suka nyanyi nggak? Nanti aku temenin loh Kak nyanyi. Suara aku bagus loh Oh, Kak. belum tahu dia. Aku tuh paling suka nyanyi.
Oh, bukan saya ya. Sorry. Abang nggak diajak loh bang, abangnya ada aja ya kan kak. Kak, jadi kak kita ke Makassar hari apa kira-kira kak? Belum bisa kemarin. jadi Uni. Tahun ini ada nggak kira-kira itu kak? Tahun ini. Aku scheduleku biar aku kosongkan kak, aku minta cuti. Belum bisa janji Uni soalnya masih banyak yang nunggu kerjaan. Yang nunggu cuman kerjaan kan, nggak ada yang lain kan? Ada juga sih yang nunggu. Kakak jangan gitu lah, kakak pun ngapain jujur kali di sini, kakak diam aja lah dulu Kak jangan kayak gitu lah, orang lagi nonton loh. Gimana ceritanya? Jadi kita kan ke Makassar, terus kita tidur di rumah si Bolangit kak. Si Bolangit? Iya. Apaan si Bolangit? Ih Pak D masa nggak tahu? Ih, Pak D nggak gaul Bukan si Bolangit. Apa? Apa Ki Juma? Iya, bukan si Bolangit, bukan. Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Bolangi, bukan si Bolangit, Bolangi. Udah salah kenceng pula lagi aku. Si Bolangit itu tetangganya ini, Dinda Wafi. Iya gitu loh Kak D. Kak D suka apa? Kak D suka warna apa? Warna pink, warna merah, atau warna ungu? Hitam putih Uni. Wah berarti Kak D ini orangnya simple nih. Kalau saya lihat dari saya terawang dari kesukaan warnanya, orangnya simple, nggak ribet orangnya. Pasti mau hidup susah dan senang bersama pasangannya ya kan Kak? Macam hidup susah dewa. nggak mau. Ngapain hidup susah? Nggak cocok berarti. Ini aku mundur lah, aku jadi makelar nih, nggak jadi, aku nggak pandai aku. Kan gini Uni, ngapain kita mau hidup susah? Berjuang supaya kita kan nggak susah Uni. Jadi Iya kita nggak hidup boleh susah loh. Miskin itu mendekatkan diri kita kepada kekufuran. Nggak boleh kita miskin. Miskin itu cuman simbol Uni. Karena ya semua orang pastinya mau kaya, cuman kaya itu takdir ya. Pasti. Pilihan Kak. No, bagi aku kaya itu takdir. Orang pasti semua mau kaya. Tapi kaya itu takdir. Ini aku pribadi ya Uni. Iya betul. Aku pribadi. Menurut kakak tipe. Jadi jangan mau lah hidup susah. Kita harus berusaha berjuang. Jangan mau lah ya. Benar. Kak jadi tipikal nakoda kapal menurut kakak gimana? Menurut kakak nakoda kapal? Yang simpel aja. Nyanyi suaranya tinggi. Mau cari laki-laki yang sukses. Uni tahu nggak laki-laki sukses itu seperti apa? Laki-laki sukses itu mampu mendidik pasangannya menuju jannah. Gitu ya. Kalau Mbak D gimana? Laki sukses? Laki-laki yang sukses itu ketika dia bisa memanage pekerjaan dan keluarganya. Ya, masuk juga tuh. Itu aja. Ya kalau masalah rezeki sama-sama. Gimana kira-kira Pak D Sugi ini termasuk kriteria Pak D Sugi tipikal seperti apa? Tanya sama Umi dulu. Umi. Kalau saya tipikal romantis sih. Karena sudah setua ini kita makan masih suap-suapan gitu. Waduh. Pertahankan Ustaz, pertahankan. Iya. Kenal laki-laki semuanya bisa sampai seperti itu loh. Yang pasti Ustadz Sugi kan udah ngelalui sampai dengan hari ini. Kita belum sampai sosial Ustadz Sugi. Jadi masih nggak tahu harus ngelalui apa lagi. Bang Zuma lagi makan guys, lapar beliau. Biasanya kalau kita menghadapi situasi kayak gini emang lapar kita. Pengen makan bayi rasanya. Jadi Kak D ini sudah berapa tahun mengikuti YouTube debat lintas agama ini? Kalau atau YouTube berapa bulan? Saya baru kenal di TikTok beberapa bulan aja. Belum sebulan kali ya. Sebulan. Belum sebulan sepertinya.
Berarti apa namanya belum pernah yang kayak tertarik dengan dunia debat lintas agama sebelumnya gitu? Belum pernah tertarik sama sekali ya, berawal dari teman saya yang kenalin. Coba deh kamu ikutin tuh Ustadz Zuma. Itu pun karena saya lagi dengar ceramah ya beberapa kali gitu. Terus saya kencengin di kantor. Oh, Masya Allah. Nah, kalau menurut Mbak De sendiri nih, apakah metode yang kita sudah lakukan, misalnya kayak saya gitu, Unirifan ini termasuk yang apakah terlalu keras, nah Bang Zumani terlalu keras, atau gimana, Pak Desugi terlalu keras, atau gimana? Kayaknya nggak ada yang keras sih, tergantung lawan debatnya aja. Seperti Uni kan, saya sering dengerin Uni ketimbang Ustadz Zuma ya. Karena saya kenal kenal dengan Uni dulu. Iya, saya kan primadonanya di TikTok dulu awal-awal. Karena saya ya mirip-mirip Siren Sungkar lah sedikit, mungkin orang salah kira mungkin. Dikira Siren. Pak De jangan gitu lah. Siren Sungkar itu mirip aku. Memang Uni cantik loh. Cantik aku nih Pak De. Pak De. Iya cantik tadi. Back to topic lah, jangan tentang ini, bukan tentang saya malam ini. Jadi Kak D itu pertama kan tertarik dengan diskusi lintas agama, terus nonton lah, terus mensupport lah intinya gitu kan. Nah terus Kak D sendiri itu ada kekhawatiran nggak sih ngelihat kayak ini bakalan gimana ini orang-orang ini kok debat terus ini, Uniripan nih apa lehernya nggak putus ini gitu, atau gimana mungkin Kak D, menurut Kak D? Kita cari bahan-bahan obrolan aja lah Kak D, daripada Bang Juma pun diam-diam aja nya. Pasti ya Uni, pasti ada khawatir ya. Takut dijahatin, karena kan menurut saya kan kita kan kadang kalau namanya ini bukan musuh ya, tapi ibarat ya Uni. Namanya kalau kita berperang itu kan kita harus punya strategi pastinya, tapi kita kan kadang nggak tahu kapan lawan itu akan menyerang kita. Kita yang harus tahu kapan kita menyerang dia. Artinya ya siap-siap aja. Dengan debat-debat ini ya, kalau kita dijahatin, kita difitnah, kita dibuat down mental dan segalanya, tapi pastinya Uni dengan ustadz udah siap banget pastinya. Terus Kak D sendiri pernah nggak sih kayak gini ngelihat kok ada ayat begini sih gitu, terus kayak aneh gitu, pernah nggak kayak mencari langsung gitu, nih ada ayat begini nih gitu, apa sih ayat yang mungkin menurut Kak D itu kayak apaan sih kok gini banget gitu, ada nggak? Ayat apa? Ayat enak-enak yang dibacain sama kita gitu. Maksudnya dari Bible? Iya. Ya, pernah aku lihat di YouTube. Yang mana itu? Bukan YouTube. Begitu disebutin, aku buka di Google. Gimana perasaan Kak D? Yang aku baca ya emang yang sebenarnya itu terjadi, seperti contohnya ini ya Uni, yang aku ingat ya, sorry kalau salah diperbaikin. Seperti Yesus mengatakan, aku adalah utusan gitu kan. Ya itu. Iya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Polos Mbak D ini berarti luar biasa, bagus. Jadi Mbak D itu benar-benar ya, itu memang ada dan seperti itu. Nah, terus Mbak D sendiri itu misalkannya apa sekarang sudah punya pacar belum? Aku bentar dong, maaf ganggu bentar. Mbak D, kan jangan pernah percaya dengan ramalan ya. Oh iya pasti dong, pasti. Tapi kalau ada yang mau main ramalan mau nggak? Ini siapa, Dewa ya? Iya. Hai Dewa. Bukan, Ustadz Talib. Iya maksudnya saya mau ngomong. Diramal nggak boleh Ustadz Alif, diramal nggak boleh, tapi dilamar boleh. Nah itu dia, belum kelar kan, saya bilang nggak suka juga, tapi ada yang mau ramal-ramalan mau nggak, nanti dilamar beneran gitu. Kalau jadi nggak seru kan, dibongkar dulu jadinya nggak seru. Nah, ayo daripada garing kan. Iya. Ya udah biar saya gantian dulu ya.
Aduh, ahli perjandaan janganlah dinaikkan. Kan gimana dong jadi? Ahli perjandaan mah, aduh bahaya mah ahli perjandaan. Ini Bang Zuma jangan tidur lah Bang. Abang gimana ini Bang? Ya udah. Abang- Ntar ini. Bang Zuma kayaknya lagi main ayunan kayaknya. Lagi lari-lari Aku masih di sini. Oh kirain emang lagi main ayunan di Sibulangi. Lagi Bang ngomong Bang, silakan Bang. Iya. Jadi yang tadi itu memang anak ini cerdas gitu loh ya. Mbak D ini cerdas. Cerdas sekali kurasa. Pokoknya dia ini cerdas lah. Milih agamanya cerdas, milih teman gaulnya cerdas, terus apa lagi ya bilangnya. Tadi dari cara dia nyusun kata itu kelihatan orangnya intelektual. Sosok seorang pemimpin itu harus kayak gitu emang. Ya tinggal dipoles sedikit, dibelikan panah, kemudian kuda, udah mantap ini. Aku boleh lah numpang di belakangnya. Mau tanya, di kantor Mbak Adi itu nggak ada orang Kristen sehingga berani nyetel keras-keras gitu? Ada banyak. Banyak karyawan saya ada yang Buddha, Tahu Bang Zuma. ada yang Oh iya dong, peramal. ada yang Kristen. Ya bodoh amat Ustadz, itu kantor-kantor saya. Masya Allah. Kasih. Keren. Aduh, keren suka aku dengan bodoh amat Ustaz di Iya, kantor-kantor harus gitu. saya. Siap-siap aku kirim CV. Iya. Ini siapa yang mantul-mantul ya suaranya ya? Saya kali. Dan gue. Coba tutup. Tes. Iya. Oh, bukan. Mbak Tiara kayaknya. Ini request kawan-kawan, takutnya Bang Dewanya nggak ada, makanya aku minta monitor. Kalau nggak ada, aku merelakan hati loh. Ada yang ramal-ramalan nanti lamar beneran gitu. Sini Mbak Tiara kayaknya nih. Mbak Tiara udah makan Mbak Tiara? Sudah. Nih, Loh, Mbak Tiara tinggal di mana? di Blitar. Oh, salam kenal Mbak Tiara ya. Itu tangannya kenapa kok kayak gitu Mbak Tiara? Lope. Enggak pegel. Blitarnya di mana Mbak Tiara? Sanan Kulon. Salangkuan. Saya kemarin tuh di Garum, dekat dengan Garum. Nggak nanya. Lumayan. Oh, iya. Ngapain kesana Bang? Di tempatnya Bang Egel tuh. Oh iya. Oh iya, beliau di situ. Bang Kalau Dewa. Gimana Mbak D cerita sekarang di latu-latu mana? ini? Mbak D masih di mana sekarang? Masih di sini guru, Oh, masih. Gurunda. Isi. Kalau gurunda nggak boleh loh kak. Nggak boleh kata panggil gurunda. Gurunda itu untuk kristolog. Kalau kakak tuh nggak cocok panggil gurunda. Kakanda. Iya, Kakanda. Masih di sini Lato. Isi. Iya makasih Dinda. Asik. Mantap sekali. Hari apa sih ini, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Lupa saya. Ini tanggal berapa, bulan berapa, lupa saya. 20 Januari tahun 2023 bang. Di hari Jumat Barokah bang. Ini udah masuk sahabat kita bang. Udah masuk sahabat kita. Nggak boleh kita mencuri gandum ya bang. Mencuri gandum nggak boleh. Menyembuhkan keledai sakit pun nggak boleh. Iya. Sugi tanya-tanya lagi dong Mbak D-nya. Pingin aku dengar. Aku kalau nanya ke beliau aku grogi. Ahi aja lah. Kalau nggak aku yang nanya. Iya. Aku Kak pingin D, dengar. Kak D pernah nonton film Korea nggak Kak D? Kak D pernah nonton film Korea nggak Kak D? Pernah ikutan aja. Siapa Kak D sukanya Lee Min Ho ya? Siapa Kak D sukanya Lee Min Ho ya? Nggak ada yang suka, biasa aja muka palsu. Ya iyalah nggak ada yang suka karena Lee Min Ho-nya ada di Indonesia. Kalau Coto Makassar suka nggak?
Belum pernah coba. Soto Makassar suka nggak? Wah. Nyobain lu. Sayang Kak Di nggak nyobain sarung Makassar. Salah. Coto Makassar maksudnya. Sarung Makassar bagus. Ya udah buat jadwal aja yuk kita ngumpul di Makassar. Apa salahnya sih? Iya Kak Di Iya, gimana? tinggal ini Bang Juma kapan gitu kan? Mau diadakan, kita tinggal ke sana aja. Abang nih. Mana ini Bang Dewa masih ada enggak nih? Kalau ada biar saya turun. Ada Bang Dewa, coba tipping Bang Dewa. Mulai Ahisugi mulai. Enggak, biar gantian sama Bang Dewa gitu. Mana Coba Bang Dewa? gini Bang. Diatur gini, tunggu. Misalkannya kalau kita ke Makassar gitu, kita di mana gitu Bang. Terus nanti program kita apa gitu loh Bang. Di mana gitu Bang. Terus nanti Ya kita ke Makassar ngumpul-ngumpul, jalan-jalan gitu. enggak, maksudnya nanti abang ini kan lah biar kami nanti nggak diculik di situ. Kasihlah keyakinan kepada kami kalau kami nggak akan diculik di sana sama Mbak Ade. Kami kan cantik berdua. Iyalah, aku yang akan jaga. Aku yang jamin keselamatan. Oh my god. Nyawanya aja yang saya tidak nyawa. Habis lebaran ya, Akhi ya. Kita matangkan Boleh. habis lebaran ya, kita ke Makassar ya. Siap, betul Nah, betul. Janji ya. Ya, Kak insya Allah. D gimana itu? Kita habis lebaran Kak D. Bisa diatur? Bisa lah itu. Gimana? Kata Mbak D-nya kejauhan. Nanti habis lebaran kita atur berdua Kak D ke Makassar kita. Insya Allah. Cuma hitungan bulan kok ya. 3 bulan lagi paling Iya, lama. tiga bulan lagi lah. Biar dari sekarang aku jahit baju Kak. Untuk Jadi nanti pasang karpet bandara ya. Oh iya. Kita pakai baju batik bareng lah Pak Desugi Ustadz Ali. Batiknya yang sama ya. Pakai sarung aja, Dek. Janganlah Bang, masa kami pakai sarung. Kami pakai ini nanti, pakai batik yang mirip-mirip gitulah kami nanti. Pak aku tukang kipas. Iya, nanti aku kasih ini, kasih ketemu dengan bisu yang ada di sini. Kasih ketemu dengan bisu yang ada di sini. Nanti batiknya custom yang gambar singa. Oh iya ya, customnya gambar singa aja. Sama gambar lato-lato lah. Lato-latonya gas 3 kilo. Tapi Bisa seru juga berotot ya. itu. Seru loh kita loh nanti loh kita ngumpul kan. Terus pakai batik bareng ya kan. Ih keren banget gitu pas itu. Nanti Tante Uti pasti minta ikut. Nggak mau aku. Aku pakai belangkon berarti ya. Belangkon pula. Mbak D Gimana, itu. Dan? Ya udah Gimana? nanti belangkonnya saya yang bawa, ada 2 ini belangkon. Aduh. Kerennya itu. Kak D di situ jam berapa sekarang? Kak D di situ jam berapa sekarang? hampir jam 2. Ya sama lah kita berarti Kak. Aku hampir jam 3. Tuh. Hampir jam 3 loh Kak. Iya Kak tidur kasih- Bang Zuma. Sendiri. Sama lato-lato. Di Sama lato-lato. subuh hari. Coba nyanyikan dulu lagu itu loh Bang yang Abang nyanyikan waktu apa itu? Rindiani Ye. kekasihku. Itu loh Bang. Itu cocoknya bujangan. Enggak itu. Bujangan. Enggak Pak gitu. D. Bang Luma kan pernah posting itu di YouTube itu. Coba itu Bang. Tinggi kali Aku gak suaranya. tahu lagu itu. Allah. Uni Rifa. Aku ada pertanyaan, Dek. Apa Bang? Siapa nama Presiden Soeharto? Siapa nama Presiden Soeharto? Ya Kak Soeharto lah Bang. Oh iya pintar. Anak ini memang cerdas lah. Ya, Iya. itu pertanyaannya Kan kayak makan Oten. Jadi pertanyaannya kayak Oten, siapa Allahmu gitu. Kebanyakan makan lato-lato ini Bang Zuma ini. Aku kalau dari dengar suaranya Bang Juma ini cocok nyanyi ini lagunya almarhum Ustadz ini
Jeffrey Al-Bukhari. Wah, iya. Engkaulah Bidadari surga. Nah, cobain, Aduh. coba. Setiap manusia. Banting Dede, Bang. Banting Dede, Bang. Nanti bangun Pak Bom Bom nanti bangun nyanyi subuh-subuh kayak gini menggonggong nanti yang. Si Bobo pula. Mbak De, ngobrol lah Mbak De. Suaraku udah mulai serak Mbak De. Mungkin aku pun akan ngorok. punah. Boleh nggak itu request tuh? Setiap manusia punya lato-lato. Ini kenapa? Mana ada ya? Nggak semua manusia punya lato-lato. Ada dong. Semua mau perempuan mau laki-laki semua punya lato-lato. Cuman saya yang bukan aliran lato-lato beneran. Ini gara-gara guru kita tadi juragan lato-lato turun dah tanggung jawab. Faldi nggak ada. Kalau ada Faldi boleh dinaikin salawat dia. Oh iya juga ya. Abang lah Bang, salawat Bang. Bang Zuma salawat. Oh iya, saya tutup YouTube dulu ya teman-teman. Kasihan teman-teman kita di sana masih ada kurang lebih 7.400.000 manusia. Iya, mereka penasaran semua ini mau kemana arahnya nanti nih. Tadi debatnya kayak gitu tiba-tiba muncul bidadari surga kan gitu. Kayak mana nanti nih ujung-ujungnya? Mereka pada penasaran menunggu Mahadewa. Tapi Mahadewa lagi tidak ada di sini. Dia lagi jualan sendal kalau jam segini dia. Ya teman-teman, dia lagi terbang sana. Iya. Ini masih disimak di channel Zulkifli Abbas 1022 orang-orang soleh dan soleha. Mereka mendukung penuh dan mendoakan kiranya Mbak D ya mendapatkan apa yang diinginkan, dimudahkan urusannya, kemudian dipertemukan dengan jodoh yang bisa mempertanggungjawabkan keselamatannya dunia dan akhirat katanya. Amin. Iya. Jadi teman-teman di mana di channel Zulkifli Abbas ada yang mendoakan, ada juga yang teriak-teriak, "Gas Bang Suma." Apa yang mau digas? Tali lato-latonya pada putus semua. Yang lain juga teriak, "Jangan ditutup Bang Suma sampai jadian." Mau jadian apa? Tenang aja, tenang. Atur napas baik-baik, pelan-pelan. Intinya John Peter tadi itu sudah keok, oke? Jadi kita nggak usah khawatir. Oh, tentang Mbak D, nggak kan kemana jodoh itu, santai relax. Yang penting ada usaha, saling kenal satu sama lain, sudah ta'aruf, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berjodoh, ya saya ikhlas. Mau kayak mana lagi? Ya kalau Mbak D melamar saya ikhlas saya. Betul. Ya. Kalau saya dilamar ikhlas kali saya ini. Saya nggak mikir-mikir. Amin ya Allah, amin. Dulu. Daripada yang janji mau kasih gunung emas tapi tidak ada sinyal Telkomsel makin kuat ini. Amin. Bang Zuma. Iya. Kayak mana jadinya? Oke, teman-teman di YouTube kita tutup dulu ya. Boleh ya teman, besok lagi kita jumpa lagi dengan Mbak D. Boleh ya? Waduh, iya. Lebih banyak yang mengatakan lanjut Bang. Apa asiknya coba? Kalau kemarin ngurus si Cece Amil itu kan enak dia kan curhat tentang suaminya. Di sini nggak ada. Kita cuma mau transaksi aja gitu. Di sini ijab kabul gitu loh. Amin ya Di rabbal sini curhat sama calon suaminya gimana sih? Lanjut Daiku. Apaan sih? Ini orang 1000 orang semua pada nggak mau ditutup. Pada bilang jangan ditutup.
Janganlah ditutup. Bunda Rifa, Iya, kakakku sayang cantik. Bang Zuma, Iya, adekku yang cantik baik hati. Ustadz Alif, Ustadz Sugi. Iya, Mbak D. Iya, calon mbakku. Aku pamit turun ya. Iya, calon ipar. Iya, calon kakakku. Semangat Aduh. selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, calon kakakku, calon kakak iparku. Bang Juma, ini kan Mbak Deni kan habis bertamu. Jadi pulang itu harus dibawain oleh-oleh loh. Apa Dan? Latu-latu. Kan mau pamit, memuliakan tamu itu harus loh. Nah, Oh gitu ya. Iya. Lato-lato pula ya. Sarung apa? Sarung. Jaket aja, Kak D. Jadi ada jaket yang dipenuhi Roh Kudus, itu dibuka lelangnya. nah itu dia udah dikasih itu. Sekarang. Udah kado udah ya? terindah. Oh ih, Udah, Aku Kak nunggu berlian terpasang, cuman belum terus. Alif ini jujur dia. Cocok jadi guru dia ini, guru seni. Aku boleh lah malam ini ganti peran aku. Tukang Jadi apa deh? jadi makelar kayak aku. Jadi provokator syar'i. Makelar Provokator Sar. Iya. Saya pamit ya. Iya Kak D, semoga Kak D sehat selalu. Mau kemana deh? Senang bisa berkenalan semua dengan Uni, dengan Ustadz Alif, Sugi. Sama-sama. Mau nyusuin bayi dulu Bang. Masya Allah. Nyusuin bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah bangku, Orang tenang baik, bangku. orang baik sekelas dia mau berteman dengan kita, masya Iya Allah. emang ya. Dia datang di sini di tengah-tengah kita candain, ya kan? Allahu Akbar, masya Allah. Candaku serius loh bang. Iya, kami Gimana? bercanda. Kalau kami bercanda tuh bercandanya serius, bercandanya. Kami Bang. bercandanya serius. Tadi saya udah ngapalin bagaimana cara nikahin orang loh, udah aku pelajari tadi itu. Allahu Akbar, masya Jadi Allah. kalau syahadat di TikTok sah. Kalau nikah di TikTok sah enggak? Sah. 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 Tapi ini loh, akhi, ini loh yang saya pikirkan ini loh, gini loh ya. Yang tidak habis pikir dalam benak saya gini loh. Oke lah, kita nggak selama ini niatan kita itu kan lurus-lurus aja, bukan karena Iya. duit. Betul. Iya kan? Nah, sekarang Betul. gini. Yang kupikirkan gini loh, akhi. Saya ini juga boleh dibilang banyak membina anak-anak mu'alaf, kan gitu ya. Di pondok IT MMCI yang kita punya itu kan ada belasan manusia di sana dengan guru-gurunya sekalian. Terus di tempat wisata saya itu juga belasan anak-anak yatim di sana ya kan. Insyaallah. Selama ini saya berjuang gitu ya untuk menafkahi mereka dengan upaya yang saya lakukan. Tapi ada yang lebih kencang rupanya. Ini yang saya tidak habis pikir gitu loh. Kira-kira orang ini kayak mana duitnya ya? Kok bisa semudah itu gitu? Tiap malam loh itu 24 jam. Dan bukan cuma hanya ke saya, ke antum, Iya. ke semua. Nah, setelah saya pelajari, admin ini kan pelajari gitu. Ternyata kalau singa itu, belinya itu kalau nggak salah dia kenanya satu singa itu 4-5 juta. Betul. Masya Allah. Iya. Iya. Karena singa itu kan totalnya 2,5 juta kan. Berarti itu sekitar 5 juta belinya ya. Karena kan 50% diambil sama TikTok. Betul. Nah, cobalah kita tengok tiap hari dia keluarkan duit kayak gitu. Kita mau balas apa coba? Betul.
dengan orang kayak begini kan, maksudnya kita sudah melihat beliau menjelaskan kayak mana gitu. Saya melihat antum semua berdebat, terus kemudian saya suka seperti ini. Apakah itu cukup? Ya kan? Nah, tengoklah kayak malam ini. Dikasih singa, kasih apalagi tuh yang tadi nilainya. Ini bukan materi loh ya, bukan materi, tapi wallahu akbar. Ya, Itu luar yang biasa. yang ke Akizuma aja itu kan nilainya sekitar 10 tuh. Itu belinya 20 itu. Nah itu coba. Yang ke Akizuma aja itu. Masya Itu Allah, baru seperti tahu itu aku. iya. Jadi dia keluarkan duit setiap hari itu untuk ini itu 20 jutaan minimal gitu. Lebih 30-an. Iya. Ini Nah, Bang sekarang- Zuma, ingat sama ini kisah sahabat Rasulullah yang berusaha menjual kurma, tapi kan nggak bisa, dia lari dari harta itu karena harta yang ngejar dia, Bang. Seperti Ya itu sahabat dia. kan. Maksud saya, waduh, kita aja yang ya kayak mana Crazy rich tuh, bilangnya? Bang. Ya saya Iya. aja yang maksudnya saya lah ya jadi patokan misalnya sudah jadi area manager Abdurrahman bin Auf. ya kan, punya usaha gitu ya kan, tapi saya nggak sanggup seperti dia, nggak sanggup saya, belum kenal sama kita ya kan, ada nggak yang kenal sama Benar, beliau? Bang, benar. Nggak ada yang kenal. Terus apa yang dia cari? Dia nggak ria, dia nggak mau dibilang, dia nggak mau dikenal juga. Betul, Tapi betul. kok dengan waduh, saya berpikir ini Khadijah, Bener, Bang. Siti Khadijah ini Foto-fotonya beliau. nggak ada gitu. Dari gaya Ya, bicaranya itu dia. merendah gitu tuh. Benar-benar merendah itu, benar-benar. Nama cuma D Nggak doang. percaya itu kok tadi itu. Iya iya. iya. Sembunyiin Tapi dia memang. Masya Allah, Subhanallah. Memang aku salut Meli, Bang. Salut, ya benar-benar salut. Makanya aku bilang apa ya? Berapa banyak teman-teman yang kemudian ingin mengakrabkan diri dengan kita, tapi beliau ini beda loh. Itu yang aku bilang. Betul. Beliau ini beda. Bayangkan aja, mana ada orang kerja, habis itu dia nunggu sampai selesai jam 3, jam 4, habis itu dia juga baru ninggalin komal, dia nyimak juga. Nah, yang saya katakan, saya nggak sanggup, saya sendiri nggak sanggup tiap hari kemudian kayak gini, nggak sanggup saya, angkat tangan saya. Nah, kita harus balas dia ini dengan cara apa gitu. Kita mesti banyak belajar lagi gitu ya kan. Nah, terus antum semua mengatakan, amin, lemparin sarungnya Bang Suma. Manalah dia selevel dengan kita. Orang-orang kayak gini kerjanya tiap hari patantang patuntung kan, manalah bisa. Gak bisa lah teman-teman. Jadi itu makanya aku bilang, kita balas apa beliau ini? Dengan doa insya Allah. Apalagi Bang, nyenengin hati orang itu bagian dari balasan dan bagian dari ibadah juga, Bang. iya, alhamdulillah. Ya udah, kita senangin aja beliau ya kan. Iya. Nah, Nanti kalau dia muncul lagi, kita kasih lagi teka-teki kan gitu ya. ternyata kayaknya ada saksi Ustaz Sugi tadi udah ngapalin caranya berpenghulu, itu bagian dari nyenengin banget kayaknya. Tapi kan kita nggak tahu hatinya orang. Kalau Bang Zuma mau jadi imamnya, aduh senang kali dah tuh. Bang. Mati, Bang. Kalau aku jadi imamnya, adik-adikku Iman Affan, kamu jadi anak angkatku yang pertama. Aku Bang, abang jangan lupa sama aku Kamu loh. anak tiri, kau jualan rendang aja di luar. Kasihan sekali daripada dijadikan anak tiri jadi aduh ya Allah. Nggak apa-apa lah, kan dapat jajan juga nya. Dapat warisan juga ya. Ding jajan. Itulah tuh. Ini si Iman Arfan ini siapa sih sebenarnya? Christian Bang. Immanuel. Christian Immanuel. Christian Immanuel. Masya Baru Allah. mualaf, udah ada 2 bulan Bang Immanuel. 3 Bang bulan. Dia Christian. mualaf, Sama mualafnya di tangan Kak Romi Bang. Iya. Masya Allah. Kak Romi yang kemarin itu yang Iya iya iya. tempat kita. Channels Kak juga Romi. deh. Gimana Bang? Channels juga.
Tuh kata Ustaz Wafi, Ustaz Uki jadi anak malin kundang katanya. Anak durhaka dong saya dong. Gimana sih ini? Iya, dia di Batam ini Bang, si Baru apa ganti ini? nama Christian ini. tadi siang. Iya, adekku ini apa? Cina juga. Enggak abang. Oh, Ada darah-darah kau Cina kan, Dek? Melayu Sumatera. Apa pula? Oh, orang Melayu. iya orang Melayu. iya. Dia iya. ini loh Bang, bahaya loh anak ini Bang. Dia ngejar setan loh. Itu ke kuburan-kuburan. Dada aja dia. Iya, Masa namanya dia, anak muda. Bang, Usianya berapa sekarang? muda kan 28 dia. bang. Tapi baru 3 bulan aja, Masya Allah cerdas banget ini Bang Immanuel nih. Semua autan dihajar sama dia. Keren. Iya, Itu tadi saya mengamalkan ketawa itu pengantar-pengantar kalimat-kalimatnya itu, waduh, bikin sakit hati si siapa? Si John sama si ini. Rantai Perak. saya aja takut dengernya. Aduh. Iya, Tadi iya, tuh iya. awalnya Rantai Perak sama saya membahas ulangan 18-19. Pokoknya bukan Nabi Arab. Ya Nabi siapa? Saya bilang, bos, enggak karo-karo. Saya Ya udah. ikutin itu, Ahi. Saya diem, dah saya biarin aja Saya enggak ikutin level. antum itu. Nabi Iya. mana? Iya, iya. Iya. Enggak bisa jawab, itu pukulan telak itu. Coba Apa jawab. deh? Apa? Ulangan 18-19 itu. Mm-mm. Siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Hmm. Nah, itu siapa? Nabi yang ketika menyampaikan dengan bismi anoki, bismillah Oh, iya. dalam bahasa Arab. Iya. Coba tunjukkan kepada saya di Bible ada nabi yang seperti itu. Nggak bisa jawab, bisanya cuma ngeraco, menghujat ke sana kemari. Ya udah saya taruh headset, nggak saya dengerin udah. Tunggu dulu kawan-kawan, tunggu. Ini ada yang nulis di channel Zulkifli Mabas, Zombie Kudus. Rantai Perak kalau dekat daku gampar pakai pesitas gerunda. Kok mau main gampar ini kawan-kawan kita ini? Itu mati kutu tuh nih, dikasih itu mati kutu dia, nggak akan bisa jawab itu. Karena hanya Nabi Muhammad itu, nggak ada lain. Cuma mereka kan gengsi untuk mengakui. Nggak Gimana pernah Ustaz dia Zuki? Bismi Anoki gimana tadi? Iya. Ya, Bismi apa? Anoki. Iya, jadi Di di situ originalnya ya. itu ayatnya kan dalilnya sangat jelas tuh. Ketika diterangkan di dalam kitab apa lagi nih? Di dalam ulangan. Iya, itu kan dikatakan bahwasanya aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, aku akan menyimpan firmanku di mulutnya, kan gitu datanya. Itu jelas itu. Nabi Akim lahem kerep ahehem kamauka wanatati debarai bafi wadiber, lalu kemudian elhem elka aser ausewenu. Artinya gini, Tuhan akan memberikan firman di dalam mulut seorang nabi ini. Nah, sehingga nabi ini ketika dia berbicara, dasar pijakan pembicaraannya itu selalu mengatasnamakan nama Allah, nama Tuhan gitu. Bismi Anoki. Jadi ketika ada seorang nabi yang berbicara bukan atas nama, yang berbicara atas nama Tuhan dan tidak didengarkan, maka siapapun yang mendengarkan dalil-dalil yang mengatasnamakan firman Tuhan, yang mana dalil itu diawali dengan bismi, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap mereka yang mendengarkan perkataan Nabi tersebut. Nah, pertanyaan Akhi Sugi, siapakah Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan selalu diawali dengan kata bismi? Gitu loh intinya Adin Dalif. Oh iya. Ini aku baru baca di 19. Iya ya, diucapkan Nabi itu demi namaku itu ya. Nah, iya. Daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Makanya kalau nggak salah Dinda Wafi, bisa nggak itu diartikan bismi itu dengan nama Allah? Kan gitu ya? Iya. Atau demi namaku, demi nama Allah. Kan gitu, sama kan? Demi Ya, nama betul. Allah yang maha pemurah, kan gitu. Bismi, demi nama Allah, itu bisa. Bisa juga atas nama Allah juga bisa. Nah, itu dia. Nah, sementara di ulangan 43 nomor 10 kan sudah sangat jelas dikatakan di sana. Bukan Welcome Nabi. 43, bukan 43, 34. 34. Betul, 34. Iya, 34 ya. Iya, betul. Ayat Dikatakan
welekam nabi od bayi Israel ke Mose aser yedau hasem panim el panim, bertatapan muka, berhadapan muka, dan berhadapan muka, dengan cara bertatap muka. Tidak akan ada lagi nabi dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Nah, kan gitu. Di mana Tuhan akan memberikan mukjizat dan diantaranya berhadapan muka dengan Tuhan. Gitu intinya. Panim el panim, saling tatap-tatapan. Kalau sudah tidak ada nabi dari Bani Israel yang sama seperti Musa, lalu kemudian ada nabi yang akan datang mengatasnamakan Tuhan dengan mengatakan Bismi, maka nabi itu dari mana? Nah ini Ahisuki memang cerdas. Masya Allah. Gurunya siapa dulu? Oh iya dong, siapa dulu? Gurunya Ustadz Juma. Masya Allah, kebalik itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah itu berpesan, jangan kau menolak dan jangan kamu terima. Apa hikmahnya? Hikmahnya biarkan mereka itu berjalan di kiri kanan kita, muka belakang kita, mempertontonkan dalil-dalil dalam kitabnya mereka. Kenapa? Dengan dalil yang mereka bawa itu justru lebih menguatkan keyakinan kita Al-Quran itu adalah kalamullah, tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu. Belum lagi ketika dikatakan mengapa engkau memutarbalikkan, kan gitu ya, ahlul kitab lima talbisun al-haqqa bil batil taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dipalsukan. Tidak pernah kan, cuman mencampur adukkan, disembunyikan, dipalingkan, ditambahi dan dikurangi. Cuman itu artinya bahwa sisa-sisa itu masih ada di dalam kitab yang mereka pegang hari ini. Walekam Nabi od Bayi Israel ke Mose aser yedau yothefafe atau hasem panim el panim. Gitu akhi, lanjutkan. Iya, jelas sekali ya kalau ulangan 18 itu kan. Kalau kata mereka di situ kita ganti bangsa Israel karena memang itu ditujukan kepada bangsa Israel kan. Seorang nabi akan aku bangkitkan bagi bangsa Israel dari saudara Bani Israel. Ya kan? Seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka dari saudara mereka sendiri. Mereka di sini bangsa Israel nih. Ya, seorang nabi akan aku bangkitkan bagi bangsa Israel dari saudara mereka, dari saudara Israel itu sendiri. Siapa saudara Israel? Orang Kristen menjawab, oh bisa suku Yehuda, bisa suku, oh tidak bisa, karena suku Yehuda, suku Benyamin semua sudah tercakup dalam mereka itu. Jadi mereka ini ditujukan kepada seluruh bangsa Israel, ya. Nabi itu dari kalangan bangsa saudara bangsa Israel. Bangsa Israel itu saudaranya tidak lain dan tidak bukan bangsa Arab. Ya, seorang nabi akan aku bangkitkan dari kalangan saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ya, ia akan mengatakan segala sesuatu yang datang daripadaku. Siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi yang berasal dari saudara bangsa Israel, kan begitu jadinya, ya. Barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang diucapkan oleh nabi yang bersaudara dengan bangsa Israel, setiap ucapan firman itu disampaikan dengan nama Tuhan, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ini memang sangat menyakitkan bagi Kristen. Kalau dia jujur pasti menjawab itu Muhammad, karena tidak ada nabi lain ketika menyampaikan firman-firman Allah didahului dengan bismillah kecuali Nabi Muhammad. Seluruh surah Al-Quran menggunakan bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah itu didahului ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang Kristen yang bisa jawab, saya bilang saya siap ngesot 100 kilo kalau bisa jawab di Bible ada nabi yang seperti itu. Enggak bisa jawab semuanya, enggak bisa. Gitu. Ya benar. Iya. Luar biasa. Keren ini. Akhi dan adik-adik sekalian, ini adik kita Tiara sudah mulai ketiduran, kecapean beliau. Ya, mungkin bagus kita mundur pelan-pelan. Oke. Kembali ke peraduan. Di sini juga sudah jam 3 lewat 30 menit. Oke.
Siap, Gurunda. Apakah boleh kita tutup? Kontennya di channel saya ini udah berapa jam ini? Dari Jam 6. dari sebelum 6 jam. maghrib di sini tadi saya perhatikan. Enggak juga Jam sih. 5 kurang kayaknya. Tapi ada yang request nih bang, taping di bawah, solawat katanya Bang Zuma, hadiah untuk Mbak D. Subhanallah. Kalau ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak berani keras karena suaranya jelek. Di sini justru anak-anak tidur. Oke lah, saya pamit duluan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita mau bareng-barengan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah turun. Ya udah ya, teman-teman di TikTok dan juga di YouTube. Terima kasih telah menyertai kami bersama. Kalian luar biasa. Kami tidak bisa membalas kebaikan antum semua, kecuali kami hanya bisa mendoakan kiranya waktu, tenaga, dan support yang kalian berikan kepada kami bernilai ibadah jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan antum semua bersama dengan keluarga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Zulkifli M. Abbas dan juga tim dari Komal Adinda Tiara, Dinda Rifa dan Alif, serta adik saya M. Iman Affan, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kurangan kami. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Saya juga sebelum pamit mau menyampaikan, mohon maaf ya kalau malam ini saya agak egois ya, dari tadi nggak diganti momen langka soalnya saya gitu. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.